Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Panglima yang kami cintai dan hormati. Masya Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kok aku pertama, Gurunda harusnya pertama. Naikin lagi nanti ya, Ki Aldi. Ya, silakan turun dulu Bang Kores. Sampai segitunya. Oke. Silakan Bang Kores. Request kembali. Oke, yang kedua kita sambut Bang Peraih Star 431. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dejavu aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Laskar AP di hati nggak? Di hati dong. Laskar AP di hati. Laskar AP di hati. Laskar Apologet Islam Indonesia. Laskarku Laskar AP Ale. Laskarku Laskar AP. Laskarku Laskar AP. Laskar Apologet Islam Indonesia. Laskarku Laskar AP Ale. Siapa yang ciptakan lagu itu Bang? Ngarang sendiri dia. Ngarang sendiri dong, inspirasi. Oke, Habis berikan habis tepuk zikir, tangan yang gemuruh. dapat. Kita berikan juga donat untuk Bang Kores. Yeay, dapat donat. Saya cinta kolesterol. Hey. Makan yang di tengahnya aja kalau donat. Makan anginnya. Oke, Allahu Laskar Akbar. Api, semangat. Tap-tap layar, share-share, bagikan satu RT, satu Indonesia. Ya, kita tunggu pendeta Simbolon. Emang pendeta Simbolon jadi kesini? Oh, jadi Gurunda. Malu kalau nggak kesini, malu. Tapi di sini nggak ada Iya. unitnya kan? Kayak mana dia mau kesini tuh? Belum tahu. Pendeta naik ke sini bisa makan sebulan, pendeta. Selanjutnya, kita sudah kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ada Pak D kita, Bu Pak Darni. D. Sugi, Bible berjalan, berikan tepuk tangan yang gemuruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Lu kemana aja? Aselo, Nggak daftar api. AE, Gimana AE. lu nggak mau bersatu Ea. sama gue para laskar api. AE Jos. Waduh, ini yang keempat naik keringat dingin ini. Aduh, saya juga harus bikin dong, gitu dia. Selanjutnya kita sambut, kita promosi dulu dong. Ini Apologet Islam Indonesia. Teman-teman silahkan di follow, 700 orang silahkan di follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yel dulu. Kirain Dinda Hendra yang naik, ternyata ininya. Kursi kerjanya yang ke atas. Ya teman-teman semua, di sini ada untuk link pendaftarannya. Teman-teman tinggal mengklik saja akun Apologet Islam Indonesia. Nanti di profilnya sudah ada link untuk pendaftaran. Silahkan didaftarkan diri Anda. Untuk caranya sudah diinformasikan sebelumnya. Baik, jika ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di bawah di komen terkait pendaftaran API. Di sini sudah ada divisi sosmednya, mungkin nanti akan bisa lebih jelas lagi dibantu oleh Bang Ibes penjelasan apanya pendaftarannya. Ada yang noise sini. Apakah Pak D Sugi? Coba saya mute dulu ya Pak D. Ya Pak D noise. Tepuk tangan yang meriah. Gimana Bang Zuma? Apa kita buat tema untuk malam ini? Kok bisa ya pakai headset noise ya? Iya. Apa temanya bagus? Masih sama, room untuk Kristen belajar. Yesus berubah temanya. Yesus berubah. Atau kita langsung lelang? Oh nanti aja ya. Apa?
Oh, Coba pakai ganti. headset ini noise enggak? Ada sesuatu yang akan dilelang oleh Bang Zuma malam ini. Kalau pakai ini noise enggak, Bang? Pakai headset satu lagi ini. Enggak, Pak De. Aman. Enggak ya? Sedikit suara air kayak suara air gitu. Oh, itu suara akuarium. Mau lelang apa? Kita akan melelang Bu Yuni. Suruh ikannya diam dulu, Akhi. Atau suruh ikannya tidur dulu. Silakan, Oten yang mau naik. Namanya dipindah aja ya. Kalau ganggu noise itu dekat sih. Pak dia, nasi noise, Pak, nasi noise. Ikan apa, Akhi? Kepiting. Apa itu? Ikan Kepiting kok ikan. Ikan. Kepiting mamalia. Komet, ikan layang-layang, terus ikan apa lagi ini? Ikan bandeng. isinya. Ada. Ikan goreng ada. Ikan goreng kesukaan Yesus ada. Aman itu. Balerako. Ada juga balerako di bawah. Selamat malam, selamat Oh malam. iya, ini sudah ada Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen. Oh, Chris. Balerako Yes, katanya. selamat malam. Oke. Iya, Ya, malam. Bang Juma ini, ya satu-satu Bang ya, satu-satu bentar. Gue mau nanya nih, ya. Oh, asik Iya. nih. Di Anisa 4, iya bentar. Di Anisa 47 berkata, Iya. bahwa siapa yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, kepalanya itu akan diputarkan. Iya, wajah-wajahnya itu akan diputarkan. Sekarang saya tidak beriman pada Al-Qur'an nih. Udah lama saya hidup, saya tidak beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa wajah saya belum diputarkan oleh Allah? Kan di situ kan sungguh Allah maha apa ya di situ. Anissa berapa tuh? Coba silakan. Anissa 47 boleh dibukakan. Anissa Oh, 47. oke. Iya. Iya. Anissa Baik. 47. Saya mau tantang aula kalian ya, Islam-Islam yang ada di sini. Gua nggak percaya Al-Qur'an nih. Iya. Apakah itu sebuah dongeng atau Yahudi deh? Yahudi yang pernah kalian lihat kepalanya terputar atau dikutuk jadi kerah, jadi monyet, ya. Gua mau lihat nih, ya. Di mana coba buktikan satu orang Yahudi saja yang kepalanya itu terputar atau orang Kristen terputar di dunia karena tidak menyembah atau bukan tidak menyembah sih, tidak percaya kepada Al-Qur'an kalian. Silakan. Junaidi Salat. Silakan, saya mau pilih. Junaidi Salat. Itu dicari YouTube-nya. Iya, oke, cepat buka. Mana buktinya? Jangan banyak buka. Enggak, Sekarang, jadi cepat. gini, Junaidi Salat itu kan dulunya sering mengkritik Islam. Aduh, iya. Terus saya sekarang kritik Islam. ketika dia Buka. sekarat meninggal, itu kan fotonya ada menjulur lidahnya tuh. Terus napasnya juga Bukan seperti lidah di apa ya? situ. Seperti guguk. Woi, Nah, bukan lidah di mungkin situ, dia Islam. bertobat. Jadi Baca YouTube-nya sekarang asbabun udah nggak ada. Baca asbabun nujum. Wah, YouTube-nya udah nggak ada Junaidi Salat loh. udah nggak ada. Saifuddin Ibrahim juga menghujat Allah, sekarang jadi tukang sampah di Amerika. Zhang Otak. menghujat Woi, Allah, badan, sekarang nggak punya rumah, punyanya tenda biru di Amerika. Mana kepala yang terputar, Oke. bukan tenda biru. Oke, Guru, udah silakan. Baik, baik. Cepat, Diskusinya santai ya Bang. Arni kalau nggak santai saya turunkan. santai. Satu-satu Roh Bang. Kudusnya, Roh Kudusnya masukin botol dulu. Roh Kudusnya masukin botol dulu biar dijawab ya. Sugi, Roh Kudusnya, diam Roh aja. Kudusnya masukin Udah tua botol. bangga, Sugi. Udah diem. Udah diem. Jawab. Roh Kudusnya, Ya, santai, Bang. Iya, atau masukkan sempak. Iya. Roh Kudusnya masukkan sempak. Roh Kudusnya masukkan sempak dulu ya. Waduh. Diem. Udah diem. Waduh. Diem. Roh Kudusnya masukkan sempak dulu. Udah diem. Host, mainkan host. Kejang-kejang ya, kejang. Udah. Roh Kudusmu masukkan sempak dulu. Udah diem. Biar dijawab. Ya. Iya, baik. Diam dulu, Arbi. Jadi ayat ini bagi orang yang tidak memahami Al-Quran, hanya memahami terjemahan, itu memang pasti menurut mereka itu adalah lelucon. Tanpa mereka menyadari sebenarnya kepala mereka itu sudah diputar oleh Allah. Yesus mengatakan dirinya manusia, tapi mereka menganggapnya Tuhan. Kenapa? Karena kepala mereka sudah terputar.
Kita masuk ketika dalil Al-Quran ini mengatakan, Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa ujuham panaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabati wa kana amrullah maf'ula. Hai orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Apa itu? Al-Quran. Jadi perintahnya adalah Al-Quran yang memberikan kitab yang ada, memberitakan dan membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Jadi Al-Quran ini tidak bercerita hanya serta-merta di atas muka bumi ini, enggak. Ini ayat menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi terhadap orang-orang kafir. Kalau tidak terjadi hari ini, terjadinya nanti di neraka. Ini dalil Al-Quran yang mengatakan itu. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, tadi menentang dirinya. Ayo, saya tidak percaya Al-Quran katanya. Yang berbicara tentang Anda itu siapa? Al-Quran tidak berbicara tentang Anda. Ini berbicara tentang ahli kitab. Sementara Anda bukan ahli kitab. Anda bahlul kitab. Sadar dong. Bukan Anda yang diceritakan di sini. Yang diceritakan di sini adalah orang yang diberi kitab. Bani Israel. Anda Bani Israel, bukan Anda itu Bani Laknat. Jadi orang-orang yang diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sama di dalam Al-Quranul Karim juga dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Bani Israel itu bertolak menolak ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, begitu juga adanya. Allah mengatakan, kenapa engkau berpaling? Setelah mereka kemudian berpaling kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Bentar Juma, lihat asbabun nuzulnya. Iya, asbabun nuzulnya itu asbabun nuzulnya untuk orang Yahudi. Iya, Anda Yahudi. Ganti-ganti. Anda Yahudi. Anda Yahudi. Framing kau. Anda Yahudi. Iya, mana Anda Yahudi. Saya kan enggak percaya. Saya tanya, Anda Yahudi. Sekarang saya tanya, mana buktinya orang Yahudi kepalanya ini terputar? ayat untuk Bani Israel. Weh. Ini ayat untuk Bani Israel. Kenapa Anda yang minta nantang? Host. Oke? Jangan. Ini bukan untuk Anda. Ini untuk Bani Israel. Ini bukan untuk Anda. Ini untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Jangan main. Anda bukan Bani Israel. Jangan Anda merasa. Jadi kalau kita berbicara mengenai asbabun nuzul, turunkan aja. Host diturunkan aja, diturunkan. Coba lihat. Dia ini bahlul kitab, bukan ahli kitab. Jadi ayat ini sebabnya turun adalah ketika Ibnu Ishaq meriwayatkan ceritanya bahwa Ibnu Abbas berkata, suatu hari baginda Rasulullah Muhammad SAW berbicara kepada para pendeta Yahudi. Habis itu tadi dia mengatakan, kenapa Tuhanmu tidak memutar leher saya? Loh, dia pendeta Yahudi rupanya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa jangankan orang Yahudi, orang yang nyamar-nyamar Yahudi pun kepalanya terputar. Kayak tadi tuh, nggak sadar kepalanya terputar. Ya kan? Jelas-jelas dia baca, asbabul nuzulnya dia baca, sementara dia bukan Bani Israel, dia bukan ahli kitab, tapi bahlul kitab. Mengaku dia bawa ayat ini, merasa kenapa leher saya nggak diputar. Dia nggak sadar kalau otaknya sudah berputar. Manusia dituhankan dirasanya dia nggak berputar otak dia itu. Itu maksudnya. Maksud dari otaknya, kepalanya diputar itu bahlul. Tidak bisa membedakan antara manusia dengan ayam. Itu dia. Jadi Rasulullah Muhammad SAW berbicara kepada pendeta-pendeta Yahudi atau rabi-rabi Yahudi. Di antara mereka ada Abdul bin Suriyah dan Ka'ab bin Usaid.
Beliau bersabda, Rasulullah Muhammad SAW berkata, wahai orang-orang Yahudi, bukan bahlul kitab, tapi orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah demi Allah. Kalian benar-benar tahu bahwa apa yang aku sampaikan adalah benar. Apa kata mereka kemudian? Tidak, kami tidak tahu akan hal itu wahai Nabi Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran. Ini juga diterangkan dalam surah Al-Ma'idah. Perintah Allah kepada ahli kitab untuk ikut kepada jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan oten di sini yang dipanggil, bukan bahlul kitab yang dipanggil di sini, tapi ahli kitab, yaitu orang Yahudi. Jangan kepedean Anda. Oke? Kembali lagi. Al-Quran menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Wahai kaumku. Ini kata Nabi Musa. Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Ini kata umatnya. Lima tu'zunani. Mengapa kau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal engkau tahu, kalian paham, kalian mengerti. Anni, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullahi ilaikum, utusan Allah kepadamu. Lalu Allah menerangkan, falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, memalingkan wajah mereka dari Nabi Musa, dari kebenaran yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, maka aku Allah memalingkan mereka. Ini jelas, memalingkan mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi bahlul kitab, kamu harus paham muatan dan cakupan dari apa yang diterangkan Al-Quran dalam surah An-Nisa itu tidak tertuju kepada dirimu. Janganlah engkau minta kepalamu diputar ke belakang. Cukuplah otakmu yang selama ini terputar ke belakang. Sampai-sampai manusia pun kau anggap Tuhan. Jangan kau minta kepalamu masih menghadap ke belakang, ke depan aja kamu sudah bahlul kitab. Apalagi kalau sudah diputar. Tapi kalau kamu ingin kali diputar, tunggu sampai kau ditetapkan sebagai penghuni neraka kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sampai gigi saya gergetan pingin melihat kau di neraka. Jadi kesimpulannya, you bukan ahli kitab, you bahlul kitab. Paham? Oke, lanjut yang lain. Kasih paham Gurunda, surah Ibrahim ayat 42. Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat apa yang dituai oleh orang-orang ini, mereka kemudian tidak memahami bahwa data yang ada, yang dia bawa itu sekali lagi saya katakan, bercerita tentang orang Yahudi. Dia bukan Yahudi, dia serigala yang nyamar domba. Orang-orang Kristen itu bukan Yahudi. Orang Kristen itu Bani Paulus, anak-anak Paulus. Dia adalah teman setan yang kemudian menjadi langganan setan di dalam ingkar terhadap Tuhannya. Oke? Di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 42, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashhazu fihil absar. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari pada waktu itu mata mereka terbelalak seperti mata buaya, mata singa, mata biawak, mata landak. Ya. Paham?
Ya, sabar, sabar. Orang kafir laknatullah akan tiba masanya kalian akan dibakar dalam api neraka. Saya lihatlah Gitu. kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membakar saya. Enggak usah. Buktinya otakmu sudah keputar. Diam dulu. Itu bukti. Saya Itu bukti cuma mau kalian tanya, belum di akhirat aja kalian sudah merasakan siksaan sampai kalian tidak bisa membedakan manusia dengan Tuhan. Itu bukti kalian sudah diazab di dunia ini. Belum Oke, kalian di akhirat bicara dulu, kalian diam sudah dulu. diazab. Oke. Satu Oke. tambah satu tambah satu sama Iya, dengan satu. Itu artinya kalian Iya. sedang diazab. Satu tambah satu tambah Sampai satu sama otakmu dengan nggak tiga itu bisa adalah bodoh. Oke. berfungsi. Saya mau Seperti tanya dulu. itu. Bisa apa bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan setan jika sama-sama penyesat? Jawab. Di Udah, aku dalam potong dikit ya. Ayo boleh. Ya, jadi Billy Lin, ini untuk orang-orang Kristen semuanya itu sudah terjawab ya, Islam ada ini menggagalkan kekristenan. Kenapa? Karena Yohanes 10 nomor 29 ini sudah batal dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10 nomor 28. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dar mualaf di mana-mana. Kristen udah gagal jadi agama, Bre. Udah gagal. Oke. Yohanes 10 nomor 28 29 itu sudah digenapi Oke, oleh oke. Islam. Oke, Kami sabar, merebut sabar. orang-orang kafir menjadi Sabar, muslim sabar. sehingga Yesus dan Bapa ini nggak ada Oke. apa-apanya. Jawab Kores, jawab. Itu udah jawabannya. Oke, saya Ada nggak jawab. mualaf? Oke, jawab dulu. Ada nggak pertanyaan. mualaf? Loh, mualaf palsu. Dia jawab. Wah, padahal kan gagal ini Yohanes 10 28 29. Dia asminin dah tuh. Saya dengar ya, oke. Oke. Tuhan Ya, tidak silakan pernah pertanyaanmu, menciptakan. silakan. Oke, Silakan Tuhan pertanyaanmu, tidak silakan. pernah menciptakan agama. Abraham bukan Islam. Iya. Yakub, Ishak juga bukan Islam. Yang pencipta Iya. agama itu adalah Buddha, Hindu, Zoroaster, Sabi'in. Oke, kembali Baru kepada lahirlah agama pertanyaannya. Islam di abad ke-7. Dengan Kembali kitab, diam kembali dulu. kepada pertanyaanmu. Diam Kembali. dulu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Allah Subhanahu wa taala kenapa mengikuti manusia? Manusia bikin agama, dia juga bikin agama. Artinya ketika manusia bikin layang-layang, Allah juga bikin layang-layang. Oh, sorry, maksudnya agama. Sorry, kepleset. Nggak apa-apa, namanya Oten. Ya, Temannya nggak apa-apa, setan, Sat. nggak apa-apa. Ya. Loh, sekarang kamu bilang sama Lah, saya lo, lah, lo, pertanyaan lah, lo, tadi, lah, lo. apa Wa bedanya ikhwanuhum Allah dengan setan yamuddunahum sama-sama bil penyesat? dhanni bigayyi tsumma la yuqsirun. Wah, kesulitan Dan teman-teman mereka orang-orang kafir ini berteman dengan setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka orang kafir bersama dengan setan tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Sampai hari ini Kamu kalian dengan masih jin. mengajarkan, sampai hari ini kalian masih mengajarkan menyembah kepada sesamamu manusia. Bullshit. Oke. Apa? Pertanyaanmu begitu, silakan. sekarang saya Kenapa tanya, Tuhan? Apa tadi pertanyaanmu? Kenapa Allah Subhanahu wa Sabar. taala menyesatkan sama seperti setan? Itu pertanyaanmu kan? Iya, betul. Oke, Dan baik. sehingga Saya diam jawab, dulu. saya jawab, Diam saya jawab. dulu. Diam Saya dulu. jawab, kamu sudah bertanya, Tunggu giliran dulu. saya menjawab. Iya, Di-mute, jawab di-mute, dulu. di-mute tamu kita yang tidak berpendidikan ini, host. Di-mute. Oh. Dengarkan saya, Kau- dengarkan. jangan bilang berpendidikan. Tak ajarin. Muhammad Umi, jangan menyinggung Tak Muhammad, ajarin, bro. tak ajarin. Bilang sama Saya Paulus belum idiot begitu. tai. Tak ajarin, Loh, tak ajarin, Muhammad Umi, tak gimana ajarin, kalian? tak ajarin, saya Nggak usah, ajarin, nggak usah. Ya, saya silakan, ajarin, saya ajarin. Oke, dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok, 1 Samuel 18 Siapa yang 10. rampok, bro? Kali Allah yang salah. Saya ulang. Di-mute, Saya tanya dulu. host, Saya tanya. Di zaman- host, di-mute. Rajin kerja. Kalau Saya setan tanya, yang di masuk, zaman Muhammad host ada- harus ada rajin Yahudi kerja. Kalau iblis yang masuk, Anda harus Iya. rajin kerja, host. Dengarkan saya. Kita luruskan 1 dulu. Samuel 18 nomor 10. Kitab yang luruskan kalian rampok dari agama Yahudi menerangkan luruskan begini. dulu. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok menuliskan begini. Keesokan harinya roh iblis Elohim berkuasa atas Saul. Jelas sekali di sana dikatakan Ra itu apa? Ra itu evil. Evil itu apa? Iblis atau jahat atau roh jahat. Lalu kemudian dikatakan Elohim. Jadi keesokan harinya roh jahat Theos yang dari Theos berkuasa atas Saul. Jadi roh jahat
yang adalah Theos itu sendiri itu berkuasa atas Saul. Di dalam original teksnya ternyata roh jahat Theos menguasai atas Saul. Artinya bahwasanya Theos memiliki roh jahat. Oke? Saya ulang lagi. Keesokan harinya roh jahat Theos yang datang kemudian berkuasa atas Saul, sehingga Saul kerasukan di tengah-tengah rumahnya, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi roh jahat Theos merasuki Saul. Jadi yang mendatangkan roh jahat atau iblis adalah Theos. Hati-hati, Oten penghujat, hati-hati. Kalau ilmu hanya seupil, jangan coba-coba mulai menghujat. Di sini gudangnya Biblos. Oke? Silakan yang lain. Siap, aku nambahin. Jadi, kawan-kawan Kristen ya, lihat apa yang terjadi dengan Billy. Dia nggak bisa kabur, dia nggak bisa menjawab, dia nggak bisa menerima kenyataan. Yohanes 10 nomor 28-29 itu udah gagal total, hancur sehancur-hancurnya. Ketika Yesus ngomong tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan Bapakku dan aku, itu hancur. Saat apa? Saat mu'alaf bergelombang-gelombang ria masuk ke dalam Islam. Pak Dance Mumek, Ukti Diraya, siapa lagi? Banyak macam-macamnya itu. Di TikTok lagi. Layanan Jadi gereja, udahlah, Ceni. agama Gatot itu ditinggalkan, my bre. Agama Gatot itu ditinggalkan. Ceni barusan mualaf pelayan gereja. Ya, Pak, gereja. Ceni ya yang kemarin itu ya. Apa nggak sakit hati kalian? Ini ya, aku bacain lagi ya. Ini loh, ini terima kenyataannya loh. Lu kumandangkan ini di gereja nih. Dan aku memberikan hidup, ini Yohanes 10:28 sampai 29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini juga amunisi buat muslim nih. Aku open cam deh sekalian. Mana nih? Billy kan sampai emosi tuh. Oh, itu mualaf palsu. Ngakak gua. Nah, di sini kan dibilang gini nih. Yohanes 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Cuaks. Mualaf banyak. Jadi udah gagal ini. Ini lagi. Jadi ya silakan Gurunda. Ini sebenarnya gini, pengakuan Yesus dalam Yohanes 10 itu bukan untuk Kristen. Pengakuan Yohanes 10 29-28 ini sudah dikaji dari sejak Facebook. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa mereka ini? Bukan Kristen. Mereka yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, pengikut Isa alaihissalam dari Nazaret. Ini yang dimaksud. Sampai mereka mati dibunuh oleh pendiri Kristen, mereka tidak akan mereka tidak berpaling dari ajaran tauhid. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mereka adalah Hawariyun yang dimaksud. Nah, kenapa kemudian banyak Oten yang masuk Islam? Karena mereka bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus. Tapi kalau ini juga mau digunakan sebagai counter untuk mengatakan bahwa pengakuan Yesus ini tidak benar, itu juga bisa. Karena mereka kudu terlalu cinta dan mengaku mereka sebagai pengikut Yesus, padahal bohong. Hantam pakai ini. Kami adalah pengikut Yesus. Oke, kalau kalian adalah pengikut Yesus, kenapa bisa di kalangan kalian tokoh-tokohnya bisa menjadi mu'alaf? Diambil kemudian. Kami rebut mereka. Artinya Yesus yang keliru atau kalian yang salah. Gitu.
Siap Gurundaku, pesan tersampaikan walaupun Gurunda terculik. Kami nantikan Boleh saya bangkit di nambah detik nggak? ketiga. Satu. Fadol, Aku ya satu Ustaz Alif dong. atau Ustaz Sugi. Aku satu Ya, dong, satu dong, sedikit. Mumpung guru udah keculik. Nah, dalil yang Billy bawa itu saya bacakan. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Di sini memang Tuhan mendatangkan kesesatan, tetapi bukan versi Al-Quran, tetapi versi Biblos. Yang dia tanyakan, ternyata di kitabnya pun Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia. Terus dia mau disamakan Tuhannya dengan iblis di dalam kitabnya. Dia lupa berkaca sebelum bertanya. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, saya mau membuktikan bahwa antara Roh Kudus yang ada di versi Kristen ya dengan iblis ini kok saya nggak melihat ada bedanya gitu loh. Kita berangkat dari 1 Korintus 12 ayat 3. Di situ dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan tanpa adanya Roh Kudus. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 28. Nah ini ada roh iblis ngaku Yesus Tuhan. Ya, ketika ia melihat Yesus, ya ini kita baca dari ayat 27 deh. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Nah ini, iblis di sini mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah ini ada orang kerasukan setan kok bisa mengaku Yesus Tuhan. Apakah Roh Kudus dengan roh setan, roh iblis itu sama? Kita lihat ya, di sini tadi orang yang kerasukan iblis ini telanjang. Ternyata orang yang kerasukan Roh Kudus, Roh Allah juga telanjang. Di mana? Di dalam 1 Samuel 19 ayat 24. Nih, kita baca baik-baik ya. 1 Samuel 19 ayat 24. Kita baca dari ayat 23. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, sehingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Waduh, ini kok nggak ada bedanya Roh Kudus, Roh Allah dengan roh setan. Orang yang kerasukan roh iblis juga telanjang, Lukas 8 ayat 28. Orang yang kerasukan setan, roh Allah, ya kepenuhan roh Allah juga telanjang. 1 Samuel 19 ayat 24. Kok sama tuh roh Tuhan kalian dengan iblis, nggak ada bedanya, bos. Katanya kalau tidak ada Roh Kudus nggak bisa mengakui Tuhan. Lah itu orang kerasukan iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama sih? Lanjut. Gurunda udah kembali tuh. Ya. Gurunda. Iya. Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai konsep kebenaran, sahabat-sahabat sekalian, kita nggak perlu terlalu banyak membawa materi terkait dengan hujatan mereka terhadap Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab mereka sendiri, kalau kita tahu ya, 2 Yohanes 1 nomor 7, mereka semua itu adalah penyesat.
Yang disebut penyesat itu sudah pasti setan, planos. Planos dan juga disebut sebagai antikristus. Antikristus artinya seorang yang anti terhadap ajaran Nabi. Siapa yang anti terhadap ajaran Nabi Isa atau Yesus? Ada tidak yang anti terhadap ajaran Yesus? Kalau kita melihat Ada dong. Iya, Karisteng. kalau kita melihat dari perkara yang sebenarnya, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa ajarannya? Orang Islam mengakui ketika Nabi Isa atau Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah umat Islam anti terhadap pengakuan Yesus tersebut? Tidak. Siapa yang anti? Siapa yang anti? Karisteng. Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapi. Apakah Islam anti terhadap perkataan Yesus itu? Tidak. Tidak. Yang anti siapa? Karisteng. Karisteng. Ketika kemudian Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Apakah Islam anti terhadap itu? Tidak. Tidak. Yang anti siapa? Tidak. Karisteng lagi. Karisteng. Jadi yang anti Kristus di sini adalah Karisteng. Karisteng itu sendiri, Gurunda. Jadi yang planos dan penyesat di sini yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan Yesus datang bukan sebagai manusia adalah Karisteng. Karisteng. Jadi tidak perlu. Ya, yang anti Kristus itu sudah sangat jelas. Yang mengajarkan kemudian penyesatan terhadap manusia, minal jinnati wan nas, yaitu mereka. Udah jelas itu. Coba tanya mereka, kenapa ada kata planos di 2 Yohanes 1 nomor 7? Kenapa harus ada kata penyesat di situ? Kenapa harus ada kata pembohong di situ? Karena yang disebut pembohong, ada nggak yang bisa mendefinisikan pembohong itu kayak mana? Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain yang sebenarnya. Itulah pembohong, itulah penyesat, planos. Sebab banyak planos, banyak pembohong, banyak penyesat, banyak penipu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah planos, penyesat, evil, dan antikristus. Nah sekarang kita deteksi, kalau umat Islam mau apapun level imannya ditanya, Yesus itu manusia atau bukan sih? Manusia. Dia datang sebagai apa? Manusia. Dia terangkat sebagai apa? Manusia. Dia di langit sebagai apa? Manusia. Nanti di kedua kalinya datang di akhir zaman sebagai apa? Manusia. Nanti di akhirat sebagai apa? Manusia. Pernah tidak dia berubah menjadi kodok? Tidak. Tetap aja sebagai manusia. Ibrani 13 nomor 8. Tetap manusia. Coba tanya si penyesat ini, si planos ini, si penipu, pembohong, dan juga adalah penyekat ini. Tanya, Yesus itu manusia? Iya. Kenapa kamu sembah? Karena itu dia manusia pada saat dia di bumi. Setelah dia terangkat, dia adalah Tuhan. Wow, keren, penipu. Planos, penyesat. Itulah mereka. Silakan dilanjut. Masya Allah. Ini kalau kita main adu sesat ini dalilnya tumpah semua nih. 2 Tesalonika 2:11, Yesaya 30:28. Sama ini ya taritung, karisteng yang berada di bawah jangan guncang-guncang. Itu roh jahat daripada Tuhan itu daripadanya itu takia terjemahan itu. Itu sama-sama seperti di Kejadian 1 nomor 2, sama-sama ruah Elohim namanya. Jadi Roh Kudus ruah Elohim, roh jahat juga ruah Elohim. Gitu. Iya betul. 1 Samuel yang tadi yang saya katakan. Iblis juga disebut ruah Elohim. 1 Samuel 18:10. Silakan lihat original teksnya. Ini nangis darah ini Gurunda kalau dikeluarin datanya. Nanti dulu deh pas ada mereka. Kik ini Islam Pak Kristen. Iya.
Kik, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo Kik. Kik. Enggak baik-baik, enggak ada suaranya. Oh, Kik. Ini kemana sih? Turunin aja lah kalau nggak ada suaranya. Ngapain? Jadi pembohong, penipu, penyesat terwahid di dunia adalah onyek. Karisteng. Bani Planos. Mari kita buktikan. Kita buktikan. Tanya, Maria melahirkan apa? Manusia. Jelas toh? Maria melahirkan apa? Manusia. Pasti itu. Yang mati di atas tiang salib apa? Manusia. Pasti kayak gitu mulutnya tuh. Yang dikubur di kuburan Yusuf Arimatea siapa? Manusia. Yang diludahi siapa? Manusia. Yang ditonjok mukanya siapa? Manusia. Yang ditikam lambungnya siapa? Manusia. Yang membangkitkan Lazarus siapa? Tuhan. Oh. Penyesat terwahid dan paling sukses di dunia, itulah mereka. Paling hebat itu. Penyesat terwahid, ya, paling nomor 1 di dunia, itulah mereka. Minal jinnati wan nas. Makanya Al-Quran dengan sangat jelas menerangkan kepada kita semua. Ulaika wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Selamat malam Juma. Siapa yang bangkit dari kubur? Manusia. Selamat malam Juma. Malam. Iya malam Bang Yuster. Malam. Malam Bang, tunggu bentar ya Bang, saya informasikan dulu. Teman-teman yang muslim mau naik, ini boleh DM dulu alasannya mau naik kenapa, ada sesuatu yang ingin ditanyakan lewat DM dulu. Nanti kalau memang menurut saya ini cocok untuk dinaikkan, saya naikkan. Untuk teman-teman muslim ya, untuk teman-teman muslim yang mau naik DM dulu saya, baru nanti kalau memang bisa saya naikkan. Terima kasih. Ini Bang Yuster, silakan Bang Yuster, Kristen atau Islam Bang? Siapa yang dibunuh oleh tentara Romawi? Manusia. Manusia. Siapa yang Kristen sembah yang bernama Yesus? Tuhan. Siapa yang dibunuh Romawi? Manusia. Siapa yang Kristen sembah bernama Yesus? Tuhan. Siapa nama yang dibunuh oleh tentara Romawi? Yesus. Siapa yang dilahirkan oleh Maria? Manusia. Siapa namanya? Yesus. Siapa Yesus bagi Kristen? Tuhan. Ini penyesat, pendusta, pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Planos. Sebab banyak planos, penipu, pembohong, penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Demikian. Kamulah antikristus itu Juma. Apakah Anda mengaku Yesus itu manusia? Kamulah antikristus itu. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Kamu bapa dari segala dusta itu. Antikristus itu tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Kamu antikristus itu. Apakah Anda mengaku Yesus manusia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah antikristus. Tidak menghina Alkitab. Siapa yang menghina Alkitab? Kamu tidak makan kalau tidak menghina Alkitab. Siapa yang menghina Alkitab? Iblis. Kristen. Diskusi yang baik kawan. Buktikan kalau Anda mengakui Yesus bukan manusia. Silakan. Kamu salah satu penyesat itu. Silakan Anda buktikan kalau Anda bukan penyesat. Mari kita buktikan, Anda atau saya. Keluar dari mulutmu yang tidak aman itu. Keluar.
Mari kita buktikan Anda yang penyesat atau saya yang penyesat. Kamu penyesat itu. Apakah Yesus itu manusia? Siapa mengutus kamu? Membaca Alkitab? Apakah Yesus itu Siapa manusia? mengutus kamu membaca Alkitab? Hah? Apakah Yesus itu Siapa manusia? mengutus kamu membaca Alkitab? Apakah Yesus itu manusia? User dijawab kalau ditanya. Kalau nggak Siapa bisa mengutus menjawab, kamu? saya turunkan. Bukan. Apakah Yesus itu manusia? Siapa mengutus kamu membaca Alkitab? Saya membahas Biblos karena Biblosmu diajarkan kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Biblos kepada seluruh manusia. Betul? Memang kamu menerima Yesus itu adalah sebagai Allah? Tidak mungkin saya menyembah manusia. Nggak mungkin. Saya masih waras. Apakah kau mengimani Yesus itu sebagai Allah? Tidak, karena dia manusia. Yang mengimani Yesus sebagai Tuhan itu adalah antikristus atau pembohong atau penyesat, planos. Siapa kamu memberitakan Alkitab? Kitabmu disampaikan kepada seluruh manusia untuk diberitakan. Betul? Apa kapasitas kamu? Saya manusia. Siapa yang mengutus kamu? Tidak ada yang mengutus. Tidak ada mengutus, berarti iblislah mengutus kamu. Tadi katanya nggak ada yang mengutus, kok jadi iblis? Iblis yang mengutus kamu. Sekarang mari kita lihat siapa yang diutus iblis. Iblis menjadikan Yesus mati di atas tiang salib. Siapa yang mengimani kematian Yesus di atas tiang salib? Saya atau Anda? Terus. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Siapa yang mengimani Yesus mati di atas tiang salib? Saya atau Anda? Sekarang kutanya. Sekarang, Anda ditanya. Iblis menghadiahkan Yesus di atas tiang salib. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Saya atau Anda? Kamu kalau tidak mencatat ayat Alkitab. Siapa yang menerima hadiah iblis di atas tiang salib? Saya atau Anda? Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 berkata, Aku yang memilih engkau, yang ke-12. Tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Siapa yang membuat Yesus tertangkap? Yudas. Kepada siapa kemudian Yudas menghadiahkan Yesus? Romawi. Apa yang Romawi dilakukan kemudian? Menyalibkan Yesus. Siapa yang mengimani penyaliban Yesus? Saya atau Anda? Mana orangnya? Bro. Mana orangnya? Kabur orangnya itu. Orangnya. Ya, selamat malam Bang Luther, Kristen atau Islam Bang? Islam. Oke Bang, ada yang disampaikan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Oke, para Dewan Guru silakan kalau ada mau tambahkan materinya. Sangat luar biasa materinya. Tadi dibawa oleh berapa orang yang tujuannya mau menghujat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan iblis? Ya, sekarang kita buktikan bahwa mereka adalah perpanjangan tangan daripada iblis. Oke, lanjut. Izin Bang Jumah, jadi ini ada akun Opahyun, tadi di DM saya katanya ingin sekali orang tuanya berbicara, ngobrol sama Bang Jumah sebentar walaupun hanya 2 menit saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opahyun, silakan dibuka mic-nya. Ada Bang Handi. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opahyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam manusia. Salam manusia. Ya, izin dulu. Tapi program Salam ini, planos. jadi program ini tetap sebagaimana janji saya semalam. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Malam ini nggak apa-apa diumumkan sekarang ya, Bang Juma, atau nanti aja sambil berjalan. Boleh kan. Ya, jadi sepintas saja kan. sepintas Ya saja disclaimer aja Bang Andi. ya. Disclaimer bahwa lebih lengkapnya disampaikan oleh Adek Kores. Emang enak, bos lagi tugas. Silakan. Ya, Ikhwan stay tune ya, ini 3.700 dan nanti yang bertambah kasih tahu kita akan ada pelelangan barang yang digunakan oleh gurunda kita, yaitu Samsung S8 Ikhwan, karena mubajir di tempat beliau tidak terpakai sehingga nanti akan dilelang untuk Ikhwan Villa gitu ya. Standby Ikhwan, standby. Setelah dialog. Maaf, tablet S6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Isadora mohon ditunggu sebentar ya. Ya silakan Mbak Opah Hyun. Ini Bang Sumaya. Saya sendiri Kak Ros. Bukan Kak Ros. Oh sorry, maaf. Saya Siap. Ibu Opa. Oh Ibu Opa, Masya Allah. Iya. Sangat kagum sama Nasuma ini. Alhamdulillah. Tadi kupikir teman SMP saya tadinya Opa. Masya Allah. Subhanallah. Sangat bersyukur sekali ada pembela Islam. Allahu Akbar. Takbir. Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar. Ada yang membela Nabi kita semua ini yang dihujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih terima kasih Allah. Sama-sama Ibu Opa. Sehat selalu, panjang umur ya Bu Opa ya. Amin. Cium ubun-ubun nak soma ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ingin cuma sekali. Ini gak anak kasih ko nak. Allahu Akbar. Opa di mana? Di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Sengkong nak. Orang Sengkang, ya keluarga banyak di sana. Saya biasa ketawa kalau dengar Nasuma itu bilang Kaliki, kalau pernah dari mana buat Dari mana kalau kue? Kalau ku pararang Jadi TVRI Makassar. Inilah TVRI Makassar. Masya Allah. Iya. Saya ingin cium ubun-ubun Nasuma ini. Allah Akbar. Tapi kenapa ada pararang Opa? Nggak ada pararang. Pararang dari mana? Subhanallah itu madosa bawa kina. Madosa bawa Kiri-kiri gitu di Pasabe Sengkang. Ternyata tidak di Sengkang Opa. Lagi di mana tadi? Di Palu. Palu ya. Tengah Palu. Magi dia tahu nala pengelakana. Ada bodrek enggak? Saya pusing enggak tahu artinya nih, woi, ada bodrek enggak? Iya paling mau bicara Indonesia mau paling. Iya Opa senang sekali dengan anak-anak semua yang ada di grup ini. Semoga panjang umurnya, semoga dikasih kesehatan melanjutkan ya Rabbal Alamin. Supaya buka semua kebenaran Islam itu nak. Amin. Masya Allah. Sama ini saya bergumul, bahasa Sulawesi itu bergumul, saya simpan di dalam hati. Siapa yang mau bongkar ini semuanya, ini kebenaran Islam? Siapa? Dihujat di apa? Saya menangis misalnya kalau saya ingat-ingat itu. Saya kan dari Poso nak. Selama itu dihujat Islam itu di Poso. Nanti ini saya nonton Pologet ini baru saya sembuh hati. Allahu Akbar. Masya Allah. Di belakang telepon menangis saya nak, menangis karena itu kita melihatkan di atas kepala. Itu Kristen bikin begitu, subhanallah. Ini sudah dibalas, hatiku puas. Ini masalah. cuma ini saya. Sini saja Bu.
Kita jihad lewat sini saja. Kurang dipala jole puang. Palestina. Puang, Saya kurang dipala punya jole. dua anak-anakku semua di apa nih, di room ini saja yang lanjutkan biar saya mendengar. Allahu Akbar. Iya. Tapi yang dibilang pararang. Sekarang pula dari mana? Oke, sudah Biasa kita si DP bola kero. Kerisengnya kita bang biasa ko natunero pararangnya si baula. Oh iya Andre namit tuje. Lagat tenguli na. Iya, Jangan ya udahlah. Andre namit tuje itu. Lalu kita luam mitai. Iya, cocok. Kenapa? Allahu Pada masa itu Akbar. kita cuma bicara pada benar. Iya, padahal Iya, Oh, padahal baga-baga. rumahnya di Pabeleng-beleng. di kayu jemuran. Tambah-tambah ya kasih pura nih. ini sudah 5 menit Bang. Jadi waktu Pura nih kasih. Iya, Ya pura-pura nih, Bang. Bang, ya pura-pura nih ya. Saya anu menonton terus ini. Iya, Bang, ya pura-pura nih, Bang. Iya, Alhamdulillah. sudah. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Bu Iya, Opa. terima kasih sama saudara saya. Salam Bapak. sama keluarga di Palu. Alhamdulillah, amin semua. Iya. Salam sama Bang Nanda semua grup-grupnya yang berjihad. Amin. Iya. Kalau pada Sugi enggak pada Sugi enggak? Semuanya umur panjang, banyak rezekinya, banyak jodohnya. Oh, mantap sekali itu. Amin, ya Allah, amin. Banyak jodohnya. Ustadz Yang Sugi, cerita- Ustadz Sugi ngarobrol naon nih ya? Ya, berdua. Tapi abdi mah tak ngerti eta berbicara naon. Nah, Naon kumaha? Allahu Akbar. Oh, ku turun beliau. Ya, makasih ya Ibu Opa, barakallah atas waktunya, atas dukungannya kepada kami di sini. Masya Allah, kami senantiasa mendoakan Ibu sebagai wakil dari jutaan ibu-ibu Muslim yang juga ingin berbicara langsung dengan para apologet tapi tidak memiliki kesempatan. Kiranya ibu dan juga keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dia lihat kali di YouTube saya itu ibu saya cium jidatnya Bang Juma dia ikut-ikutan. Oh iya saya dong yang ciumnya. Iya, Ya Bu, saya udah wakili Bu, saya udah wakili ya. Kita kan satu kampung juga nih. Saya juga dari Wajo, udah saya wakili ya. Oke. Ya tapi mana ke Jepararan nasedin dulu. Pararang. Apa nyium bun-bunan Bang Zuma pakai masker? Ya nggak kenal lah. Ya juga ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu itu tadi katakan pararang. Tahu pararang enggak? Pararang itu. Anu sejenis palu basah bukan? Biawa. Genderuwo. Oh, genderuwo. Oh, genderuwo. Iya. Udah lanjut Biku tadi. gajang. Isadora Orang kayaknya Batak itu biku gajang. tamu kita tadi ada Isadora turunnya. Naik lagi. Turun dia. Ya silakan Isadora naik, kabur dari tadi kelamaan karena kan memang seharusnya sapa-sapa hanya 3 menit. Iya, kita hargai tadi karena ibu-ibu tadi itu semangatnya luar biasa. Oke. Ya, saya lengkapi dulu program ini ya sesuai perjanjian kemarin. Kores tadi kurang lengkap sih. Gini ya, sebenarnya itu tablet ini banyak yang mau, cuman di isinya itu banyak sekali memori-memori Bang Juma ada di dalam, jadi nggak dihapus. Di sana ada foto, ada video, dan seterusnya di sana. Jadi siapa yang memiliki tablet ini, itu artinya apa? Ada kenangan tersendiri di Bang Juma yang ada di sana begitu. Dan semua ya hasil melebihi daripada harganya begitu. Apa tablet S6 ya, Bang Andi? Ya, kita akan masukkan ke kas Masjid Nur Maulida. Gitu ya. Jadi ini bukan ogah-ogahan. Jadi nanti siapa kira-kira yang berkenaan silakan menghubungi sahabat Bang Juma di Polo atau hubungi saya. Penawarannya dimulai dari mana? Berapa tadi? Pak siapa? De Saldi. Ini saya buka tawaran 5 juta. Izin Bang Hadi, bolehkah saya open cam untuk? Ya, boleh dong. Ya. Oke, baiklah, siap. Teman-teman yang berminat, ini ada tablet S6 miliknya Bang Zuma. Itu Lite bukan? Ya, ini tablet. Digedein. Tablet S6 Lite.
Bukan. Bukan yang biasa, yang ini yang pen. Ini Tapi lengkap. sebenarnya kalau kita lihat bukan masalah kualitas barangnya, tapi ini barang kepunyaan Bang Joma. Nah, itu nilainya di situ. Contoh nih ya, gitar itu berapa duit sih, tapi kalau dipakai oleh orang yang ternama itu jadinya bukan itu yang nilainya gitu loh. Historinya ini gitu loh. Itu maksudnya. Nanti yang dapat Bang Handi kita naikkan di Komal untuk perlihatkan beliau sementara pegang. Betul. Ya, benar, ini ada video Bang Zuma di sini. Coba perlihatkan isinya satu. Waduh. Tuh. Ntar dulu harganya belum dibuka nanti. Ya, ini ada 5 tadi udah dibuka 5. Ini 6/128. Oke, kita lanjut aja diskusinya nanti aja. Kalau ada yang mau berminat boleh komen di bawah atau DM. Dan buat teman-teman muslim yang mau naik DM dulu ya. DM dulu saya, alasan untuk naiknya apa, nanti saya coba naikkan seperti teman kita yang tadi Opa. Sama ini juga di sini katanya ada Mbak Ceni mau Ada naik ini dong, Pak, ini Sambalado naikkan dulu. Dia nawar 5 Itu juta. ada yang mau 20 juta itu. Aku Siapa? mau 20 juta tuh. Putri. Prank gitu. Bener enggak tuh? Mana tahu dia bercanda. Tapi kalau dia mau naik silakan aja. Putri silakan naik. Penawaran tertinggi 20 juta dari Mbak Gayo. Putri. Sebentar ya. Penawaran tertinggi Mbak Putri 20 juta. Pak Duka nggak boleh masuk. Pak Duka nggak boleh. Pak Duka jangan. Mohon maaf Pak Duka ya, berilah kesempatan kepada yang lain gitu. Ya Pak Duka ya sayangku. Kalau Pak Duka mah jangan dilawan duitnya. Itu Mbak Putri serius enggak tuh? Mbak Putri coba naik kalau serius, kalau enggak kita batalkan penawaran tertinggi nih. Gitu ya Pak De ya? Iya. Oke. Silakan Mbak Putri naik atau hubungi kami. Opa Legend 25. Ada nih Hamid Pasar Kaltim, silakan Pak Hamid naik. 25 juta. Tuh Adam 35. Wih keren. Siapa? Adam 35. Mana nih Adam? Oh Adam, mana Adam? Kan nggak baca. Itu Adam 35. Penawaran tertinggi Anto 35. Ini uangnya untuk masjid ya. Tadi Bang Gores nggak ditambahin itu, saya takut di framing tadi itu. Teman ada yang 100 juta. Aldos TikTok bohong kali ini. Silakan naik. Jangan macam-macam lah. Bohong nih ya. Jangan bohong Ini lah. serius ya. Serius. Ada yang 40, ada 35. Pak Adam boleh naik Pak Adam. Yang serius silakan naik. Yang serius. Antok Jambi 25. Yang di YouTube juga ya, jangan kalah yang di YouTube, jangan kalah yang di Pinjam YouTube. dulu 100. Ini sampai jam berapa ininya lelangnya? Ditutup setelah harga tertinggi yang ada. Kayaknya ini pada tinggi-tinggi nih, apa namanya? 125 Agus, bener nggak? Naik silakan. Gak gini aja, gini. Sekiranya yang memberi harga itu, tolong jangan bercanda. Kalau serius, harga Anda silakan naik, gitu aja, gitu ya. Jangan terlalu banyak bercanda deh. Ini nggak main-main, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ipar. Mbak De juga nggak boleh ikut dalam lelang ini, Mbak De nggak boleh ikut. Iya, curang. Curang pula. Iya. Mbak De sama Samsung Pak tablet Duka. berapa paling tinggi? 20 juta. Ya udah ini pulau. Dikasihnya pulau coba. Susah. Silakan yang betul-betul mau, silakan minta permintaan ya. Ini lelang apa? Ini lelang tablet S6-nya Bang Zuma. Ada 60 juta. Jadi gini, ada usul dari Pak Duka. Kalau ingin benar-benar nawar serius, silakan naik. Benar. Ya itu aja. Nawar serius silakan naik. Iya Pak Duka. Ya, yang nawar serius naik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya buat teman-teman muslim juga yang mau Bang Zuma ini ada yang bertanya tapi terkait dia
memiliki masalah di rumah tangganya, yaitu karena suaminya seorang muslim, kemudian istrinya Katolik. Dia mau nanyakan bagaimana caranya bisa dia nasihati istrinya gitu. Buat Bang Suryan Nindra Dewa, jika ingin berdiskusi bersama kita silahkan naik Bang. Pak Desugi noise Pak De, nggak apa-apa saya mute dulu ya. Oke. Jadi tadi dibuka dengan harga berapa tadi dibuka? 5 juta rupiah. 5 juta. Kita mulai lelang lagi ya. Artinya kalau Anda mau di atas 5 silakan naik. Jadi penawaran harus naik di Komal. Harus naik sekian baru turun lagi gitu. Ya. Silakan minta, misalnya saya mau sekian, silakan naik. Pastian gitu. Kita naik. Ayo minta permintaan dong yang mau beli, yang ingin memiliki tablet itu. Yang jelas tablet ini gitu, ini historinya banyak banget Banjuma di situ. Terus kemudian hasil daripada lelang ini masuk ke kas Masjid Nur Maulida. Itu. Sama Ya. ini Bang, saya mau kasih untuk anak yatim yang kita ini kan, yang di rumah Hubit Bolangi kan, di situ ada 5 orang tuh anak yatim, jadi mungkin akan dibagikan. Ya itu dia. Juga. Anggaran masjid juga banyak kan, anak yatim, terus pegawai masjid, listrik apa segala macam kan gitu ya. Ya kas masjid lah. Masjid itu kan tempat menimba ilmu juga. Ada anak yatim juga di sana. Kira-kira begitu ya. Oke. Silakan yang mau naik penawarannya naik aja. Naik dong, jangan ngetik aja minta permintaan. Kita jawab dulu ya yang nikah beda agama ya. Nikah beda agama di dalam Islam semuanya sepakat, tidak ada khilafiyah di antara para ulama ya. Itu hukumnya zina. Jadi langkah yang pertama, jangan kumpulin dulu istrinya. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Karena kalau sudah tahu, dikasih tahu begini, tetap nekat ya dosanya berat. Maka langkah yang pertama, jauhi dulu istri, jangan tidur satu ranjang. Ya, tidak boleh menggauli istrinya karena zina. Nah, yang kedua, setelah dipisah tempat tidurnya, maka nasihati. Saya tidak bisa lagi berkumpul dengan kamu karena menurut agama saya zina. Kalau kamu tetap cinta saya, mari masuk Islam. Kalau tidak, ceraikan. Itu saja, tidak ada yang lain. Iya, betul sekali. Burunda. Iya, Dek. Asyura ayat 92 sampai 99 itu asik loh. Gimana? Asyuaro, bukan Asyuro, Deng. Asyuaro. Asyuara. Ayat 92 sampai 99. Iya. Kalau si Edis katanya asih suara katanya. Si Edis asih suara. Asyuara. Kalau dia di ayat 200-nya itu terkait dengan tujuan Al-Quran itu diwahyukan dan kepada siapa Al-Quran itu diwahyukan. Nah, kalau dari 92 sampai 99-nya itu pedes banget itu. Makanya aku tuh cinta Al-Quran karena sangat menjelaskan mana sesembahan yang benar, mana yang salah gitu loh. Ini kita sambil nunggu ya Ikhwan ya. Yang paling tinggi berapa tadi? 6 juta. Ya, harus naik dulu baru kita bisa percaya. Iya, naik silakan komen. Saya sekian, mohon naik gitu. Agusti 2,5, oke, not. Silakan naik dulu. Nggak bisa, itu di bawah penawaran. Di bawah penawaran nggak bisa. Yang tertinggi berapa tadi? Standarnya kan 5. Oh 5. Oh Ikhwan dibukanya dari 5. Yang tadi 6 silakan request naik. 5,5 udah request, oke siap. 1 juta mau naik buat nikah istri. Dengan ahli kitab bagaimana? Ahli kitab itu bukan Kristen ya. Ahli kitab itu orang Yahudi keturunan Israel asli ataupun orang Nasrani keturunan Israel asli. Silahkan tafsir Ibnu Katsir dibaca baik-baik di situ. Ya, itu yang namanya ahli kitab. Bukan orang Kristen. Jangan dipahami orang Kristen, bukan. Lihat tafsir Ibnu Katsir, jelas itu.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ican Seyu langsung turun. Ada yang mau malap. Ini teman-teman, kalau ada yang komen saya mau syahadat, otomatis dia kalau memang serius, dia itu sudah request untuk naik. Jadi teman-teman jangan terpancing. Biasanya itu kerjaan oten yang nggak punya kerjaan, ngeprank teman-teman semua di bawah. Jadi teman-teman jangan langsung host ada yang mau syahadat, padahal dia nggak ada nge-request. Itu dia komen langsung pergi. Cuman ngeprank aja itu. Kalau dia memang serius kayak teman-teman yang lain mau syahadat, mereka sudah standby di sini, sudah nge-request untuk naik kayak gitu ya. Jadi teman-teman harap tenang saja di bawah. Komen kalian saya baca kok. Cepat. Saya masih noise enggak nih? Masih Ya. Pak deh. Masih dari tadi Iya. masih noise. Heran saya. Kenapa ya noise saja ya? Mbak Ceni juga, Mbak Ceni kalau memang ada di bawah mohon request Mbak Ceni karena saya butuh KTP-nya Mbak Ceni. Terus ada beberapa pesan dari netizen yang ingin memberikan sumbangan untuk Mbak Ceni, mohon naik. Saya kemarin DM belum dibalas juga. Ya Mbak Jenny benar. Nanti biar saya antarkan tuh yang dari saudara-saudara kita. Wah, yang menuju ketiga, RI 3. Kan dekat. Oh iya siap. Gurunya udah dapat belum? Yang mana, Dek? Itu yang Asyuaro 92 sampai 99. Itu Qalu yang wahum fiha dan dikatakan yakhtasimun. kepada mereka Mereka ini ya bertengkar nanti di wakila lahum neraka. aina ma kuntum ta'budun. Tallahi, Itu ya. Tallahi, in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Isnusawwikum bi rabbil alamin. Karena kita mempersamakan berhala-berhala dengan Tuhan semesta alam. EO. Ini nanti nih orang-orang Karisteng nanti di neraka kayak begitu tuh. Ini ada lagi pertanyaan Bang Zuma izin ya, boleh? Ini ada pertanyaan dari netizen sahabat Bang Zuma. Dia menanyakan bagaimana Bang kalau misalnya jadi dia punya temannya ini murtad. Alasan murtadnya karena dia bilang waktu saya nggak pernah diajarkan tentang Islam oleh orang tua saya. Itu bagaimana tuh Bang jawabannya dari Bang? Ketika dia apa? Ketika dia di Islam, jadi dia ketika di Islam alasannya orang tuanya tidak mengajarkan Islam kepada dia sehingga dia murtad. Itu alasannya. oke. Nah sekarang dia sudah di neraka. Dia masih hidup. Masih hidup. Berarti kan masih ada kesempatan tiap hari mendengarkan apologet Islam. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu murtad, kemudian beriman lagi, kemudian murtad lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Sekarang dia sudah mati, masih hidup. Yang bertanya itu sudah mati atau masih hidup? Masih hidup Bang. Masih hidup. Berarti sudah mendengarkan Islam. Tidak mesti dari orang tua. Orang mendengarkan tentang Islam dari manapun. Ya, kalau dia masih hidup silakan Anda mempelajari Islam dengan baik meski bukan dari orang tua, dikarenakan orang tua mungkin pendalaman Islamnya minim, pengetahuan tentang akhiratnya minim. Maka jangan disalahkan. Kemungkinan mereka disibukkan mencari nafkah untuk Anda sehingga mereka lalai di dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Saatnya ketika kemudian Anda sudah menyadari, ya ayo mari belajar Islam. Umurnya berapa? Masih gadis. Gak dikasih tahu Bang. Kalau mau belajar langsung silakan. Bisa kita langsung belajar sama-sama di sini.
Tidak mesti harus patokannya orang tua. Orang yang beriman itu kepada siapapun mereka bisa belajar. Gitu ya. Silakan. Itu yang tadi temennya murtad itu harusnya antum yang nanya, akhi. Nanya, itu di Kristen dapat apa aja, ditawarin apa aja gitu. Soalnya tadi waktu di Pendeta Tarosoki juga aku sempat ini promosiin gitu. Untuk kawan-kawan yang mau masuk Kristen, terutama yang butuh jodoh dan juga yang lapar nggak bisa makan, nah, Kristen jawabannya. Aku bilang gitu tadi. Pada ngamuk satu room, aneh banget. Kan kalian sendiri yang bilang yang mualaf miskin-miskin katanya. Terus yang murtadin kaya-kaya. Ya itulah tunjangan gerejanya gitu. Malah emosi. Aneh. Iya. Jadi itu ditanyain, akhi. Dapat apa? Dapat pasangan prot-prot atau dapat supermi. Nah, gitu. Ya, Pak. Baik. Ya, buat teman-teman Islam yang teman-teman Muslim yang mau naik, di DM dulu hostnya ya, DM hostnya dulu alasannya mau naik, kenapa, atau ada pertanyaan, silakan di DM. Nanti kalau memang mungkin untuk naik saya naikkan. Atau mau itu lelang HP-nya sanggup, ya silakan naik. Ya, jadi saya jelaskan dulu untuk handphone, ini bukan HP tapi tablet S6 Pens. Untuk kapasitasnya 8/128 GB, masih mulus dan lengkap. Buka harga 5 juta. Silakan. Dinda Kores, pernah tidak mendengarkan dari teman-teman Oten mengatakan bahwa di surganya mereka kelak tidak ada lagi saling kenal satu sama lain? Oh iya pernah Burunda. Pernah mereka tidak kenal ayah, ibu, anak dan seterusnya. Pernah dengar? Pernah ya. Al-Quran mengatakan wala sadiqin hamim. Orang-orang kafir yang hidup di neraka tidak mempunyai teman. Mereka nafsi-nafsi merasakan apa yang mereka kemudian nikmati hasil usaha mereka ketika dia di dunia. Mereka tidak punya teman, mereka tidak punya sahabat, mereka tidak punya rekan akrab. Mereka sendiri-sendiri. Ini yang diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 101. Masya Allah, lanjutannya ya. Ini surah sakti juga ya Allah. Iya. Maka dia mengatakan apa? Kemudian, falau anna lana karratan panakuna minal mu'minin. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi zalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Inilah kenapa para apologet hadir di tengah-tengah kita semua. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, agar mereka menyadari bahwasanya mumpung masih ada kesempatan, maka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketahuilah, sungguh Tuhan Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Keberadaan kita sebagai apologet kemudian itu untuk mengajak mereka menuju kepada jannah. Sementara ketika kemudian dikatakan di dalam ayat ini, ada ayat yang paling kemudian membuat kita itu sangat-sangat tersentak kaget ketika dikatakan wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidak ada yang menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang berdosa. Saya ulang, tidak ada yang menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang berdosa. Coba, siapa di antara mereka yang kemudian menjadi pemimpin untuk mengajak mereka menyembah kepada sesamanya manusia? Pasti orang berdosa. Pasti. Benar nggak? Benar.
tidak Sokeh gudunda. Iya. Benar. tidak sunat, tidak menyembah Allah, makan babi, makan pararang, ya, semuanya dimakan. Yang mana dia itu? Mereka yang mengajarkan mereka menyembah kepadanya sesama manusia. Wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidak ada yang menyesatkan kita ketika di dunia selain orang-orang yang berdosa. Isnusawwikum birabbil alamin. Karena kita mempersamakan berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Siapa berhala ini? Togut. Apa togut itu? Sembahan manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sembahan mereka? Mereka mengatakan 1, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan banyak, dan seterusnya. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia dalam kesesatan yang nyata. Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang kafir. Qalu wa hum fiha yakhtasibun. Mereka berkata sambil bertengkar di dalam neraka. Apa perkataannya? Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika di dunia dalam kesesatan yang nyata. Nyata? Apa nyata? Bukti kenyataan yang bisa kita lihat. Ada tidak dari mereka yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Gak ada kan? Ending tertinggi yang mereka bisa katakan adalah, iya, itu pada saat dia di dunia dia mengambil rupa manusia. Itu aja. Mereka tidak mampu kemudian membuktikan Yesus itu bukan manusia. Tapi mereka tetap sembah. Ya, inilah yang diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim. Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu ketika hidup di dunia sudah diperingatkan, sudah diajarkan, sudah ditekankan, tetapi tetap saja kita dalam kesesatan yang nyata. Kalau mereka yang kemudian meninggalkan kesesatan nyata itu, insya Allah mereka akan bersyahadat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompor meleduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Katipun izin dulu apa ya. kabar Rupurus saja? Jadi ada penawaran, dia nggak punya TikTok, dia dengar di YouTube atas nama Pak Bernadi S. Dangin. Dia lelangnya 7 juta. Jadi untuk sementara yang tertinggi formal 7 juta, harga di atas 7 juta. Silakan siapa yang berminat. Lanjut. Masya Allah. Ini melalui WA lebih valid. Iya. WA lah Bang Andi. Terus izin, hostnya minta tolong itu kalau bisa ada yang minta sekali lagi diperlihatkan, ada nggak sih di dalamnya ada foto Banjuma atau ada video, diputar aja dikit. Kemarin ada Bang, tadi malam. Cuman tadi saya coba iseng-iseng reset HP-nya. Jadi hilang, tapi nggak apa-apa, nanti saya coba masukin kembali foto-fotonya, videonya. Tenang, masih ada di handphone yang satu, nanti saya pindahin sebagian data-datanya. Jadi Pak Bernadi malah ngirim KTP ke saya. Nama lengkapnya Bernadi Sabit Dangin, asal daripada Jawa, Madiun, Jawa Tengah. Makasih Pak Bernadi. Ada lagi penawaran di atas 7 juta, silakan naik. Madiun Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah lah, Ya Madiun masih tengah lah kemarin. Madiun Timur apa tengah sih? Timur. Sorry, Timur udah, sorry. Ya, Oten yang mau naik silakan, orang Kristen yang mau naik, kita belajar di sini. Oh ya Bang Zuma, boleh, karena ini belum ada Oten, jadi saya masih baca pertanyaan dari sahabat kita. Jadi ini ada teman kita yang mau mualaf, cuman masalahnya pada saat dia ingin mualaf ke sini, orang tuanya tahu kalau dia ternyata mau mualaf, sehingga orang tuanya marah-marah. Terus orang tuanya mengancam, katanya kalau kau mualaf ke sana,
malam ini juga aku mau bunuh diri, mamanya bilang gitu. Itu gimana tuh tanggapannya Bang? Ya, solusinya mu'alaf aja di dalam kamar sendiri. Maksudnya bersyahadat sendiri, meyakini dan tinggalkan keadaan di mana Anda mencerminkan seorang non-muslim. Menjadi Islamlah dengan baik, tapi dengan cara jangan terlalu kentara, pelan-pelan. Oke, yang pasti pertahankan akidah Anda, jangan pernah mau diajak kembali murtad. Ikrarkan di dalam hati, meski di dalam kamar seorang diri, ikrarkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Baca di Google, banyak itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah sah? Sah. Allah Maha menyaksikan. Sah itu, sah. Kenapa perlu di sini bersyahadat? Itu untuk diberikan legitimasi keislaman sebagai dasar hukum mengganti KTP. Tapi kalau terkait dengan keyakinan, dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang mengikrarkan dalam hati, ya Rabb, ya Allah, aku percaya Engkau adalah Tuhan satu-satunya dan Nabi Muhammad SAW adalah nabimu, rasulmu yang terakhir, dan saya tidak percaya lagi kepada sembahanku sebelumnya. Itu Anda sudah muslim, Anda sudah Islam dan disaksikan oleh Allah. Itu. Oke? Jadi tidak perlu, tidak mesti, tidak wajib di sini. Silakan aja di rumah, dimanapun itu. Dengan catatan setelah itu Anda melakoni bagaimana menjadi seorang Muslim yang baik. Oke ya. Nanti ketika ada kesempatan, ya boleh hadir di sini. Atau kalau Anda sudah merasa bisa kuat, sudah bisa mandiri, boleh Anda cerita ke masjid, saya mu'alaf gini-gini, tolong syahadatkan saya. Seperti itu. Tapi dengan catatan, tinggalkan penyembahan kepada tagut, inazan, yang selain daripada Allah. Kalau diajak sama mereka, cari alasan, saya nggak bisa dan seterusnya. Cari alasan. Begitu. Apalagi kalau orang tua ngancam bunuh diri, ya janganlah diperlihatkan secara nyata. Ya silakan Anda bersahadat di dalam kamar, nggak apa-apa. Silakan. Nanti kalau misalnya tahu komal ini, DM aja kepada siapa? Kepada host kita di sini, minta nomor HP salah satu dari kami di sini. Mari kita video call sambil syahadat untuk legitimasi. Maksudnya untuk memberikan legalitas. Silakan video call, kita akan dokumentasikan dan itu kita tidak akan sebarkan kalau memang Anda privasi untuk menjaga keselamatan Anda. Boleh. Saya banyak memualafkan orang dengan cara seperti itu. Telepon, kemudian video call, kemudian kita save, lalu kita menjadikan itu sebagai bukti dasar untuk menerbitkan sertifikat mu'alaf. Jadi kalau besok ada tuntutan hukum, kita perlihatkan ini videonya, bukti beliau bersyahadat. Ini ijazahnya, sertifikatnya, gitu. Oke, satu lagi Bang Zuma izin ya, karena belum ada oten juga. Jadi ini ada dari sahabat Bang Zuma juga, ada nama akunnya itu dari Bang Ayi doang. Saya mau cerita Bang, katanya tolong sampaikan terima kasih saya yang luar biasa kepada Bang Zuma, karena waktu itu 2-3 bulan yang lalu saya sering masuk ke room-roomnya orang Kristen, yaitu Mikana and the Gang. Jadi semenjak dia melihat akun tersebut, imannya sempat goyah, katanya sudah hampir dia juga ingin masuk ke
itu Kristen, tapi setelah itu nggak lama kemudian dia menemukan akun sahabat Bang Zuma dan dia juga mengikuti di sini, akhirnya dia tidak jadi goyah kembali kayak Wah, gitu. Masya Allah, mantap. Suruh naik orangnya, testimoni. Iya. Banyak yang kayak gitu, Dek. Banyak kali pun yang kayak gitu. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi Banyak. kaget juga aku kayak kenapa muslim-muslim ini tergoda untuk menyembah manusia. Sama-sama berkelamin loh. Ada kelaminnya kok disembah. Keren. Ya, banyak yang kayak gitu, banyak yang sudah mulai goyah, mau meninggalkan Islam dengan berbagai macam mereka saksikan di sosmed. Mereka kemudian ingin berpindah ke agama di luar Islam. Tapi begitu melihat channel Apologet Islam, ya teman-teman debater, akhirnya mereka menangis sejadi-jadinya. Sama seperti ini, Ukhti Lona siapa? Lona Iya. Ana. Sama. Oh, itu sudah hampir nyebrang. Tapi begitu mendengarkan dan melihat dan menyimak, belajar, oh ternyata seperti itu ya. Banyak kali pun yang kayak gitu. Nah, inilah kenapa kita sebagai apologet begitu dihujat, direndahkan, dinistakan dan seterusnya, kita nggak pernah sedikit pun ada niatan untuk berhenti, ada niatan kemudian untuk mundur, ada niatan untuk menurunkan sedikit ritme live-nya kita. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Diancam dari sini, diancam dari situ, nggak ada sama sekali. Malah semakin berani kita, ya. Karena kenapa? Kita ingin menyelamatkan banyak orang, termasuk menyelamatkan diri sendiri. Siapa yang bisa jamin Bang Suma kalau tidak live sampai 7 jam, 8 jam, itu kemudian dia tinggal di rumah, ngaji, dan seterusnya, sholat dan seterusnya. Bisa jadi kalau tidak live keluar. Di luar sana banyak maksiat. Siapa yang bisa menjamin itu semua? Tapi dengan kita di sini ngumpul, alhamdulillah hal-hal yang negatif bisa kita hindari. Begitu juga teman-teman muslim yang 3.000 orang ini, siapa yang bisa menjamin ketika mereka tidak nonton kita berdiskusi kayak begini, mereka keluar? Ya, sangat boleh jadi mereka tidak bisa terhindarkan dari kemaksiatan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, ya mereka menghabiskan waktunya untuk menyimak hal-hal yang positif. Kalau ada yang kurang dari kita, itu jangan diterima. Ada yang hilaf penyampaiannya, ada yang keliru, jangan diterima. Tapi minimal dengan adanya kegiatan seperti ini, jangankan anak ibu-ibu yang sudah kayak tadi, anak muda banyak kok. Banyak artis, saya katakan gitu, banyak artis, banyak apa istilahnya itu? Mereka japri saya sampai hari ini. Abang, gini. Allahu Akbar. Begitu saya lihat, ternyata dia pemain sinetron, ternyata dia musisi, ternyata dia pemain film. Iya, demi Allah. Saya katakan demi Allah. Cuman mereka tidak mau diekspos. Kenapa? Karena mereka lebih tinggi terkenalnya daripada kita ini. Kita baru kemarin sore, itu pun kemarin baru belajar kayak gini juga. Mereka figur. Japri ini bang gini. Cuman mereka minta supaya jangan dipublish. Ada. Bang, terima kasih bang. Bahkan kemarin juga mereka ikut penggalangan dana PL. Ada. Cuman saya nggak mau kasih tahu di sini. Banyak. Itulah manfaatnya. Jadi kalau misalnya kegiatan kita yang seperti ini, ada yang tidak suka, ada yang ingin menghentikan, ya dari satu sudut pandang mungkin ada kekeliru, ada sesuatu yang tidak baik. Tapi di sudut pandang yang lain, orang memandang ini adalah sesuatu yang bagus. Jadi kita tidak perlu kemudian menganggap bahwa hal-hal seperti ini itu tidak baik. Silakan Anda pintar, cerdas, silakan Anda berilmu, manfaatkan keilmuan Anda dengan tidak menjatuhkan saudara sendiri. Seperti itu. Saya sangat cinta kepada ayat Al-Quran di dalam surah As-Saff di ayat 4, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika Allah mengatakan begini. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.
Allah mencintai. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Ini harus disadari. Ini apa maksud daripada ayat ini? Ini sekarang kita lagi perang. Ini sedang kita lagi perang. Perang logika, perang ideologi, perang keyakinan, perang prinsip di dalam berakidah. Nah, Allah mencintai, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Allah sungguh mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi saling menguatkan kita. Kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, diluruskan. Dalam medan perang, pimpinan itu, jenderal atau apapun pangkatnya, ketika pasukannya itu mengalami kesalahan, dipanggil masuk ke ruangan, digembleng di sana. Jangan di depan musuh kemudian ditegur. Ini Allah yang menerangkan seperti itu. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita harus tersusun. Kita benar-benar harus menguasai teknik di dalam penyampaian risalah kebenaran Islam. Sekira begitu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ada yang bisa dibantu? Mana kabarnya Bang Suma? Baik, alhamdulillah. Lagi di mana Bang Suma? Lagi di sini Bang, insya Allah di rumah. Orang mana Bang Suma? Saya orang Indonesia, di Makassar tepatnya. Makassar, jauh amat Bang Suma. Dekat di hati Bang. Iya. Salam kenal Bang Suma, saya dari Madura. Ah, Masya Allah. Madura itu terkenal dengan orang-orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Matur sekelengkong. Iya, sekelengkong. Depada. Oke Bang, ini ada Oten yang sudah naik nih. Bang, siapa ini ada yang ingin lagi disampaikan Bang? Hanya 2 menit waktunya Bang. Afdal. Cuma apa namanya? Kenalan juga. Bang Afdal. Ingin kenalan sama Bang Suma ini. Namanya siapa Bang? Ibadah, doa. Mukhlis. Oke Bang, terima kasih sebelumnya Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ini Bang Yusuf Maju. Kristen kan Bang yang tadi komen di bawah Kristen. Selamat malam Bang Yusuf Maju. Oke, baik. Selanjutnya oke Bang, saya sapa dulu ini Bang Daniel Sirait, Islam atau Kristen Bang? Bang Daniel Sirait, silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu. Islam atau Kristen? Jika tidak ada suaranya akan saya turunkan. Bang Daniel Sirait. 1, 2, 3. Oke, Bang Yusuf dulu deh kalau gitu. Bang Yusuf silakan, ada yang ingin disampaikan. Sebelum ke Pak Yusuf, penawaran tertinggi sekarang untuk lelang itu masih dipegang oleh Bapak Bernadi S. Dangin dari Madiun 7 juta. Kalau ada yang ingin di atas itu, silakan naik atau hubungi kami. Lanjut. Baik, Bang Yusuf. Cuma sempat terhenti waktu itu. Ya, oh ini Pak Pendeta itu ya? Waktu itu dulu? Bukan, saya Katolik Bang. Saya Pak Paulus. Oke Bang, silakan. Pastor berarti. Bukan pastor. Ya, silakan. Saya umat biasa. Baik, ya waktu itu kan ini ya tentang apa utusan gitu ya. Apa boleh disambung atau yang lain ya Bang ya? Boleh. Saya ikut irama aja Bang. Di sini banyak guru-guru saya sebenarnya. Iya, silakan. Iya, terakhir itu gini ya, yang tujuan utusan itu loh Bang. Iya. Waktu itu Bang Juma mengatakan tujuan utusan adalah untuk meluruskan apa namanya Taurat kepada bangsa Israel gitu ya. Iya betul Bang. Kemudian itu apa itu? Saya bertanya ulang apa itu keselamatan, dasar keselamatan dari Taurat. Bang Yuma mengatakan usaha manusia gitu ya.
Iya. Kemudian saya terakhir kemarin mengatakan kalau saya beda, bukan meluruskan Taurat, tetapi justru tujuan utusan itu untuk menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Itu. Jadi keselamatan bukan berdasar dari usaha manusia, tetapi kasih karunia dari Allah. Kemarin kan kita dari catatan Yohanes itu. Nah, di dalam catatan Yohanes hidup kekal itu tertulis dalam Yohanes 8 itu. Makan daging dan minum darah supaya dapat hidup kekal. Kemudian dalam catatan Yohanes juga tidak tertulis secara implisit bahwa itu untuk bangsa Israel. Walaupun murid-muridnya banyak semuanya dari bangsa Israel. Tetapi di dalam Yohanes 3:16 dia mengatakan bahwa karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Sehingga tidak hanya bangsa Israel menurut catatan Yohanes, tetapi semua manusia di dunia ini. Ini bentuk kasih Allah akan dunia atau akan orang-orang yang percaya kepadanya. Itu Bang. Sehingga perbedaan saya di situ. Kalau Bang Juma mengatakan meluruskan Taurat, tetapi saya justru catatan Yohanes mengatakan bukan hanya bangsa Israel, tetapi menyelamatkan semua manusia yang percaya. Kalau bangsa Israel itu hanya tertulis di Matius, nanti boleh berkembang di Matius. Karena utusan itu tercatat dalam Yohanes dan Matius. Itu ya Bang ya. Itu pendapat saya. Kemudian yang lain, ini utusan itu selalu mengatakan, aku adalah anak manusia. Gitu. Sering mengatakan seperti itu. Di dalam catatan Yohanes seperti itulah. Ini pemahaman Bang Yuma seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Bang. Yang pertama yang saya sikapi dulu terkait dengan Yohanes 3:16. Bahwa ketika kita berbicara mengenai kosmos, berbicara mengenai cakupan dunia, bumi, itu betul. Dalam hal ini adalah manusia. Jadi kalau kita perturutkan akal kita memahami dengan penjabaran Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Anak di sini adalah hamba. Situ dikatakan monogenes. Jadi kalau kita berbicara mengenai monogenes, berarti itu lepas daripada Tuhan. Apapun julukannya kemudian pasti di luar Tuhan. Mengutus, mengurniakan kemudian hambanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang tolak ukurnya adalah Anda sebagai perwakilan Katolik dan saya sebagai perwakilan daripada apologet Islam. Ketika kita berbicara mengenai kasih Tuhan kepada alam semesta ini, Islam, apologet Islam mengajarkan kepada pengikutnya, yaitu umat Islam kemudian, untuk beriman kepada Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Jadi siapa yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal. Kami ada di area itu. Percaya kepada utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Hindu nggak percaya, Yahudi pun nggak percaya, ateis tak percaya, agama di luar daripada Kristen tidak percaya. Bahkan Kristen pun saya katakan di mulut aja percaya kalau dia adalah utusan. Sebenarnya sedikit lagi ya Pak ya, kalau kita memaknai hal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya. Jadi yang percaya kepada siapa? Yang percaya kepada Yesus.
Isa. Nah, Isa datang mengajarkan dirinya bukan Tuhan. Isa mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada aku utusan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di sini Kristen tidak percaya kalau dia itu adalah utusan. Tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang anak manusia. Yang disebut Tuhan tidak akan mungkin anak manusia. Sementara tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini, mau bersatu kita dengan iblis, dengan malaikat untuk mengubah Yesus menjadi Tuhan, tidak bisa. Tetap saja Yesus itu manusia. Nggak ada kekuatan yang bisa kita gunakan kecuali mematikan akal untuk mengatakan Yesus itu bukan manusia. Makanya ketika Yesus ditanya, contoh di dalam Matius 26 nomor 63 sampai 64. Tetapi Yesus terdiam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah, demi Elohim yang hidup, katakanlah kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Dengan mulutnya Yesus sendiri mengaku, mulai sekarang kau akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud? Dirinya sendiri. Berarti lisannya Yesus di dalam penghakiman pengadilan, ketika ditanyai oleh imam besar, dia mengaku bahwa aku adalah anak manusia. Nggak usah berkembang Pak Yuma. Ini ada mengapa dia mengaku anak manusia. Menurut pemahaman Bang Yuma apa itu? Supaya memperoleh banyak ini. Nanti kalau Bang Yuma melantur berkembang banyak, nggak bisa Iya, baik. Oke, baik. Mengapa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah anak manusia? Karena dia diajarkan oleh Bapa untuk mengaku sesuai dengan fakta yang ada, dia anak manusia. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Kenapa Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia? Karena Tuhan pencemburu. Tuhan tidak mau manusia ini disembah oleh manusia. Maka Yesus diperintahkan mengajarkan dirinya sebagai anak manusia. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai anak manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7, maka dia adalah penyesat, dia adalah antikristus. Silakan Pak. Oke, itu ya menurut pemahaman. Mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia? Kalau pemahaman saya, mengapa Yesus mengatakan aku anak manusia? Itu agar semua yang percaya padanya pada saat itu biar percaya bahwa dia itu betul-betul manusia. Padahal dia kan manusia. Nah, justru menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bukan manusia, menurut saya seperti itu. Dan supaya dipercaya sebagai manusia, itu nanti akan, kalau boleh berkembang di dalam Matius, akan tertuang di dalam Matius 28:19 atau berapa ya, yang diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu agar disaksikan pada waktu itu bahwa dia benar-benar diberi kuasa di dunia dan di surga. Di samping itu, mengapa anak manusia? Biar nanti itu akan tujuan akhir akan menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Karena dia toh menguasai di dunia dan di surga. Lalu ini Bang, mengapa di dalam Matius, ini kan berkembang ke Matius ya Bang ya? Karena utusan itu kan tertulis dalam Yohanes dan di dalam Matius, walaupun Matius itu hanya satu tulisan utusan itu. Dalam Matius kan tertulis menguasai di dunia. Mengapa Yesus Allah Bapa mengatakan ada Yesus memberi pada Yesus untuk menguasai dunia dan di surga? Itu menurut pemahaman Bang Yuma kok bisa seperti itu, bentuknya apa Bang, yang menguasai di dunia ini maupun menguasai di surga? Baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini bagi orang-orang yang masih bisa menggunakan akal sehat. Yesus berkata dengan jelas di dalam kitab saudara di Matius 28
nomor 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus, kepadaku. Kepadaku kenapa? Kepadaku didomi. Saya yakin sekali bahasa Yunaninya pasti didomi di sana. Kepadaku diberikan. Jadi kalau ada manusia diberikan, itu bukan berarti dia Tuhan. Kepadaku diberikan kuasa di dunia dan juga di akhirat, di surga. Kok bisa kayak begitu? Ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Sekarang kalau ada wakil Tuhan diberi kuasa, apakah itu menjadi Tuhan dia? Tidak. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia tidak menjadi Tuhan? Karena dia manusia. Tapi dia diberi kuasa. Yes, makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 5 dikatakan di nomor 26, dia diberi kuasa sebab dia adalah manusia. Yang namanya Tuhan tidak diberi kuasa, Pak. Yang diberi kuasa itu yang bukan Tuhan. Sama seperti Jokowi, yang diberi kuasa itu karena dia tadinya bukan pemimpin. Kemudian dia menjadi pemimpin, dia dikasih kuasa. Begitu lepas dari tugasnya, selesai. Makanya di dalam sabar, Pak. Ya. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan dengan jelas, ketika tiba masa kesudahannya, maka Yesus Kristus akan menyerahkan. Jangan berkembang, Bang. Kita memahami tentang bentuk kuasa di dunia itu apa, bentuk kuasa di surga itu apa. Pemahaman Bang Yuma ada nggak itu bentuknya? Kalau kuasa di surga menjadikan dia Tuhan itu cacat, Bang. Markus 10:40 untuk mengatakan dan memberikan siapa yang berhak di atas yang duduk di kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikan itu. Kata siapa? Yesus. Jadi apa maksudnya berkuasa di surga? Entah. Karena dia tidak berkuasa di surga. Di dunia apa kuasa Yesus? Entah, nggak ada juga. Makanya kalau kita ingin memaksakan Matius 28 nomor 18 ini tidak bisa. Karena Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Diberikan kepadaku kuasa di surga. Apa buktinya? Di surga dia tidak bisa memberikan apa-apa. Markus 10 nomor 40. Aku tidak berhak. Coba. Di dunia, Yesus berkuasa apa di dunia? Nggak ada kuasa Yesus di dunia. Jadi ini kalau mau dipaksakan, nggak bisa. Nah dan kalau misalnya Bapak, saudara saya ini ngotot mengatakan Yesus Tuhan karena dia diberi kuasa, saya masih sehat, Pak. Iya, Segala sesuatu yang diberi kuasa seperti apapun kuasanya, itu bukan Tuhan, itu level ciptaan. Demikian. Oke. Berarti benar kan? Karena mengaku anak manusia supaya benar diberi kuasa, karena dia diberi kuasa karena manusia gitu kan, diberi kuasa di dunia dan di surga. Nah, menurut pemahaman saya, Bang Yuma mengatakan bentuknya apa? Kuasa di dunia tidak ada. Kemudian bentuk apa lagi di surga? Tidak ada bentuk kuasa, karena itu datang dari Allah atau Allah Bapa. Kalau pemahaman saya, bentuk kuasanya, karena kita kemarin kan catatan Yohanes yang kita bicarakan. Nah, dalam catatan Yohanes, yang diutus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya yang itu tertulis di dalam Yohanes 1:14. Firman menjadi daging. Dan juga di dalam Yohanes 14:6 atau 6:14, saya kurang hafal, yang katakanlah di sana akulah jalan. Berarti jalan itu kan juga firman itu sebenarnya. Nah, bentuk jalan atau bentuk firman itu sudah tertulis, itu sudah ada legalitas di dalam doa Yesus Yohanes 17 itu. Siapa yang percaya kepada murid-murid saya juga berada di dalam aku, gitu kan. Dan kalau itu sudah di legalitas, berarti catatan Yohanes sudah legal. Di situ dikatakan bahwa Alkitab inilah atau catatan-catatan para murid inilah yang bentuk jalan itu. Kalau di bangsa Indonesia ini tertulis Alkitab, inilah bentuk kuasanya Yesus, karena Yesus adalah firman atau Yesus adalah jalan.
Sedangkan Alkitab itu bagi yang percaya kan kita lalui, kita turuti perintah-perintah dari Bapa lewat Sang Pengatara Yesus itu bentuk di dunia. Karena semua yang percaya mengikuti firman-firman itu yang sudah tertuang di dalam Alkitab atau Bible itu di dunia. Kemudian kalau di surga itu sebenarnya sudah tercatat juga di dalam Wahyu kalau tidak salah. Itu juga Yohanes di sana. Wahyu 5 atau apa. Tidak ada yang bisa membuka kitab 7 kitab yang bermeterai. Yang bisa adalah anak yang seperti sembelih domba. Itu juga sebenarnya gambaran Yesus itu. Yesuslah yang bisa membuat 7 meterai itu. Yang sering Bang Juma mengatakan bertanduk 7. Tanduk 7 itu sebenarnya melambungkan kekuasaan atau kekuatan. Tanduk 1 untuk membuka kitab bermeterai 1, tanduk 2 untuk dan seterusnya sampai tanduk 7 untuk membuka meterai 7 itu. Para tua-tua 24 tua-tua nggak bisa, sudah kelihatan pasrah, tetapi Yesuslah atau seperti domba yang sembelih itu ya, yang bertanduk 7 itulah yang bisa membuka meterai itu, meterai kitab bermeterai itu. Di samping itu juga kita pahami bahwa nanti akan sebagai hakim yang adil. Itulah kuasa di surga menurut pemahaman saya. Oke, siap. Kuasa. Kepanjangan, Pak. Oh ya sudah. Iya. Thank you. Kasih yang keras-keras, Gurunda. Jadi ketika nanti dulu ini kan pemahaman tentang di dunia dan surga. Sekarang pemahaman tentang Matius 7:21, Bang. Silakan, bagaimana pemahaman panjenengan? Matius 7. Jadi gini Pak, tolong jangan saya dibatasi ketika saya menjelaskan Bible. Karena Bible itu adalah satu kesatuan yang diajarkan oleh gereja. Gak bisa dipilih-pilih. Jangan giliran abang terbang ke Matius, terbang ke Wahyu, terbang ke ini. Giliran saya, Anda batasin gitu loh. Gini, saya masih di Wahyu itu kan Yohanes, kemudian Matius juga mengatakan utusan. Nah, kita boleh catatan Yohanes dan catatan Matius, kan saya sudah bilang begitu. Karena Ya, tapi bagaimana kalau misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh orang yang mengaku kemudian oleh Kristen Yohanes terbantahkan di data lain gitu loh Pak. Tentang Paulus besok Bang, sekarang catatan yang kita bicara utusan kan, bicara utusan kan hanya 2 catatan itu. Oke, baik. Kita singkat-singkat aja Pak. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Bukan lagi, kan persamaan pemahaman. Tadi kan pemahaman. Enggak, kita persamakan pemahaman dulu ini. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah diutus? Kemarin kan sudah kita bahas yang diutus siapa gitu kan. Iya. Bang Yuma mengatakan makhluk. Kalau saya mengatakan yang diutus itu adalah anak Allah dan bukan makhluk atau juga firman. Ya itu kan makhluk itu kan berkembang besok Bang. Ini kan siapa yang diutus dulu. Berkembang besok. Kita kesimpulkan dulu, Yesus bukan makhluk. Itu besok Bang, kita kan hanya sepemahaman saja, bukan kita samaan pemahaman. Sekarang kita ke Matius 7:21 Bang, coba pemahaman Bang Yuma seperti apa gitu. Baik. Matius 7 kita ikuti kehendak Bapak, enggak apa-apa ya. Matius 7 itu orang-orang Kristen di sana diusir, Pak. Kenapa orang Kristen diusir? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48 ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Itu di dalam kitab saudara. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa Kristen diusir? Sabar Pak. Kenapa Kristen diusir di dalam Matius itu? Kenapa? Karena Kristen tidak mendengarkan perkataan Yesus. Coba kalau saya tanya kepada Bapak, perkataan siapa yang Anda dengarkan sehingga Bapak mempertuhankan Yesus? Bukan begitu Bang. Kita kan hanya kenapa abang saya ini harus menyetir saya?
Saya kan berkata sesuai dengan apa yang saya pahami. Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku. Ini kan ada yang menolak, Pak. Apakah Anda menerima ketika Yesus mengatakan dirinya manusia? Oke. Nah, itu dia. Kalau Anda tidak menolak Yesus sebagai manusia, kenapa Anda tuhankan? Itu artinya Anda menolak Yesus. Karena Yesus mengaku, aku manusia. Emi antropos, aku manusia. Dia tidak pernah mengatakan Emi theos, tapi Emi antropos, aku adalah manusia. Anda menolaknya. Tidak. Itulah Anda diusir. Gitu loh, Pak. Tidak. Ya, saya silakan. tidak mengatakan. Benar, Yesus kan tadi mengatakan bahwa aku anak manusia. Saya pun percaya bahwa Yesus adalah manusia. Karena apa? Allah Bapa mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia agar setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu manusia. Tetapi ya, karena pada saat itu, Bang, karena diutus untuk menjadi manusia. Terus kenapa dituhankan, Pak? Bukan diskusi, Bang, kita kan hanya satu saja. Nanti kan pemahaman Matius bilang yang Matius itu jadi lupa panjenengan. Itulah makanya kan Bapak, kan saudara saya mengatakan Matius 7:21. Kenapa diusir? Kenapa dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena disembah, dituhankan, diibadahi. Itulah sebabnya kalian diusir, gitu loh, Pak. Sebenarnya bisa dibaca dulu yang lengkap apa itu, saya lupa. Jadi Pak Yusuf ini, Pak Yusuf kalau bisa dipersingkat jangan diperpanjang, Pak. Iya. Halo. Enggak apa-apa. Ketawa kan? Boleh. Iya. Matius 7 kan, Pak? Silakan. Matius 7:21. Iya. Silakan dibacakan, Pak. Ya, monggo, saya enggak, saya sambil tidur ini. Oh gitu, saya juga sambil tiduran ini, Pak. Oh ya, sama. Bukan setiap orang yang memanggil kepadaku kurios. Nah, sekarang Bapak yang menerjemahkan kurios itu ya, akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi meskipun mulut kita robek memanggil Yesus Tuhan, Elohim, Yahweh, atau apapun yang disenangi oleh Kristen dalam memanggil Yesus, itu tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Kristen melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapa ketika Kristen menuhankan, mengibadahi Yesus? Di mana perintah Bapa agar Kristen mengibadahi Yesus? Oke. Silakan. Ya. Oke, kalau menurut saya justru Yesus itu melegalitaskan boleh memanggil Tuhan atau mengatakan Tuhan gitu. Menurut pemahaman saya, karena apa? Itu kan diucapkan pada hari akhir. Pada hari akhir itu pada akhir zaman gitu kan, dia banyak orang dan tidak semua akan selamat kecuali yang melakukan pekerjaan Bapa. Berarti kan ada yang mengatakan Tuhan tetapi melakukan apa pekerjaan Bapak menjadi selamat. Berarti kan legal, boleh mengatakan Tuhan. Nah sekarang gini Bang, apa yang menjadi kehendak Bapak menurut pemahaman Bang Yuma? Sabar. Jadi ketika kemudian dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Bedakan. Ya, boleh Tuhan, boleh. Kurios juga boleh. Iya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Yesus berterus terang. Yang tadinya terang terus, sekarang dia akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita deteksi. Ada berapa orang, ada berapa golongan yang memanggil Yesus itu Tuhan? Pertama golongan Yahudi, Bani Israel. Kenapa mereka memanggil Yesus itu Tuhan? Mengapa memanggil Yesus Tuhan? Karena mereka diajarkan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, menurut Yesus boleh disebut Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36.
Yesus dipanggil Tuhan sebagai wakil Tuhan. Selayaknya Musa dipanggil Elohim. Jadi Yesus memiliki dua golongan pemanggil dia Tuhan. Yang pertama Bani Israel yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, Kurios, tetapi mereka melakukan kehendak Bapa, Taurat. Kedua, orang Kristen memanggil Yesus Tuhan tetapi mengutuk Taurat. Jadi ada dua golongan. Golongan yang diusir ini adalah golongan yang tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu mentaati hukum Taurat. Demikian, Pak. Oke, berarti berarti boleh memanggil Yesus itu Tuhan, boleh memanggil Yesus itu Kurios, boleh memanggil Yesus Tuhan. Karena di situ ada tidak semua orang yang mengatakan Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan atau kuras-kuras akan masuk ke kerajaan Allah, melainkan yang melakukan pekerjaan. Nah, kemudian berkembang ya apa yang menjadi kehendak Allah. Bang Yuna melakukan Taurat. Seperti tadi, tujuan akhir adalah Taurat. Kalau saya kan tujuan akhir diutus itu bukan usaha manusia, tetapi kasih karunia yang tertulis dalam Yohanes 8, makan daging dan minum darah, atau menjalankan firman-firmannya, perintah-perintahnya, dan pencurahan Roh Kudus atau pencurahan darah yang tertulis dalam Yohanes 16 itu. Yohanes 3:16 Yohanes 16 atau berapa saya lupa, yang meminta pada Bapak untuk mengutus roh kebenaran tadi. Nah, apa yang jadi kehendak Bapak? Menurut saya bukan Taurat, tetapi lakukanlah kebenaran, gitu. Supaya apa? Memperoleh kasih karunia. Supaya apa? Melalui jalan yang benar. Permisi Pak, permisi Pak, sudah Pak, mereka nggak bakal mau dengerin Pak. Permisi Pak. Itu Yohanes, itu saya saja. Oke. Saya luruskan dulu pemahaman Bapak. Dengarkan. Ketika Anda dengarkan Pak, dengarkan. Kehendak Bapak itu nggak ada agar manusia menjadi Kristen. Mana dalilnya? Kehendak Bapak nggak ada agar orang itu menyembah Yesus. Nggak ada kehendak Bapak itu. Nggak ada. Menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Saksi Yehova, nggak ada kehendak Bapak itu, nggak ada. Tunjuk dalilnya kalau ada, Pak. Nggak ada. Kehendak Bapa di dalam Matius 17 nomor 5 dikatakan, dengarkanlah Yesus. Itu kehendak Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, Yesus. Kepadanya lah aku berkenan, Yesus. Dengarkanlah Yesus. Iya, betul. Betul, Pak ya? Oke, jadi Yesus yang harus didengarkan. Coba perdengarkan ke saya perkataan Yesus, sembahlah aku. Silakan. Bukan begitu. Kenapa jadi bukan begitu, Pak? Tuhan sendiri yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Kata siapa? Kehendak siapa kita mendengarkan Yesus? Bapa Elohim. Nah, sekarang mari saya ingin mendengarkan di mana Yesus memperdengarkan suaranya, kehendaknya agar manusia menyembah, beribadah kepadanya. Coba. Kan kata Bapa Elohim, dengarkanlah Yesus. Nah, sekarang saya mau mendengarkan Yesus di mana dia memperdengarkan suaranya, sembahlah aku. Ibadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Coba, saya ingin tahu, silakan. Yohanes 16:3 atau 3:16 ya, saya lupa. Yohanes berapa, Pak? Itulah jalan kebenaran. 14:6. Berarti Yesus itu kebenaran, Bang. Yesus mengatakan kebenaran. Mengapa kamu menyembah Yesus? Karena dia adalah kebenaran. Oke. Sekarang mana? Kan harus didengarkan. Mana yang harus saya dengarkan dari Yesus? Ibadahlah kepadaku, sembahlah aku. Mana? Silakan, Pak. Begini, Bang, karena masih banyak yang harus diutarakan oleh Yesus. Yesus sendiri kan mengatakan. Enggak usah yang banyak, Pak. Yang ini aja dulu. Dengarkanlah Yesus.
Loh, Kan Yesus mengatakan, Pak, sorry. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mana perkataan Yesus yang kita dengarkan bersama? Sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, berdoalah kepadaku. Mana, Pak? Oke, tapi kalau saya jangan oke aja ya, kita tunggu ya. Bukan, maksud gini, yang saya katakan tadi ya perkataan Yesus, karena catatan Yohanes, catatan Matius yang saya sampaikan itu, dan sudah mendapat legalitas dari Yohanes 17, doa Yesus pada murid-muridnya gitu kan. Bapak, yang harus didengarkan siapa? Yesus kan? Coba Bang Yuma di Yohanes 16. Pak, Yohanes jawabin pertanyaan. Yohanes 16 yang mana lagi, Pak? Menerima jawabannya, Pak. Yohanes yang mana lagi? Yang minta pada Bapak untuk Roh Kudus mendampingi atau menolong yang orang yang percaya. Dengarkan, Pak. Yohanes 16:14 dia katakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyembah Yesus itu memuliakan Yesus? Itulah Roh Kudus yang mendampingi para penerusnya. Nah kan, makanya saya katakan, mana di ajaran penulis kitab saudara yang memuliakan Yesus? Satu, diludahin, lahir di kandang binatang, dipanggil dengan sebutan anak binatang, kemudian mati secara terkutuk. Mana dimuliakan di kitab Anda Yesus itu di mana? Ya, justru kebenaran itulah yang tercatat. Itu cara memuliakannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memuliakan Yesus sementara yang ada keluar dari mulut Anda hanya sumpah serapah untuk Yesus? Bukan sumpah serapah. Apa itu sumpah serapah? Allah apa? Tadi yang Anda sebut sebagai bertanduk 7 dan bermata 7 itu siapa? Di dalam Yohanes Wahyu 5 nomor 6 itu siapa tuh? Anak domba yang disembelih lehernya itu siapa? Itu kan perlambang Yesus. Itu kemuliaan untuk Yesus atau penghinaan, Pak? Ketika Anda menyetarakan Yesus dengan anak binatang, itu kemuliaan atau penghinaan? Bentuk mulianya adalah percaya pada muridnya, Bang. Muridnya mencatat seperti itu. Bapak mengatakan percayalah kepada dia, bukan kepada orang yang tidak jelas. Sudah ada legalitas. Mana legalitasnya kepada penulis kitab saudara, mana legalitasnya? Yohanes 17 yang mana di situ? Doa para murid, doa untuk murid dari Yesus. Murid yang mana? Murid yang mana, Pak? Ya 12 murid. Coba baca. Ya 12 murid, di antara 12 murid yang menulis Bible siapa? Yang itu Yohanes dan Matius. Oh, salah Anda. Yohanes anak Zebedeus bukan penulis kitab Yohanes yang Anda pegang hari ini. Mau bukti? Baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 25. Itu bukan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes Anda ini, bukan. Enggak apa-apa, itu kan pemahaman. Kok enggak apa-apa? Bukan, ini kan perbedaan pemahaman. Bukan pemahaman yang berbeda. Bukan pemahaman yang berbeda. Pemahaman Bapak itu yang tidak berdasar. Saya bacakan, Pak. Saya bacakan, Pak Yusuf. Saya bacakan. Karena iman kita berbeda. Oh, makanya saya katakan iman Anda itu modal imani saja. Saya bacakan Yohanes 21, Pak ya. Dialah murid. Dengarkan. Yohanes, penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid. Kenapa dia tidak mengatakan akulah murid? Itu bahasa di dalam Alkitab, Bang. Pak, dengarkan. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti penulis kitab Yohanes menerima kesaksian dari orang lain. Itu bahasa Alkitab, Bang. Karena apa? Di dalam Alkitab kan sudah ditulis orang lain juga. Nah, orang lain itu jadi saya mengatakan, Pak, kitab Yohanes ini itu dituliskan bukan murid Yesus. Kenapa saya katakan bukan murid Yesus? Yang pertama Yohanes 21 tadi, yang kedua adalah kisah para rasul. Kisah para rasul berapa, teman-teman? 14 ya? Mohon maaf, Bang, nggak usah melebar. Tunggu, Pak. Di situ dikatakan bahwa Yohanes itu adalah orang idiot. Oke? Yohanes berapa itu, adik-adik? Kita kan sudah utusan dulu. Yohanes berapa? KPR 3:14 ya.
yang Oke, iya. Kisah para Rasul 3 nomor 14. Dengarkan Pak, dengarkan. Salah. Yohanes Kisah para Rasul 13 nomor 4. 13. Wah, tidur ini. Anak-anak semua pada tidur ini kayaknya. Saya kalau sudah terlalu banyak menghafal kayak gitu jadinya. Ya, jadi dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Pak Yohanes dan juga Petrus itu adalah orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bagaimana mungkin? 13. Bagaimana mungkin kemudian orang yang idiot menuliskan kitab begitu tebal? Jadi bukan Yohanes anak Zebedeus, sepupunya daripada Nikodemus yang menuliskan ini. Bukan. Yang menuliskan kitab Yohanes itu orang yang tidak dikenal. Jadi jangan Anda mengatakan ketika Yesus mengatakan dengarkanlah dia, maka dia di sini adalah penulis-penulis Bible. Anda salah Pak, Anda keliru. Diluruskan lagi cara pemahamannya. Di dalam Kisah Para Rasul 4:13 sedikit lagi. Ketika sidang, mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak terpelajar dan idiot. Bapak ngerti idiot kan? Oke, silakan. Belum, sudah. Ya, tapi aku tidak akan membahas itu karena kita sepakat hanya perbedaan pemahaman tentang utusan. Utusan itu tercatat dalam Yohanes dan tercatat dalam Matius. Sekarang kembali ke utusan, Bang, dalam Matius karena di sana juga ada utusan. Di Markus juga ada Pak utusan. Dia diutus sebagai Tuhan. Inilah telah lahir di kota Daud Tuhan, Juru Selamat, Tuhan di kota Daud. Dia diutus sebagai Tuhan. Ya, menurut saya hanya dua itu, di Matius dan di Yohanes. Tapi di Markus yang bagus saja. Kemudian di Matius yang Markus diutus sebagai Tuhan dia. Ya. Oke, silakan. Oke. Di dalam Matius yang aku hanya diutus untuk bangsa Israel pada perempuan Kanaan itu pemahaman Bang Yuma gimana? Iya. Sangat-sangat baik pertanyaan Bapak. Jadi di luar Bani Israel itu disebut Goyim. Orang-orang yang hidup di sekeliling daripada Bani Israel kala itu disebut Goyim. Abu Dasarah, bidat, orang najis Pak. Lalu kemudian hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang untuk hukum Taurat. Yesus datang untuk melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat. Artinya kedatangan Yesus hanya untuk mengajarkan Bani Israel tentang kaidah-kaidah Taurat yang mereka tinggalkan. Makanya di Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang hilang sebenarnya terjemahan salah. Yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Kenapa ada terlontar perkataan itu? Karena ada seorang wanita yang bukan Yahudi datang kemudian meraung-raung minta tolong. Bukan minta tolong untuk diselamatkan, Pak. Ini kekeliruan teman Kristen. Wanita itu minta tolong bukan untuk diselamatkan masuk ke surga, bukan. Tapi wanita ini minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Sebagai tabib, Yesus punya kewajiban dong untuk menyembuhkan meskipun bukan Bani Israel, karena hanya sebagai penyembuh, sebagai dokter tok. Makanya ketika dikatakan usir dia dari sini, dari tadi dia mengikuti kita dan teriak-teriak. Apa kata perempuan itu? Bukankah ya, Yesus mengatakan, tolong, perempuan itu mengatakan, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Tuhan ya, kalau supaya puas hati Anda, tolong sembuhkan anak saya Tuhan. Kata Yesus apa? Tidak patut roti yang disediakan kepada anak-anak Israel dilemparkan kepada guguk. Coba. Oke, Ya. Sabar Pak, sabar. Sebelum saya undur diri, saya mau tanya dulu bentar ya. Saya sedang menjelaskan, Bung. Dan perempuan itu mengakui, pengakuan perempuan itu valid ketika dia mengatakan benar Tuhan. Jadi pengakuan Yesus, tolong di mute dulu. Pengakuan Yesus bahwa perempuan itu adalah guguk itu dibenarkan juga dengan perempuan itu. Benar Tuhan, benar, saya memang guguk. Coba.
Tetapi, ada tetapinya, bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja majikannya? Apa kata Yesus? Tepuk tangan dia. Tak 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 tak. Betul perempuan, imanmu benar. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Apa yang perempuan itu inginkan? Anaknya sembuh. Sembuh enggak anaknya? Sembuh. Berubah enggak dia menjadi domba? Tidak. Dia tetap guguk. Dia tetap pemakan sampah. Jadi Yesus itu mengatakan di luar daripada Bani Israel yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya dan percaya kepada Yesus pada saat itu disebut guguk, Pak. Guguk. Oke, tidak masalah. Kita belum. Nah, silakan Pak, silakan. Oke, kalau pemahaman saya itu justru menguji iman dari perempuan Kanaan. Imannya ternyata kuat bahwa dia mengimani bahwa ini bisa menyembuhkan anak saya. Bisa tanpa bisa. Berarti itu menguji iman pada perempuan itu. Di samping itu dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku hanya diutus Bani Israel. Sebenarnya itu betul, karena Bani Israel kan Taurat. Usaha manusia lah yang menyelamatkan. Tetapi karena Taurat itu, karena Yahudi itu keras kepala, dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat. Sampai saat ini masih seperti itu, tapi nanti mungkin akhir zaman akan berubah. Sehingga kasih karunia terwujud karena untuk menyelamatkan bangsa Israel. Karena Taurat itu hanya berlaku di bangsa Israel, dan dia ke bangsa Israel untuk menyelamatkan itu. Karena Taurat tidak menyelamatkan. Mengapa tidak di bangsa Israel? Karena di luar bangsa Israel sudah Pak, sebentar Pak. Saya mau tahu, siapa yang ngajarin Bapak Taurat itu tidak menyelamatkan? Itu sudah tertulis di dalam Yohanes kan Bang, di depan kan sudah. Yang ngajarin saudara itu siapa? Bukan mengajarin Bang, kan di dalam Yohanes kan sudah tertulis. Di mana tertulis Taurat tidak menyelamatkan di kitab Yohanes? Taurat itu dasarnya kan Bima sendiri mengatakan usaha manusia yang menyelamatkan. Itu. Iya. Terbukti juga bahwa sekali lagi saya tanya, di mana di dalam kitab Yohanes mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Di dalam Yohanes tidak nyinggung masalah Taurat, Pak. Nah, udah berarti Bapak berbohong dengan mengatakan Taurat itu tidak menyelamatkan. Itu di catatan hati-hati. Hati-hati. Itu tadi katanya nggak boleh ke catatan lain. Hati-hati Pak. Dalam Matius. Di mana di Matius dikatakan bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan? Silakan. Bukan Taurat, tetapi di sana harus. Tadi Bapak mengatakan Taurat tidak menyelamatkan. Hati-hati. Karena kami paham Taurat. Hati-hati Pak. Betul. Di sana kan ada 613 aturan. Mespot. Ya. Terus sekarang di mana dalilnya dikatakan di Matius bahwa Taurat tidak menyelamatkan? Di dalam Matius, kalau kamu tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Nah, sekarang apakah orang Kristen lebih taat daripada orang Taurat, orang ahli kitab terhadap Taurat? Kami kasih karunia, Bang. Kalau kasih karunia sudah ajaran sejak Nabi Adam itu, Pak. Kasih karunia itu. Ya, yang justru menyelamatkan itu, Bang, catatan Yohanes itu. Kasih karunia itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada manusia. Itu baru disebut kasih karunia. Tidak apa-apa, itu kan perbedaan pemahaman. Bukan perbedaan pemahaman. Ini yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Kasih itu adalah mentaati perintah Tuhan dan mengajarkan perintah Tuhan kepada sesama manusia. Itu disebut kasih. Iya, itu kan pemahaman Bang Juma. Ini kan perbedaan pemahaman. Bapak tadi mengatakan Taurat itu katanya tidak menyebabkan keselamatan. Bapak tidak ada dalil yang Bapak katakan seperti itu. Itu hanya karangan-karangan Bapak aja dari gereja. Iya betul, tetapi dasarnya ada Bang. Dasarnya Taurat itu kan usaha manusia gitu kan yang menyelamatkan. Terus bagaimana dengan dalil yang mengatakan begini Pak? Matius 16:27, Yohanes 5:29, Yohanes 5 nomor 2 dan seterusnya. Manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti yang menyelamatkan perbuatan atau bukan?
Kalau dalam catatan Yohanes yang menyelamatkan, yang menyelamatkan itu adalah kita diminta di dalam jalan dan kebenaran. Sejauh perilaku kita. Bagaimana Pak Yusuf, bagaimana Anda bisa dikatakan benar kalau hukum Tuhan Anda lepaskan semua, Anda kemudian berpaling kepada hukum manusia dan menyembah kepada manusia? Apanya yang benar, Pak? Gini Bang Yuma, apa itu yang benar? Lah, yang benar itu firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Makanya saya katakan tadi, dengarkanlah dia. Nah, mana perkataan Yesus yang disampaikan sembahlah aku? Ada enggak? Saya kan tidak akan membahas sembahlah aku, tetapi aku akan membahas masalah. Saya tidak mau menyembah sembahlah aku, tetapi hari ini aku menyembah Yesus. Kayak mana ceritanya itu, Pak? Kenapa Anda tidak mau membahas apa yang Anda praktekkan setiap saat menyembah kepada manusia? Inilah yang menjadi tolak ukur keselamatan. Sabar, Pak. Yohanes 5 nomor 29. Dengarkan. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Di Yerusalem dan seterusnya diajarkan dengan jelas bahwa keselamatan perbuatan baik adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Matius 16, Anda kan membawa Yohanes dan Matius, saya tambahkan Matius. Di dalam Matius, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikat Tuhannya, pada waktu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan masing-masing. Berarti orang diselamatkan dengan perbuatan. Perbuatan yang bertolak belakang dengan perintah Tuhan akan bangkit dihukum. Perbuatan yang berkesan dengan perintah Tuhan akan bangkit diselamatkan masuk ke surga. Pertanyaannya, perbuatan yang Anda lakukan menyembah, beribadah, berdoa kepada Yesus, itu perbuatan yang diperintahkan oleh sopo? Silakan, Pak. Kalau tentang ibadat itu kan hanya semacam organisasi atau perkumpulan yang didampingi oleh Roh Kudus agar menyatu dalam doa yang dilakukan tiap minggu itu ajaran siapa? Bahaya banyak nggak nyambung. Itu ajaran siapa? Ajaran para penerus-penerusnya yang diawali dari mana? Di atas batu karang inilah Petrus, aku akan mendirikan jemaatmu. Itu terbukti sampai saat ini bahwa paus pertama adalah Petrus yang nggak bisa, Pak, nggak bisa. Itu pendodohan dan kebohongan. Kebohongan yang paling dahsyat, yang paling terwahid di dunia yang dilakukan oleh gereja dengan mengatakan Petrus murid Yesus menjadi santo pertama di Roma. Kenapa? Paulus sendiri, dengarkan. Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 8. Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. 1. Di dalam Matius 10 Matius 5 nomor 9 nomor 10, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Ketiga, di dalam pengajaran Petrus sebagai ahli Taurat dikatakan di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem, mereka menajiskan Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 dikatakan orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk dalam bait suci. Bagaimana mungkin kemudian jemaat pertama yang didirikan oleh ahli kitab bernama Petrus adalah jemaat orang-orang pemakan babi, tidak bersunat dan seterusnya? Nggak mungkin. Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Makanya kitab saudara 14 kitab Paulus, Filipi, Kiliki, Pepaya, Namandreaneng, itu ditulis hanya untuk non-Yahudi, Pak. Ditulis untuk non-Yahudi, bukan untuk orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa orang Yahudi tidak mungkin percaya catatan-catatan yang seperti ini.
ini hanya cocok untuk Roma dan Yunani. Maka salah ketika Anda mengatakan Petrus adalah yang pertama menjadi santo di Romawi. Itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Petrus diutus hanya untuk orang yang bersunat, sedangkan Kristen di Roma itu adalah orang-orang yang tidak bersunat dan mereka adalah pemakan babi. Lihat di dalam Yesaya 66, Tuhan akan datang menghanguskan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan pararang. Itu harus Anda pahami itu. Jadi jangan pernah Anda mengatakan bahwa Petrus mendirikan gereja. Petrus jemaatnya adalah orang Kristen. Enggak, Pak. Pertama kali penyebutan Kristen itu di Antioquia. Di Antioquia Kristen itu pertama kali. Pengikut Paulus yang disebut Kristen, bukan pengikut Petrus dan Yesus. Demikian. Karena kita sepakat, kita kan hanya sepakat bahwa kita hanya perbedaan pemahaman saja. Oleh karena itu aku tidak akan membahas itu. Sekarang kita kembali ke perbedaan pemahaman yang seringkali Bang Juma sebut, oh itu kok Yesus lahir di kandang, Yesus ditempatkan di tempat yang hina, ditaruh di dalam palungan. Itu sebenarnya maknanya apa menurut Bang Juma? Itu penghinaan Pak, penghinaan orang Farisi terhadap Yesus. Itu penghinaan. Iya, maknanya untuk melakukan penghinaan. Kenapa? Karena Yesus nantinya akan dijajakan kepada Romawi sebagai anak binatang. Makanya dikatakan dia lahir di kandang binatang karena dia nantinya diajarkan sebagai anak binatang, anak domba. Itu Pak, penghinaan itu kepada Yesus. Oke, sudah. Iya, silakan. Oke, kalau menurut saya itu justru nanti akan berkembang sampai ke apa namanya Wahyu ya. Kalau ditaruh di dalam palungan itu tempat makanan domba ya Bang ya. Kemudian catatan Yohanes, Yesus adalah firman yang menjadi daging. Nah, menjadi makanan domba-dombanya. Berarti benar itu ditempatkan palungan karena dia sebenarnya adalah makanan rohani yang harus kita makan. Dagingnya itulah yang kita makan. Tetapi apa? Makan daging bukan. Makannya adalah firman-firmannya. Yang tadi kuasa di dunia bentuknya Alkitab atau Biblos atau apa. Terserah. Itulah yang kita makan. Itulah yang kita lalui. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita jalani. Sehingga akan hidup kekal. Itu menurut saya seperti itu. Mengapa lahir di kandang. Ada cocokologi Bapak ini. Bukan cocokologi. Itu kan di palungan. Bang Zuma di report. Gimana Gurunda? Waduh. Bang Zuma di report. Ya, report. Oh ya sudah, berarti demikian dulu ya, mungkin disambung lain kali. Kalau iya Pak, ya. Matur nuwun dan maaf apabila salah. Ya. Siap Pak, terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Pak pastor ya? Bukan, saya umat biasa. Oh gitu, oke baik Pak. Ya. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, selanjutnya ada ini dari tadi nih, ada Night of Jesus, andalan Tuhan. Selamat malam, andalan Tuhan. Selamat malam Bang. Iya. Bang, aku boleh tanya nggak? Boleh. Sambil kita menunggu Bang Zuma ya. Oh, ini Bang Zuma sudah bangkit dari detik ketiga. Ya, aku mau tanya, di Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan siapa Bang? Yusuf sudah kabur Bang. Sudah kabur, sudah pergi. Oh, dibawa hantu suci dia juga ya. Satu untuk Pak Yusuf, mudah-mudahan Bapak masih mendengarkan di bawah. Tolong buka kitab saudara 1 Petrus 2 nomor 2 ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perbanyak minum susu Pak, susu seperti layaknya bayi, supaya Bapak bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kunci keselamatan menurut 1 Petrus 2 nomor 2, perbanyak minum susu. Tapi susu rohani, silakan. Oke, sebelum lanjut, izin dulu. Jadi sebelum lanjut, tablet penawaran tertinggi sekarang masih di tangan Pak Bernadi S. Dangin dari Madiun 7 juta. Semua atau kelebihan daripada hasil lelang tablet ini akan menjadi apa? Untuk dibawa atau dimilik daripada Masjid Maulidah, Kas Masjid Maulidah, masuk Kas Masjid Nurul Maulidah. Jadi masih penawaran tertinggi ada di tangan Bapak
Bernadi S. Dangin dari Madiun 7 juta. Jadi lelang terus berlanjut sampai season ini ditutup. Silakan yang ingin di atas 7 juta silakan hubungi kami. Lanjutkan. Izin Kanda. Jadi kan ini tadi kita udah muter-muter, gimana kalau kita kasih waktu 5 menit untuk lelang untuk teman-teman yang mau komen silahkan. Jadi untuk saat ini Bang Zuma sedang melelang tablet kesayangannya, tablet Samsung, tablet S6, kapasitasnya itu 6/128 GB, dan kemudian untuk tabletnya ini sudah memiliki pulpen, kayak gitu, lengkap, mulus, jarang dipakai, kesayangannya Bang Zuma ini. Bukan tablet rohani kan? Bukan, beneran. Bukan tablet obat juga, tapi tablet apalagi handphone. Apalagi Israel rohani nggak ada rohani di sini. Ini nyata. Bisa ditampilkan aja, kasih lihat. Di situ banyak memorinya Bang Juma di dalam. Jadi nggak dihapus, gitu ya. Buat teman-teman, jadi sudah ada penawaran tadi 7 juta rupiah. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin mau mengambil ini, silahkan komen. Kita kasih waktu 5 menit, nggak apa-apa ya, Bang. Siapa nih? Bang Anda. Menurut Pak Bernadi, mudah-mudahan tidak ada di atas 7 juta. Saya ingin sekali memilikinya. Sabar aja Pak Bernadi. Anda tenang aja di situ. Kalau misalnya ada di atas 7 juta, Anda bisa tiban lagi di atas itu. Jadi Anda tetap stay menunggu di sana. Ini dia tabletnya. Ini mulus itu, mulus. Ya, mulus sekali. Lengkap ya, guys. Tapi sebenarnya jangan lihat tabletnya, tapi siapa yang pernah make kan gitu. Sana memorinya itu loh. Kenangan indah bersama Bang Juma. Itu ada intinya. Fotonya Bang Zuma nggak pakai masker. Boleh, Bang? Di dalam, jangan tampilkan di sini. Biarlah yang punya yang memiliki nanti. Yang bisa melihat langsung. Ya, yang mau. Tapi kalau Oten yang ngambil gimana tuh? Nggak boleh, yang boleh mengambil harus Muslim. KTP-nya harus ada jelas, harus Muslim. Siap. Yang baca WA-nya Paduka, host. Nggak bisa. Itu terhitung beli nggak bisa, miskin. Kalau dia di luar Islam mau beli 100 juta, kami nggak jual. Lelang ini untuk Muslim, oke? Habis ini saya lelang markas masker. Masker bekas. Iya. Masker bekas mau dilelang, Bang? Iya. Banyak jigongnya nanti. Bau jigong dong, Bang. Enggak, insya Allah. Dulu waktu saya kecil ada keluarga dari mama yang ketika mereka kena rabies, mereka berlomba ke rumah ngambil salah satu dari kami bersaudara air liurnya untuk dipakai balurin orang yang kena gigit anjing gila. Serius loh itu? Dan alhamdulillah sembuh. Nah, itu gimana ceritanya itu? Saya sampai sekarang juga bingung. Apakah karena secara buku tulang atau seperti apa, nggak ngerti saya. Kirain anjing gilanya mati. Mungkin karena kumannya dahsyat kali ya. Mati kuman sama kuman tabrakan kali ya, kalah kumannya. Ada yang bilang saya maunya tablet sama Bang Zumanya bisa. Waduh. Buat teman-teman juga di sini nggak boleh ada yang ini ya, kampanye. Komen-komen di bawah langsung diblokir. Kalau ada yang bahas-bahas politik di sini, dilarang keras untuk melakukan pembahasan politik. Jika ada ditemukan komentar membahas tentang politik, langsung diblokir. Tidak terkecuali Islam ataupun Kristen. Iya. Ya sahabat. Saya jujur ya, boleh ya. Di rumah Farhan aja. Boleh. Saya boleh bicara di sini ya. Iya. Jadi salah satu dari calon kandidat 2024 itu juru bicaranya datang ke saya dan minta saya menjadi juru bicara, tapi saya tolak dengan hormat. Untuk Sulawesi saya katakan jangan, saya nggak terlibat dengan potilik gitu loh. Ada yang komen 10 juta. Kalau memang serius mau ambil ini 10 juta, teman-teman langsung request naik host. Saya tawar 10 juta, langsung saya naikin. Lelang selesai. Naik, beri identitas, nomor telepon minimal ke saya atau ke host. Ya, benar. Cincin saya minta dilelang, jangan dong. DM saya asik. Gak apa-apa, sekali-sekali kita jualan ya. Ini jualan. Itu toren Gurunda yang ini kebakar. Bersejarah itu. Waduh.
ada pulpennya. Allahu Akbar, Masya Allah. Buka dong, buka apa di galerinya itu loh, foto yang pakai masker aja atau video apa pakai, coba buka satu. Jangan yang ada buka masker. Yang serius aja nanti dia DM langsung saya kirimkan. DM dulu yang benar-benar serius, DM nanti saya kirimkan videonya Bang Zuma. Kegiatan-kegiatan yang Bang Zuma ada di dalam. Iya Ikhwan, itu foto Gurunda dari lahir sampai sekarang ya, itu ada semua Ikhwan. Gas. Usia 13 sampai 29 juga ada ya. Ciranya dong, biografi. Ya udah silakan di DM aja atau di WA Bang Handi. Nomor Bang Handi itu kan nomor sedunia. Yang mau silakan DM Bang Handi. Sedunia. Iya. Atau hostnya kan lagi mantau DM dia, host. Iya, belum ada yang DM. Iya, belum ada. Oke, silakan lanjut materinya. Mana Ahizu kita di? Gantian kita. Ya. Saya lagi yang mantau. Bang, izin boleh dikit. Ini memang dari berapa tahun yang lalu dia mengikuti kita, Bang Fisabilillah. Dia minta teman-teman yang ada di sini, Bang, mohon doanya. Saya sudah 8 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Siapa tahu bisa dibantu doa teman-teman semua yang ada di sini. Bang Fisabilillah ini selalu memantau kita biar dari malam sampai subuh. Sayangnya jauh, seandainya dekat bisa pakai sarung saya loh. Ada yang bertanya itu kenapa dijual? Ya daripada tinggal, siapa tahu ada yang berminat, ya silakan. Kelebihannya kok masuk kas Masjid Nur Maulida kok, bukan dipakai untuk apa kan gitu. Ya, itu aja sih. Musisi aja nih. Hasil lelang adalah untuk kas Masjid Nur Maulida ya, bukan untuk pribadi kawan-kawan. Presiden, jangan salah saya langsung paham. blokir. Ini ada yang komen masalah presiden, politik, saya langsung blokir. Yang terzalimi, saya tidak tahu Anda Kristen atau Islam, mohon maaf. Ayo siapa yang berani di atas 7 juta? Monggo silakan. Kita doakan ya saudari kita Fisabilillah tadi. Kiranya Allah memberikan momongan segera dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ya Allah rabbal alamin. Kalau hablana minas Fisabilillah ini DM host ya? Iya betul Bang. Oke, nanti saya balas DM-nya. Ada tekniknya, mudah-mudahan bisa berhasil. Asik. Gaya helikopter udah nyobain belum? Bukan. Ada. Dan itu sudah pernah dipraktikkan oleh beberapa orang. Alhamdulillah berhasil. Ya, lanjut Gurunda, tambahan sebagaimana doanya dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya ya yang bersangkutan juga sering-sering berdoa di dalam Al-Qur'an tertulis Robbi habli minas solihin gitu. Kalau pribadi, kalau kita sama-sama Robbana hablana minas solihin. Jadi ya Allah anugerahkan kepada kami seorang anak di mana orang itu adalah orang yang soleh. Jadi kita mendoakan yang bersangkutan juga terus berdoa sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran. Ya begitu saudaraku. Ada yang nulis di YouTube 8 juta itu serius. Saudara Wai Burak City 8 juta serius nggak ini? Suruh hubungi saya aja, kasih nomorku di sana. Iya, coba hubungi Bang Handi. Yo, Akhi Ivan ketikin. Bagaimana? Ada yang berminat? Oh ya, satu lagi. Teman-teman. Bang Handi sebut nomornya dong, Bang Handi. Ya, saya sebut dulu nomor aku ya. 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99. Oke. Ini ada 4 kali lagi Bang Handi. Saya bantu jawab ya. Bang, ini ada yang oh ya, silahkan kalau mau masih sorry. Ada yang komen katanya, Bang Zuma bisa kalau saya bayar 100 juta berhenti diskusi mau nggak? Ada yang pernah kasih silakan. Bang Zuma 2M. Aku jadi saksinya. 2M atau 4M itu sama cek kosong. 2. Nah, aku 2M. Terus aku jadi saksinya. Kami sama-sama, saya kan asistennya Bang Zuma asik. Jadi saya yang menyaksikan. Bang Zuma diberikan cek kosong. Bang Zuma silahkan tulis sendiri nominalnya
menitnya berapa. Yang jelas detik ini hari ini juga Bang Juma harus berhenti jadi debater. Apalagi 100 juta ya nggak mungkin. Itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun, iya. Betul, 3 tahun yang lalu. Oke. Kecil itu banyak Pak. Saya dulu pernah ada cek kosong, tergantung mau 50 triliun, 1000 triliun, di situ tulis bersedia dibayar, yang penting berhenti menjadi manusia. Ya, saya nggak mau lah. Oh, susah ya itu. Iya, susah lah. Terus Bang Hadi disuruh jadi apa Bang? Ya mati lah gua. Ninja. Gimana sih? Jadi pot katanya. Jadi pot. Kalau saya mau saya terima, tapi yang berhenti sugri kristologi. Bibel berjalan lanjut. boleh. Cakap. Iya. Sugri kristologi oke, berhenti nggak debat nggak apa-apa. Bibel berjalan lanjut lagi. Iya, kita sambut tamu kita, silakan. Sahabat yang lain, saya nyimak lagi. Ini tadi ada sudah bertanya nih. Gantian kita ya, 1 jam ya. Bang Martin ini Kristen atau Islam Bang? Silakan dibuka mic-nya dulu Bang. Tapi Martin. saya di sini, saya mau typing di bawah. Alhamdulillah Islam. Iya, silakan. Jadi bani typing gerunda. Kita mulai aja dulu diskusinya. Ini tadi ada si Andalan Tuhan. Silakan Andalan Tuhan dibuka. Kalau mau bani typing banyak Mas, kalian ke channel saya juga di sana. Jadi bani typing dulu deh, perintah. Iya. Oke, sip. Sekalian. Oh, Pak Martin Muslim, kenaik. Kenaik. Yuk, Night of Jesus. Ngapain kesatrianya baru ada sekarang? Naik itu Yesus apa ya? Pisau tajam, pisau itu naik. Silakan. Bang, tadi kan Bang Sum, tadi saya mau tanya, tapi sebelum saya tanya, saya mau jawab Bang Suma dulu. Kami orang Kristen menyembah Tuhan Yesus itu karena Ia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Karena Siapa yang lantik? Di dalam kitab. Enggak apa-apa, ini giliran saya dulu. Di 5 menit. kitab Wahyu. Gas. Tertulis di kitab Wahyu 21 ayat 7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ia adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda memakai Wahyu 1:27, artinya Yesus sudah ada 21, tidak? Bang. Wahyu 1 nomor 1:27 kan? Wahyu 21. Iya, Wahyu 21 1:27. Kalau Anda memakai itu, berarti Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Ada penglihatan atau ada mimpi, ada suara begitu, ya silakan saja. Tapi mari kita cek apa benar atau enggak. Kita cek saja realitanya. Kita nggak usah omongin lagi Yesus yang nggak ada di bumi ya. Sekarang karena ini waktu itu Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa, kan gitu. Kalau Yesus mengklaim begitu dia adalah Tuhan itu sendiri, nah bagaimana Bapa yang ada di sebelahnya? Coba Anda terangkan. Kalau Yesus mengklaim dirinya Tuhan dari surga, komunikasi dengan Yohanes di Pulau Patmos, mengklaim dirinya adalah Bapa atau Elohim itu sendiri. Nah bagaimana Bapak yang di sebelahnya begitu? Apa enggak ribut tuh berdua? Silakan dijawab. Oke Bang, Yesus kan sudah pernah berkata, Ia adalah Bapa itu sendiri. Oke, baik. Dan di Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Seperti di Wahyu 22 ayat 13. Dan di Yesaya 44 ayat 6 juga berkata, satu aja Bang, cukup ya. Saya kalau diskusi nggak boleh panjang-panjang. Oke, saya satu data yang saya berikan kepada Anda, Alfa dan Omega, aku dan Bapa adalah satu. Waktu Yesus dibaptis di Pulau Patmos, gitu ya, dengarkan baik-baik. Yesus ada di Sungai Yordan, ada Roh Kudus seperti merpati di atas kepalanya, ada suara dari langit, Ilina anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Menurut Anda, ini mereka satu atau berpisah Bang? Silakan.
Ya, mereka satu bang. Yohanes Satu. 10 ayat 30. Enggak. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Yohanes 10 ayat 30. Oke, Aku dan Bapa adalah satu. Oke, dengarkan baik-baik. Waktu proses Yesus dibaptis, dengarkan baik-baik. Yesus ada di Sungai Yordan, ada Roh Kudus di atas kepala Yesus, ada suara Bapa dari surga. Proses seperti ini mereka bersatu atau berpisah? Silakan. Bingung. Ya bang. Maaf bang. Maaf. Pura-pura nggak dengar. Bang. Pura-pura nggak dengar. Yesus dan Bapa dan Roh Kudus tiganya adalah satu. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini kenapa sih ini anak ini? Lain saya kasih tahu, lain dijawab. Kan Bapak bilang begini. Saya Yesus bacakan dulu dibaptis. datanya deh. Dengerin ya. Dengerin. Ya. Matius 3 13 sampai 17. Di sana Yesus dibaptis. Lalu Yesus menjawab katanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Dan Yohanes pun menuruti dia. 16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Oke. Ia melihat roh Elohim seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya gampang bro, sesuai dengan argumentasi aku dan Bapa adalah satu, Alfa Omega dan seterusnya. Peristiwa Yesus dibaptis, Yesus, Bapa dan Roh Kudus ini menyatu atau terpisah? Silakan. Menyatu bang, dengar ya. Baca di 1 Yohanes ayat 5. Aduh maaf. 1 Yohanes. Udah menyatu, udah stop, menyatu. Udah dijawab menyatu. Sekarang dengarkan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh. Iya, udah. Stop dulu. Saya terakhir. Saya kalau bicara gak pernah lama. Satu di air, satu di atas kepala Yesus, satu di surga. Ini menyatu atau berpisah? Sekali lagi saya tanya, menyatu atau berpisah? Ya bang. Jangan belagak budak kalau gue yang ngomong. Dengerin baik-baik. Satu di Sungai Yordan, Yesus, laki-laki, masih basah badannya, habis dibaptis. Ada Roh Kudus di atasnya, berbentuk merpati. Ada suara dari surga dari Bapa. Pertanyaan, suara dari surga, TKP-nya ada di bumi, ada Yesus di sungai, ada merpati di atasnya, kepalanya. Pertanyaan, ini menyatu atau berpisah? Jangan belagak budak ya kalau gue ngomong. Menurut saya bang, menurut saya bang, Yesus sudah pernah berkata begini bang. Dijawab dulu ini. Ini dijawab dulu, menyatu atau berpisah ini? Itu mereka berpisah bang. Berpisah, baik, pinter. Berarti argumentasi Anda dari awal, ya artinya tidak pernah menyatu, berpisah. Buktinya, satu bukti lagi nih. Satu bukti lagi ya. Dengarkan baik-baik. Yesus dalam kandungan, Bapa ada di surga, menyatu atau berpisah? Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri bang. Dengarkan baik-baik. Bukan itu yang saya tanya. Dengarkan baik-baik. Yesus ada dalam kandungan 9 bulan. Bapa ada di surga. Ini menyatu atau berpisah? Bapa dan Yesus menyatu bang. Berarti Bapa juga ikut dikandung Bunda Maria. Yesus berkata, Roh Tuhan ada pada. Dengarkan dulu. Yesus dalam kandungan 9 bulan, Bapa ada di surga. Pertanyaannya, apakah ini menyatu atau terpisah? Menyatu bang. Oke, kalau menyatu artinya surga pernah kosong selama Bunda Maria mengandung. Ya.
Oke, surga pernah kosong selama Bunda Maria mengandung, betul? Betul bang. Betul, kosong surga. Kemudian Bunda Maria melahirkan, Yesus hidup di dunia 33 tahun setengah. Jadi surga pernah kosong selama 33 tahun setengah tambah 9 bulan menjadi 40 berapa itu ya? 34 tahun surga kosong, betul? Betul bang. Betul. Pertanyaan, kalau 34 tahun surga kosong, siapa yang menjaga alam semesta waktu Yesus ada di muka bumi? Alam semesta, malaikat kan pasti adalah wakil Allah. Ada malaikat yang menjaga. Saya ulang pertanyaannya. Waktu Yesus ada di bumi, kurang lebih 44 tahun, surga kosong, siapa yang menjaga alam semesta? Silakan. Lah Yesus lah. Oke. Tunjukkan di mana Yesus bisa menjaga alam semesta. Di mana datanya di Bible waktu Yesus hidup dia menjaga alam semesta. Silakan. Bang, baca di Matius 17 ayat 3 bang. Matius 17:3 apa di sana? Silakan baca. Matius 17 ayat 3 dan 4. Ya. Apa bacanya? Yesus ini adalah Tuhan sendiri bang. Oke. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan baik. dia. Oke, saya nggak nanya itu. Kata Petrus, Tunjukkan datanya, tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi. Ingat surga kosong, yang maha kuasa ada dalam diri Yesus. Tunjukkan kemahakuasaan Yesus waktu Yesus ada di bumi. Satu aja, apa yang dia kuasai? Silakan. Yesus menciptakan langit dan bumi. Waktu ada di bumi, apa yang dia kuasai? Kemahakuasaannya apa waktu ada di bumi? Ia kemahakuasaan, ia membangkitkan orang mati, orang buta, Oke, baik. orang lumpuh. Waktu membangkitkan orang mati itu, Yesus itu berdoa, berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ternyata kosong. Kemudian Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Baca Yohanes 11, 41, 42, 43 di sana. Ini yang benar yang mana nih? Surga kosong, kenapa Yesus masih mengucapkan syukur kepada Bapa yang ada di surga? Ini bagaimana dengan Anda ini? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku Salah di dalam begitu, nggak begitu tulisannya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Waktu Yesus habis menghidupkan Lazarus. Baca Yohanes 11. Yohanes 11 bang. 41 sampai 43 lah. Yohanes 11 ayat 41 sampai 3. Iya. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengiringi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus itu mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapa. Bapa ada di mana waktu Yesus ada di bumi? Di dalam diri Yesus. Jadi dia mengucapkan syukur kepada dirinya sendiri. Ya, dengar ya bang. Ini nggak gila itu. 14. Ini nggak gila omongan itu. 14. Bang, itu Yohanes 11 tadi, sekarang Yohanes 14. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan itu yang dibahas. Bukan itu, ini dulu, Pak. Ini dulu. Kalau tidak kamu aku, sekiranya kamu kenal. Bro, jangan kemana-mana, bro. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata? Ini jangan kemana-mana dulu, bro. Jangan kemana-mana dulu. Ngomong yang benar dong. Kamu ini.
baca baik-baik. Yesus itu saya udah kasih datanya tadi 41. Dia mengucapkan syukur kepada Bapa, betul ya? Iya, betul Bang. Sedangkan Bapa itu tidak ada di surga, betul? Betul Bang. Nah, Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa yang mana? Sedangkan Bapa nggak ada di surga. Bagaimana? Bapa yang ada di diri Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Jadi Yesus mengucapkan syukur kepada Bapa yang ada dalam dirinya, betul? Iya. Oke, baik. Terus ke 42-nya kenapa Yesus berkata, Engkau tuh yang telah mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Ya, Bapa. Bapa mengutus Yesus, sedangkan Bapa ada dalam dirinya. Bagaimana ceritanya? Coba pakai akal. Coba baca dulu. Bapa mengutus Yesus, dengarkan dulu. Bapa mengutus Yesus, kemudian Bapa ikut dalam diri Yesus, begitu? Iya, Bapa dalam diri Yesus. Jadi Bapa mengutus Yesus, ikut terutus nih Bapak. Iya. Bagaimana ceritamu? Kamu ini kok kayak sakit ya? Aku jawab. Bro, jangan sakit dulu. Bentar Bang. Bro, tolong Anda jangan sakit dulu. Bapak mengutus Yesus, kemudian Bapak ikut dalam diri Yesus. Ini bahasa apa ini? Kamu jangan gila permanen, bro. Sorry, lu jangan gila permanen di sini. Saya selalu jawab dengan ayat. Kenapa Bang potong-potong terus Bang? Bro. Bapak mengutus Yesus, kemudian Bapak ikut dalam diri Yesus. Artinya Bapak ikut kepada utusannya, begitu? Aku jawab Bang, tapi jangan potong-potong Bang. Iya. Tapi kamu jawabnya nggak kena gitu loh. Jadinya malas gue dengerin suara lu. Saya jawab. Nah, tadi aku jawab di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10 itu Bang. Enggak, ini yang dibahas dulu ini Yohanes 11 41 sampai 43 dulu, jangan kemana-mana. Kan saya lanjut baca, masa mau di Yohanes 11 terus Bang? Saya lanjut. Iya, ini. Siapa ini yang buka kamera Bang Cuma? Bang. Loh, kok dua? Yohanes 14. Saya jawab Bang, Yohanes 14 ayat 10 berkata, tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Iya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan percaya pekerjaannya. Itu udah. Artinya Bapak mengutus Yesus, kemudian yang diutus ini Bapak juga masuk ke dalam diri utusannya, betul? Ya, Bapak juga melakukan pekerjaan. Ya, jadi Bapak ikut terutus. Betul? Ya, iya, Bapak juga yang berbicara. Bapak yang berbicara. Baik. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Bapak di mana itu Bapak? Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, sedangkan Bapa ada dalam dirinya. Iya, Bapa. Ini masuk akal apa tidak sih lu, bro? Lu sakit ya? Lah, Yesus berkata. Satu lagi terakhir. Kalau Bapa ada di dalam diri Yesus, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa itu rahasia Tuhan mau dikatakan? Kalian mau tahu rahasia Tuhan? Tapi Yesus berkata, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sedangkan ada Bapa dalam diri Yesus. Yesus tidak mungkin membuka rahasia hari kiamat, Bang. Enggak disuruh buka, cuman mengenai tentang hari kiamat enggak saya suruh buka. Rahasia Tuhan kok mau diketahui. Oke, Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya, saya kayak gini. Terusin dulu, capek saya nih. Orang nggak ngerti bahasa Indonesia gimana? Coba izin Bang Andi. Ya, silakan. Gini cara buat orang seperti sebentar, saya satu aja. Begini Bang Andi, tutorial untuk membuat orang seperti ini jadi berhala. Yesus, kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, satu saja, saya pastikan dia jadi berhala. Siapa yang pernah memanggil Yesus Bapa? Ya. Jadi berhala kan? Siapa yang pernah memanggil Yesus Bapa?
Thomas, pada saat Thomas melihat Yesus pada saat Mana Yesus bangkit, bunyinya Thomas bilang, gimana? "Ya Mana Tuhanku Bapak dan di situ Allahku." tertulis? Bapak yang saya minta, bukan Allah, Bapak. Kan Filipus bertanya. Filipus bertanya kepada Yesus. Manggil Yesus Bapak, wahai Bapak gitu, mana? Lah, kalau Yesus berkata ia adalah Bapa, pastilah ia adalah Tuhan lah. Saya bilang, siapa yang pernah memanggil Yesus Bapak? Memanggil, wahai Bapak. Ya mungkin panggil Yesus Bapa, pasti Tuhan. Jangan mungkin lah, di mana tertulis? Bapa adalah Tuhan. Allah Ya, itu saya sendiri. bilang yang memanggil, manggil yang saya minta. Gak Siapa? mungkin murid panggil Bapak, gak mungkin. Pasti mereka panggil Tuhan. Gak ada ya yang pernah, berarti gak ada ya yang pernah manggil Yesus Bapak ya? Gak ada. Ah ya udahlah, kalau nggak ada berarti bukan Bapak dia. Iya lah tuh, iya itu karena Bapak, karena kata itu Bapak. Ini kata tapi murid-muridnya memang ia adalah Tuhan. Nah, coba gini sekarang, Bang Kenik. Nah, dalam Matius itu dikatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Nah, kata Yesus malah Bapa ada di surga. Tadi kata kamu Bapa dalam diri Yesus, di surga kosong. Paulus juga, Paulus pernah dipanggil Bapak. Paulus. Siapa? Yesus berkata begini. Itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lah tadi Bang Neplos nanya di mana kapan Yesus dipanggil Bapak. Gak ada ayatnya. Justru yang ada Yesus itu sedang membantah. Hanya satu Bapakmu, yaitu yang di surga. Jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Lalu dia Yesus siapa? bukan Bapak. Lalu dia itu siapa yang tadi kamu katakan? Lah, tukang kayu. Anak manusia. Dia anak manusia. Yesus berkata gini. Lalu pengakuannya dia anak manusia. Sekali lagi pertanyaan saya ya. Sekali lagi. Iya. Tidak ada yang pernah memanggil Yesus Bapa. Lantas pertanyaan saya adalah kenapa? Kenapa Bang? Tidak ada yang pernah memanggil Yesus Bapa. Pertanyaan saya, kenapa? Lah, mereka memanggil Yesus Bapa gimana? Panggil pastilah Tuhan lah. Gak mungkin panggil Bapa. Tapi Paulus pernah dipanggil Bapak. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Jangan kau pernah memanggil Bapak dalam Yesus Kristus. Jangan memanggil Bapak siapapun di dunia, di bumi maupun di langit, sebab cuma ada satu Bapak. Terus kenapa Paulus mengaku sebagai Bapak di dalam Yesus Kristus? Yesus utusan Paulus. Yesus utusan Paulus. Bang, tanya baca di Yohanes. Terakhir dari 8, Bang. saya, terakhir. Dengerin dulu, Bro. Yohanes, dengerin. Terakhir. Yohanes 20:17, dengarkan dulu. Yohanes 20:17, kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku. Yesus mau akan pergi kepada Bapa, sedangkan ada Bapa di dalam dirinya. Bapa siapa lagi nanti akan ditemui Yesus, sedangkan sudah ada Bapa dalam dirinya? Bagaimana? Yesus berkata di Yohanes 8, Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal Dengarkan dari dulu. bawah, Yesus berkata, aku Aku akan dari atas, pergi kamu dari kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Bapak siapa yang akan dipergi Yesus, sedangkan ada Bapak dalam dirinya? Jawab. Ya, saya lanjut ya, baca di Yohanes 8 ayat 23. Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ini orang ini kita Kamu ngomong dari apa, dunia. dia ngomong apa? Makanya Bang Handi, Nah, kan ini sama kan kayak gini berkata harus adu bego, jangan adu pintar. Jadi gini, Ini kan kenapa Night, kenapa Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa? Kenapa? Itu di Bible ada tertulis, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kenapa itu? Kok bisa begitu?
Karena Yesus adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Kan dia nggak ngerti pertanyaan. Bukan dia karakternya gini dia kalau dia kena skak dia akan ngomong yang penting nggak nyambung gitu loh. Gitu psikologinya dia. Masa aku kasih ayat kalian potong terus, aku kasih ayat kalian potong terus. Seperti di Al-Hadid 3 kalian aku ada Bukan maksudnya gini net gitu. Gimana rasanya bakso? Oh, caranya merawat kuda dari kecil itu begini kan nggak nyambung, Bre. Ditanya rasa bakso, lu malah ngejelasin merawat kuda, nggak nyambung. Al-Hadid 3 itu siapa, Bang? Dialah yang awal, yang akhir, yang sahir dan yang batin. Jam kali. Sini, lu lihat lu sini. Buka Al-Maidah 17. Al-Maidah 17 buka sini. Gimana sih Bang Jiwa minum pakai masker ada aja. Itu ngejangin orang ya? Al-Hadid 3 itu siapa, Bang? Minum dari hidung itu tadi. Al-Hadid 3 itu siapa, Bang? Sini. Yang awal, yang akhir. Jawabannya di Al-Maidah 17. Jawabannya di Al-Maidah 17. Oke, baca, Bang. Coba Bang baca. Sini. Ya, sini. Jawabannya Al-Maidah 17 sini supaya lu paham. Satsuki, double. Nah, ini nih. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, ya. Pedes nggak tuh? Pedas gak tuh? Pedas. Dia itu siapa, Bang? Dia itu siapa? Iya, tunggu. Nah, ini dianya di sini. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya? Biar selamat datang di kebenaran. Dia itu Allah. Dialah itu Allah tuh. Naik. Iya. Ini lihat deh. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam? Tuhan lu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, gitu loh. Dialah itu siapa, Bang? Ini dia. Itu siapa? Cukup. Allah. Dialah itu siapa yang berfirman? Allah. Lah ini dianya siapa ini? Ini. Kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam. Siapa yang hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam? Siapa? Siapa, Bang? Nah, ini jawabannya. Allah. Oke. Iya. Kalau gitu di kitab Al-Quran An-Nahl 51 Allah berfirman, jangan kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja. Oh, itu Al-Ikhlas. Itu Al-Ikhlas jawabannya. Nih. Al-Ikhlas. Dan kepadaku siapa tuh, Bang? Cuman ya, nggak nyambung bahasa Indonesianya. Nah, ini. Dialah Allah yang Maha Esa. Gitu loh, Bre, kalau ngejawab tuh. Lu tuh kalau jawab tuh harus nyambung gitu loh. Nggak macem lu ditanya makan bakso, dijawab merawat kuda. Jadi Allah berfirman untuk Allah begitu, Bang. Allah berfirman untuk kita. Gini loh. Gini bre. Al-Quran itu Allah firmankan untuk manusia. Kenapa? Karena manusia mengulang-ulang firman Allah. Gitu, bre. Aselole. Aku baru tahu bahwa Allah berfirman untuk Allah lain. Bukan siapa yang ngomong, berfirman untuk kita yang akan mengucapkan. Ini Al-Ikhlas kita baca ini. Qul huwallahu ahad. Itu kan kita yang baca. Bang, dengar. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, lu kayak gitu caranya. Ya udah kalau gitu ini Matius 17 salah. Kalau gitu ini jangan kamu takut. Oke, berarti ada dua Tuhan di sana ya. Dianya itu Tuhan yang berbeda ya. Lu gua kunci nih ya. Jangan kabur lu ya, Lu gua kunci lu. Ada dua Tuhan. Iya. Oke. Gua iyakan yang lu mau. Nah, lu harus mengiyakan juga. Iya, berarti di sini juga ada dua Yesus di sini. Yohanes 17 nomor 2. Demikianlah kata Yesus, sama seperti engkau telah memberikannya kepadanya kuasa. Ini Yesus yang mana nih? Pengen tahu gua. Yesus Kristus lah. Loh, ini yang ngomong kan Yesus Kristus. Demikianlah kata Yesus. Oh, di sini Yesus ngomong sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Kita pakai cara lu.
Kita pakai cara lu ini. Anjing, mampus lu, Yesus lu dua. Kuasa atas segalanya yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini Yesus berdoa kepada Yesus yang mana nih? Nah, ayo. Oke, lanjut baca bang, lanjut. Ayo mau kemana? Mau lari kemana? Gua kunci lu. Kita pakai cara lu baca Al-Quran ya. Kita pakai cara lu baca Al-Quran nih. Ini Yesus berdoa kepada Yesus siapa nih? Yesus Kristus berdoa kepada Yesus siapa nih? Yesus Sutisna, iya. Coba. Bang, kenapa potong-potong ayat? Lanjut baca bang. Ia akan memberikan hidupnya yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini Yesus siapa ini? Yohanes 17 nomor 2. Iya, Yesus Kristus berdoa kepada Yesus siapa? Itu pertanyaannya. Hayo. Lari kemana lu? Domba mau lawan manusia. Enggak, Yohanes 17 nomor 2 yang gue minta ini. Ini kan Yesus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Ini Yesus ini berkata untuk siapanya di sini? Yesus siapa? Gua pakai cara lu, bre. Gua pakai. Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Oh, nggak bisa kalau misalnya memberi kuasa kepada Yesus sendiri atau murid-muridnya. Harusnya di sini telah memberikan kepada aku atau kepada mereka. Ininya di sini. Siapa ini? Anjing. Itu gua siksa lu pakai cara lu. Yesus tapi ya itu. Yesus Sutisna, Yesus siapa nih? Ayo, gua siksa lu. Yesus Kristus. Oke, ini yang berkata di sini Yesus mana? Barnabas, oke? Demikianlah kata Yesus Barnabas. Oh iya dong. Di sini dia pakai katanya di sini soalnya. Demikian pula ia lagi di sini. Nikmatnya ngebalik-balikin. Wahyu 1 ayat 8. Lari kemana? Ini yang gua tanya. Yesus berdoa. Ini Yesus berdoa kepada dia. Dia di sini siapa? Nggak mungkin dong Yesus lagi. Kita kan pakai konsep lu di. Kita pakai konsep lu nih di An-Naml 51. Kita pakai konsep lu di sini. Dianya kan berarti ada Tuhan selain Allah. Nah di sini ada Yesus selain Yesus nih. Ayo. Yesus berbicara kepada dirinya. Yesus berbicara kepada dirinya. Iya, Yesus ini ngomong kepada Yesus. Nah, Yesus ngomongin dia ini siapa? Kepada Yesus. Kok lu bisa satu di sini? Kenapa di Al-Quran lu bikin dua? Padahal sama-sama dia. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Di Al-Quran lu dia dibikin dua. Allahnya berbeda. Di sini ketika Yesus ngomong iya itu merujuk kepada Yesus sendiri. Kok bisa begitu? Karena di situ Allah berfirman. Jadi di sini Yesus apa nih? Yesus apa di sini? Berpantun di sini. Yesus ngapain di sini? Yesus berkata. Apa bedanya firman sama kata, ge? Makanya jangan menuhankan huruf-huruf, bre. Jangan menuhankan abjad. Pusing jadinya. Ini tentang kuasa. Iya, tentang kuasa. Ketika dia berkuasa, dia berkata-kata. Nih, dia berkata-kata ke langit ya. Ke langit yang melahirkan Yesus. Bapak, ngomong nih, Bapak, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Nah, Yesus ini ngomongin siapa? Kita pakai konsep lu nih. Ayo. Ya. Oke. Gimana? Jadi gimana? Lu mau minta maaf? Maaf kaum muslimin, saya telah mempelintir-pelintir kata dia. Ternyata di perjanjian baru juga ada yang seperti itu ya. Aduh, saya salah. Mau kayak gitu nggak? Atau mau gua siksa terus sampai lu ngaku? Oke, saya lanjut bang. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Di sini. Iya, itu kan pakai aku kan. Itu pakai aku. Di sini dia pakai kata dia di sini. Kamu mau kabur ke mana? Iya. Iya, Yesus yang Maha Kuasa, dia mendoakan siapa di sini? Dia kan pakai kata dia nih di sini nih. Jadi lu jangan kabur. Kita pakai konsep lu ini. Ayo udah mending minta maaf deh. Maaf ya, tadi saya sudah pakai syubhat, pakai isu-isu yang jenaka sekali. Gak taunya di perjanjian baru juga ada yang seperti itu. Gitu mending minta maaf. Ya enggak? Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 8 dia yang Maha Kuasa. Air matanya dilap dulu. Yesus berkata di Wahyu 1 ayat 8. Mau Yesus Maha Kuasa, mau Yesus tukang sulap, gua nggak peduli. Di sini Yesus ngomong dia. Di sini Yesus ngomong dia. Nggak peduli, Yesus bisa masak omelet juga gue nggak peduli. Di sini Yesus ngomong dia. Dia ini Yesus yang mana? Itu pertanyaan gue.
Kemudian berangkatlah segenap. Enggak, mending lu mending gini, Bre. Di sini aja, jangan lari-lari, Bre. Jangan lari-lari. Kekejar. Walaupun gua ngerokok jarum super, lari gua kenceng. Ini di sini ada kata dia, ya. Ini Yesus yang mana? Mending lu minta maaf kalau nggak bisa jawab. Itu kata iya, Bang. Kata iya, bukan dia. Iya, di sini iya. Iya ini maksudnya apa? Ke siapa iya ini? Kejadian berapa, Bang? Kejadian Yohanes berapa, Bang? Baru nanya ayatnya. Udah keringet dingin keluar semua, baru nanya lu ayatnya. Dia aja. Udah terdiam. Hening. Kenapa, Bang? Kenapa kalian kalau baru bahas soalnya. Udah digeprek 20 menit baru nanya ayatnya di mana. Ya udah, Gurunda, silakan Gurunda dihidangkan yang terbaik. Lanjut aja deh, lanjut. Udah habis Gurunda. Apalagi mau aku kunyah ini? Enggak, beliau diajarin. Yesus berkata begini, wahai 21, Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, iya di situ Yesus. Iya di situ Yesus. Barang siapa yang akan menang, maka Yesus akan menjadi Allahnya, dan aku akan menjadi Allahnya. Jadi ada dua Yesus yang disembah. Siap, nggak apa-apa. Masa barang siapa menang, kata ia akan memperoleh semuanya ini. Oke, Yesus akan memperoleh semuanya ini. Yesus. Oke, sekarang ini kita ke Wahyu ya, kita ke Wahyu. Wahyu berapa tadi? Lu malah makin mati lu, makin kabur-kaburan. Wahyu berapa? Wahyu 21 ayat 7. Oke, Wahyu 21. Lu tahu yang ngomong di situ siapa? Yesus. Yesus duduk di tahta atau anak domba dalam Wahyu? Bang, lanjut baca, Bang. Jangan potong-potong ayat. Tunggu di sini, lihat dulu ya. Aduh, gua jadi ini. Nah, lihat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Yesus itu duduk di tahta atau anak domba kalau dalam Wahyu? Di Wahyu ada takhta lah. Yesus di takhta. Oke, Yesus di tahta. Anak domba siapa kalau dalam Wahyu? Anak domba itu juga ada kita disebut anak domba. Yesus berkata, domba-domba punya suara. Lu nelan ludah lu sendiri lu. Lu baca Wahyu 5. Lu baca Wahyu 5. Kita nanti kembali ya. Ini agak out of topic sedikit. Di sini. Lalu datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Siapa yang duduk di atas tahta? Yesus ya. Yesus adalah Yesus yang duduk di tahta lah. Oke, anak domba siapa? Anak domba itu bisa kita, siapa saja. Oke, lu takiat Korintus di sini, Bre. Lu takiat Korintus lu kena di sini. Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Lu baca ini, Bre. Lu baca yang kencang. Yohanes 1:29. Nih. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah." Apa ini? Apa ini? Allah. Nah, siapa yang disebut anak domba oleh Yohanes? Yesus. Nah, Yesus lu yang dua kalau gitu. Ya, bukan Allah, Yesus lu yang dua. Jadi kalau anak domba ini Yesus, yang duduk di tahta juga Yesus, ini ada Yesus dua kage bunsin. Nah, ini. Lalu datanglah Yesus menerima gulungan kitab dari tangan Yesus yang duduk di atas tahta itu. Nah, udah mulai pinter otak lu. Lanjut baca di Wahyu 21, Bang. Lanjut baca. Apa suara keheningan ini? Apakah ini suara keterguncangan? Lanjut baca di Wahyu 21, Bang. Oke, kita ke Wahyu 21 ya. Ini Yesus yang duduk di tahta ya. Ini Yesus yang duduk di tahta. Nah, ngomong kepada anak domba nih si Yesus ini. Nah, 21 nomor berapa? Nomor 7. Ini ya. Ini yang lu mau ya? Iya. Oke, barang siapa menang, iyanya siapa di sini? Yesus ya. Yesus akan memperoleh semuanya ini. Iya adalah Yesus. Sabar. Iya. Abang ini. Lah iya. Nah, tadi di sini dia Yesus katanya. Di sini dianya Yesus katanya. Sambarado. Barang siapa? Ini iya di sini Yesus bukan Yohanes 17. Yesus kan? Nah, sekarang kita ke Wahyu. Kita ke Wahyu, jangan kabur lu yang mau. Ini Kores ini adalah tuayan dari apa yang lu tabur. Kita baca. Barang siapa menang, Yesus akan memperoleh semuanya ini. Dan aku siapa ini? Aku adalah Yesus. Yesus akan memperoleh semuanya ini dan Yesus akan menjadi Allahnya dan Yesus akan menjadi anak Yesus. Siap?
Salah bang, iya itu kita bang yang jadi anaknya bang. Iya di sini Yesus dong. Salah bang, itu kita bang. Loh kok mana ini iya bukan kita. Aduh matanya rabun. Kecil bang, kecil itu bang, iya itu untuk kita bang. Loh, untuk kita anak bareng-bareng. Yesus yang huruf gede sama Yesus huruf kecil sama-sama Yesus. Salah bang, itu huruf kecil bang. Iya itu untuk kita bang. Sedangkan kalau Yesus Lah ini bukan gini, lu nggak ngerti bre. Ini Yesus yang masih kemanusiaannya, gitu ya. I-nya kecil soalnya. Ini Yesus yang kemanusiaannya. Ini Yesus yang keilahiannya. Jadi Yesus yang manusia akan menyembah Yesus yang ilahi, gitu. Yesus berkata kepada Yohanes di Gua Patmos, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku lah, iya, akan ini menjadi Allahnya, dan ia akan iya, ini kan iya di sini kan iya yang di Yohanes 17 kan, yang ini kan, mana tadi dia? Yang ini kan. Udahlah, bre. Makanya lu jangan masuk-masuk ke Al-Qur'an. Sekalinya gua balikin lu pusing, bre. Meleleh lu, melayang-layang di atas permukaan air jadinya. Yang awal dan yang akhir itu kan cuma perkataan Yesus. Kenapa? Lah Yesus mati gak? Allah Yesus itu mencuri perkataan Yesus. Oh lah, lu takia Korintus. Kita lihat Al-Hadid ya, kita lihat Al-Hadid ayat 3 ya. Kita lihat Al-Hadid ayat 3. Sini loh. Lu jangan bohong-bohong, bre. Lihat Al-Hadid ayat 3 sekarang sama Wahyu 28, Wahyu 1 ya. Kita buka Wahyu 1. Allah Yesus itu mencuri kemuliaan Yesus. Loh, Yesus lu yang awal dan yang akhir apa? Yang awal dan yang akhir apa di sini? Lihat di sini. Yohanes 1 ya, Wahyu. Iya, lu lihat di sini, lu jangan potong-potong, jangan malu lu. Tuhan lu tuh punya sesuatu yang menarik nih. Wahyu 1 ya. Jangan takut, ini merah ya, Yesus yang ngomong. Aku adalah yang awal dan yang akhir, koma, dan yang hidup aku telah mati. Ini kenapa dihilangkan? Hah? Lalu kenapa ini nggak mau dibawa ini? Lanjut baca bang, lanjut baca. Iya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Nah, lihat ya, ini ya, perhatikan. Jadi lu tuh yang awal dan yang akhir, Tuhan yang mati. Nah, gitu. Sekarang kita lihat Allah, lihat Allah. Allah Al-Hadid ayat 3. Aku telah mati. Yang awal itu orang yang pertama bang. Yang awal itu orang yang pertama. Yang awal dan yang akhir untuk orang yang pernah mati terus bangkit lagi. Siapa lagi yang kayak gitu? Siapa lagi yang pernah? Ngorong aja. Nah, lu dilihat di sini Al-Hadid ayat 3. Nah, lihat di sini Allah. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Mana telah matinya mana? Telah matinya mana ini? Apa bang? Kata zohir. Waduh, jangan lari-lari lu. Kayak Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Jangan lari-lari lu. Di sini udah kena. Oke ya. Di sini udah kena lu. Di sini udah kena. Jadi di sini Allah itu yang zohir dan yang batin. Sedangkan Tuhan yang orang Kristen yang pernah mati terus hidup lagi. Ya gitu. Ini yang disembunyikan kawan-kawan. Ini pernah mati. Zohir itu nampak. Zohir itu nampak. Ya? Siapa? Zohir itu artinya lahir bang. Zohir kok lahir, parah banget tuh. Zohir itu lahir itu yulat bego. Woi, lahir itu yulat, ini ahli kelas tadi. Astagfirullah, ini lu Yesus lu gak lahir di Arab, jangan sok tahu bahasa Arab. Nah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, ini nih, yalid. Lu kalau pengen melahirkan, lahir, yalid. Kalau zohir itu nampak. Astagfirullah. Aduh, lu ini Roh Kudus lu nggak ngasih lu belajar bahasa Arab ya? Kabur-kaburan, topiknya tetap aja bubuk di mana-mana. Aku nonton Christian Princess. Lah, Christian Princess lu tonton, dia itu orang mana dia? Dia orang Libanon. Libanon ngerti apa bahasa Arab? Ini lihat Yalid beranak tuh, Yalid beranak. Tuh, sekarang kita lihat ke bahasa Arabnya. Di mana Yesus hari ini telah lahir ya? Lukas 12:1 ya. Kita ke bahasa Arab ya. Kita ke bahasa Arab nih. Kita ke bahasa Arab. Biblos bahasa Arab ya. Kita buka lu. Gua bikin malu Roh Kudus lu nih, bertubi-tubi. Nih. Ini tuh. Ini gambar Yesus cabang Arab ya. Begini dia. Jidatnya lenang. Copticchurch.net ya. Nah, ini Yohanes 13:32. Sekarang kita ke Lukas 2 nomor Lukas 2:21 ya. Lukas 2:21. Yes. Ya benar ya, Satalif ya. Lukas 2:11 telah lahir. Lukas 2:11, oke. Nah, kita lihat nih di sini nih. Lu lihat sini. Lukas 2:11, lu ada zohir nggak di sini ya? Bisa bahasa Arab nggak lu? Bisa bahasa Arab nggak? Tunggu.
Ini nih. Oh, di Madinah. Madinati. Ini nih. Anahu wulida lakumul yauma fi Madinati. Ini. Mana zohirnya? Mana zohirnya di sini? Lo, woi. Kristen cabang Yunani sok-sokan bahasa Arab. Nah, itu. Nih, ini lo. Itu. Nih. Jadi kalau nggak lam yalid, kalau nggak yalid ya ini nih, dinati. Di Madinati. Ini nggak ada zohir di sini. Ya. Wulida dilahirkan, telah lahir. Itu yang pertama itu di awal. Madinati Daud itu di kota Daud. Wulida lakum, telah dilahirkan. Ini ya. Nah, ini nih, wulida. Mana zohirnya? Madinah itu kota. Mana loh? Apakah suara ini suara keterguncangan? Kenapa hening sekali? Selamat datang di kebenaran, my bre. Bukan Nih, sahih, Biblos. Bang. Coba buka di kamus KKBI. Kamus KKBI. Coba buka di kamus KKBI. Sohir. Lah ini gua bawa Lukas 2 nomor 11 di bahasa Arab ini. Kenapa Bang takut? Kenapa Bang takut buka di kamus? Loh, kenapa lu takut sama ini Biblos bahasa Arab? Saya takut Biblos bahasa Arab gimana, Bang? Lah ini Lukas 2 nomor 11 kenapa lu nggak mau? Dari tadi lu kabur-kaburan terus, bre. Bang, Yesus, lu menyembah Yesusnya juga. Kata dia di sana ternyata mentrok kepada orang yang sama. Terus ini Lukas 2 nomor 11 bahasa Arab mau gimana? Lukas 2 11 bahasa Arab mau digimanain? Mau digimanain? Ini mau digimanain Biblos bahasa Arabnya? Coba buka di kamus. Coba buka di kamus KKBI. Ini Biblos bahasa Arab, ini Arab Koptik, Kristen Arab Koptik. Ini mau dikemanain Lukas 2 nomor 11. Ini mau dikemanain? Ketahuan. Zohir itu artinya lahir, Bang. Lah terus ini kenapa di sini kok nggak ada kata dohir? Bang, buka di kamus KKBI. Roh Kudus lu nggak bisa mengajarkan lu bahasa Arab ya? Iya. Bang, buka di kamus. Coba buka di kamus KKBI. Roh Kudus lu nggak bisa mengajarkan bahasa Arab ya? Kenapa Bang takut? Coba Bang. Di kenapa lu nggak mau? itu dengarkan. Di KBBI itu tidak ada kata az-zahir. Yang ada kata Ada, zahir. Bang. Ada. Allah itu zahir atau az-zahir? Saya tanya dulu. Dengar. Allah itu az-zahir atau zahir? Di situ tulisan sahir. Iya, zahir. Yang saya tanya Allah. Zahir atau az-zahir? Akulah. Allah itu berkata akulah yang awal. Ya aku yang awal, akulah yang Baca Arabnya supaya Anda tahu di situ az-zahir atau zahir. Kenapa kalian takut buka di kamus KKBI? Kok jadi takut ini? Orang Islam tidak belajar dari KBBI. Hah? Orang belajar bahasa Arab pakai KBBI gitu. Jadi kami kalau mau belajar tentang Al-Quran larinya ke KBBI gitu. Emang kalian tidak tahu tak? Berarti kalian cuma baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya ya? Yang di Al-Quran itu zahir atau zahir? Dituliskan sahir, zohir. Mana coba tunjukkan Dinda. Siapa yang bisa tunjukkan coba? Coba buka. Apa tuh? Siapa yang bisa buka di kamus KKBI? Kalau Kucuk dengarkan saya, Islam tidak belajar bahasa Arab dari KBBI. Lalu bahasa Indonesia dari mana, Bang? Ya, itu kamu belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa Al-Quran sih? Oh iya, Zohir kan bahasa Arab. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia. Oh berarti selama ini kalian baca Al-Quran tidak tahu artinya ya? La haula wala quwata illa billah. Saya tanya, coba tunjukkan ayat berapa, surah apa yang kau katakan zahir itu, silakan. Al-Hadid 3. Al-Hadid ayat 3. Inilah kalau terlalu lama menjadi pemimpin manusia. Udah ketahuan. Yesusnya tuh awal dan akhir telah mati. Tuhan lu mati. Oke. Al-Hadid ayat 3 nggak ada matinya. Tunjukkan. Malaikat saja berkata bahwa dengar.
Di situ di bahasa Arabnya apa tulisannya? Ada nggak alif di depannya? Ada nggak huruf alif di situ? Ada kata sahir. Itu Kata kau sahir. belajar terjemahan itu. Hei, kau belajar terjemahan. Kita belajar Al-Quran. Hei, belajar Quran bukan belajar terjemahan. Al-Quran bukan terjemahan. Al-Quran bukan terjemahan. Al-Quran itu bukan terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami Quran. Sekarang di bahasa Arabnya di situ dimulai tidak dengan kata az-zahir atau zahir saja. Bedakan antara zahir. Di situ sohir. Sohir, sahir sama. Di dalam bahasa Arabnya diawali dengan huruf alif, maka membacanya adalah az-zahir. Az-zahir dengan zahir itu beda. Oke? Bang, di situ kan tertulis sahir. Beta aku artikan kata. Kamu mengertikan, kamu membahas artinya kan? Artinya lahir, Bang. Udahlah Nair, lu menyembah Yesus lu dua. Kalau lahir itu apa bahasa Arabnya? Lahir. Kamu diketawain nanti ke Islam. Tadi Lukas 2 nomor 11 Biblos Arab udah dikasih lihat. Walidu katanya. Diam. Di Al-Quran Wulida. Jadi gini. Bukan hanya alif tapi juga lamnya gitu. Iya, itu Jadi dia. alif, lam. Jadi gini, Bung, dengarkan saya ya. Kalau kami umat Islam itu membahas engkau Allah adalah Az-Zahir. Az-Zahir itu sifat Allah. Az-Zahir ini adalah memiliki makna yang sangat tinggi. Nenekmu kiper, itu Tuhanmu yang lahir. Jadi ketika kemudian berarti abang kucluk tahu baca, tahu hafal Al-Quran, tapi tidak tahu artinya, jangan sampai saya panggil kamu Baru monyet. hafal Al-Quran, tapi tidak. Lah ini lu dikasih Biblos Arab aja lu terbata-bata di sini. Lu bisa baca nggak ini apa nih? Lukas 2 nomor 11. Kita lihat ya Lukas 2 nomor 11 ya. Lukas 2 nomor 11 kita baca di sini. Kamus KBBI. Lu tak kayak Korintus aja kerjanya Kamu lu. aja yang belajar KBBI, nyet. Jangan kamu Ini ya. Ini nih. Dikit Gurunda. Dia bubuk di sini Gurunda. Makanya dia kabur ke KBBI. Dia Lukas 2 nomor 11 ya. Di sini kita lihat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat kan gitu. Hari ini telah lahir. Kita baca di sini sekarang. Annahu wulida lakumul yauma fi madinati Dawuda. Mana zohirnya? Bang, itu Bang. Ini di Alkitab. Bang. Coba buka di Al-Quran, Bang. Batinku meringis, Bang. Roh Kudus tidak mengajarkan bahasa Arab. Bahlul. Ayo gimana Pak Idre? Ada kata zohirnya di mana nih? Katanya lahir. Bahlul, dengarkan saya. Tolong host di mute. Di mute dulu anak monyet ini, di mute. Kamu kalau ingin mengetahui isi Al-Quran, jangan dari terjemahan, kamu mentafsirkan. Kalau kamu ingin membahas Al-Quran, lihat Al-Qurannya. Di situ bukan kata zohir dalam bahasa Quran, ada alif lam. Karena dia tasdid pada huruf za, maka dibaca az-zahiru. Az-zahiru ada alif. Bukan zahir, tapi az-zahir. Bedakan antara zahir dengan az-zahir. Ketika berbicara mengenai az-zahir, berarti Tuhan itu nampak bagi akal. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha tinggi. Alam semesta ini adalah wujud penampakan dari keberadaan Allah. Allah itu nyata ada maksudnya. Az-zahir itu artinya nyata ada. Siapa yang membuat Allah itu nyata ada? Akal. Dengan cara apa? Kita lihat alam semesta ini. Alam semesta ini ada, membuktikan bahwa Allah itu nampak ada, nyata Allah itu ada. Itulah yang disebut az-zahir. Makanya di dalam Al-Quranul Karim itu diterangkan di dalam surah Al-Furqan ayat 55 bahwasanya Allah itu menyatakan keberadaannya kepada makhluknya, bahkan kepada diri manusia itu sendiri. Allah menyatakan, Allah menampakkan dirinya. Di dalam Al-Quranul Karim itu jelas. Dalam surah Al-Furqan ayat 23. Ya,
Itu yang Anda Fussilat, sorry. Fussilat ayat 53, 53, sorry. Jadi ketika Anda mengatakan Allah itu zahir lahir, Anda ditertawakan anak TK. Allah itu az-zahir, maksudnya nyata adanya Allah itu. Dengan cara apa Allah menyatakan keberadaannya? Dengan memperlihatkan alam semesta. Contoh, ketika Anda melihat kemudian jejak hewan, Anda membuktikan bahwa hewan itu ada. Dengan cara apa hewan itu menyatakan dirinya ada? Dengan memperlihatkan jejaknya. Allah itu az-zahir, nyata ada dengan adanya alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Dengan melihat alam semesta ini, maka itu bukti nyata bahwa Allah itu ada. Makanya Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Allah mengatakan, kami memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Jadi Allah itu az-zahir. Jangan kau mengatakan zahir. Zahir itu di KBBI itu tidak merujuk kepada Tuhan. Itu tidak merujuk kepada sifat Tuhan. Zahir itu. Tapi kalau az-zahir, itu KBBI menjelaskan kata zahir secara independen, tidak sedang menjelaskan sifat Allah. Dengarkan. Apakah KBBI sedang menjelaskan sifat Allah az-zahir? Kenapa, Bang? Apakah KBBI sedang menjelaskan kata sifat az-zahir? Ya. Oke, Dinda Kores coba buka KBBI. Ingat ya, kalau sampai salah ku tampar muka kau pakai sepatu. Oke, silakan. Dinda Kores sebenarnya. Diam, penyembah manusia, diam kau. Kau sudah bahlul bodoh goblok masih juga ngotot tuh. Coba Dinda Kores dibesarin, tunjukkan KBBI zahir. Aku mau piji lihat anak ini. Nah ini guru. Nah, ini. Zahir bahlul ngotot lagi nih. Mana az-zahir? Tunjukkan saya az-zahir. Saya minta az-zahir. Saya nggak mau zahir. Saya minta az-zahir. Kita kasih az-zahir ya. Sampai ku lemparkan ini HP sebentar. Maaf, saya minta az-zahir. Kata yang dicari Gurunda. Saya tidak mau tahu. Saya tidak mau zahir. Tuhan saya tidak zahir. Tuhan saya az-zahir. Saya nggak mau tahu. Iya ini Gurunda. Nggak ada KBBI nggak bisa dia ngasih az-zahir. Nggak bisa karena KBBI tidak sedang menjelaskan sifat Allah. Kucuk. Ku robek juga mulut kau sampai robek sampai kuping nanti. Udah berapa kali dibilang. KBBI sedang menjelaskan kata zahir, tidak sedang menjelaskan sifat Allah az-zahir. Mantap. Ini mantap bahlul ngotot lagi. Mana kata az-zahir? Mana? Ini udah aku ketik Guru. KBBI nggak bisa dia. Pokoknya harus ada. Nggak bisa dia. Ya udah aku kontak dulu WhatsApp-nya deh. Nggak mau. Halo Bapak KBBI yang terhormat. Saya nggak mau. Harus ada kata az-zahir dari KBBI. Bapak KBBI yang terhormat, ini ada terhitung menuhankan Yesus dari KBBI ini. Orang sudah bilang az-zahir, di situ ada alif lam. Karena dia ada tasdid pada huruf za, maka membacanya azza. Gimana Pak? Az-zahir itu bahasa Arab. Oh gitu, iya. Ntar, oh iya siap. Nanti dikasih tahu ke Yesusnya deh. Az-zahir katanya bahasa Arab Gurunda. Bang Kores, coba seperti ini. Coba begini. Biar penyembah hewan ini paham. Coba Bang Kores. Coba. Ini satu dulu, akhirnya plus dikit. Ya, tuh. Ini kulempar penghapus nanti dong ya. Kayak gini ada enggak? Sudah duduknya ad-dohir gitu ya. Oke Stasugi, aku coba sekarang ya. Nggak akan ada. KBBI itu bukan pelajaran Al-Quran. Udah duduknya paling belakang, suka tidur, telat lambat, nggak mandi ke sekolah, masih banyak cerita. Iya. Kau ke ruang BP sebentar ya. Udah bahlul. Sikat gigi pakai sol sepatu. Tolo. Mandi pakai oli masih juga. Ini izin Sensei. Bang Kores, coba kasih biar supaya paham penyembah hewan ini. Coba buka rahim dalam KBBI dengan rahim dalam kamus Arab.
Beda nggak artinya? Oke, coba kita. Kalau rahim itu apa dalam KBBI? Udah dijelaskan Laput apa pakai itu? diperbaiki, udah dibilangi. Kan Allah mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Terhadap orang zalim kita harus keras. Udah dibilang. Dan ini juga dia itu terlalu sempit memaknai dalam bahasa Indonesia. Dia nggak tahu karena apa. Di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya lahiriah, batiniah. Lahiriah itu maksudnya yang nyata, yang nampak. Batiniah yang tersembunyi. Mohon maaf lahir dan batin. Maksudnya kami mohon maaf lahiran gitu. Nggak nyambung. Kamu itu bahasa Indonesia aja sempit maknanya. Ini dalam bahasa Indonesianya loh sekarang bahasannya. Bukan dari Asmaul Husna. Ini aja udah beda ini. Mohon maaf lahir dan batin maksudnya mohon maaf kami lahiran gitu kan, bukan. Enggak, masalahnya dia belajarnya dari Halilintar. Si Bahlul itu. Jadi kayak gini caranya. Sahir akhirnya lahir, Bang. Kata sahir. Tuyul. Al-Quran tidak mengatakan zahir. Al-Quran mengatakan az-zahir. La haula wala quwata illa. Al-Quran itu apa, Bang? Al-Qurannya mengatakan az-zahir. Oh, mama. Udah. Aku mandi. Aku mandi. Dan dia coba dibuka ayatnya. Udahlah, Nice. Lu kalau mentok terjemahan, Yesus lu lahir di Batavia. Tolong buka ayat lagi, tolong. Coba tolong dibuka lagi ayat. Penolong lu kan Yesus, bukan kami. Ini lagi si tuyul datang. Apalagi kamu ingin menambah-nambahi kebahlulan temanmu tadi. Az-zahir dengan zahir itu beda, kecap. Jangan kau tambah-tambahin lagi. Udah, kau bahas yang lain aja. Ilmu sudah secuil banyak cerita. Kamu bisa baca? Ada terjemahan kan situ, Bang. Gini, Stephen, guruna dikit ya. Ini supaya paham ini untuk kawan-kawan Kristen. Gini loh, kalau dalam Islam ya, Stephen Kojo, dalam Islam Tuhan yang ada kelaminnya itu berhala dalam Islam. Kalau Tuhan ada kelaminnya itu berhala. Itulah kenapa Islam datang. Untuk menuhankan Tuhan yang benar, bukan Tuhan-Tuhan yang punya kelamin. Gitu loh, Bre. Jangan dulu ke situ. Ayatnya aku minta dibukakan lagi, kita lihat. Iya, tetap intinya ke situ, Bre. Tuhannya kalau berkelamin itu berhala, ya kawan-kawan ya. Zahir dan batin. Iya. Kalau misalnya di Kristen zohir itu artinya lahir dari liver, dari hati, silahkan. Boleh, ambil. Bebas. Aku mau lihat. Tapi tetap dalam Islam Tuhan yang mempunyai kelamin itu berhala. Jangan dulu alihkan ke situ, Bang. Stephen, ada perbedaan. Nanti kalau misalnya zohir nih, terus itu Yesus gitu. Sekarang kita lihat Yesus ini punya kelamin nggak? Apakah di situ ditulis as-sahir atau sahir dan batin? Itu aja aku mau lihat. Dan aku bukan mau bahas itu, enggak. Aku nggak paham Al-Quran. Oh ya udah, kalau gitu kita bahas Tuhan yang berkelamin aja. Mana Tuhan yang benar, yang berkelamin atau yang tak terlihat? Ya, aku minta tampilkan ayatnya yang dibahas tadi. Yaudah, nanti habis itu ya, habis itu kita bahas ya Tuhan yang benar itu yang berkelamin atau yang tidak bisa dipandang mata ya. Ya, terserah kita diskusi. Oke. Iya, sehat. Nah ini. Aku cuma mau buktikan aja penulisannya bagaimana. Ini. Huwal lawalu wal akhiru wadzohiru. Nah ini terjemahannya. Aku nggak ngerti bahasa Arab. Loh, Tuhan lu dari terjemahan. Nah ini yang ini. Nah ini nih. Tuh, ya di wadzohir. Loh, gurunya kemana? Ini, Bre. Wadzohir. Yang terjemahannya, aku nggak paham itu, Bang. Iya, dohir itu yang nyata, yang nampak. Aduh, ini gimana sih kawan-kawan kayak gini? Ini terjemahan nih, yang zohir nih. Ini terjemahan supaya cepet lah, yang zohir nih. Yang sahir, iya kan jelas kan sahir itu. Dohir itu enggak artinya ada nampak. Lemah ya, itu kan ini kan diterjemahkan wadzohir. Ini kan diterjemahkan jadi yang zohir gitu loh. Atau gimana maunya? Gini coba ya. Coba saya tanya sama Stephen. Kalau memang itu artinya lahir. Dengar Stephen. Kalau memang itu artinya lahir. Aku bukan bilang lahir. Enggak, aku enggak tahu ini. Iya, zahir tulisannya wadzohir. Tadi kan dikatakan oleh Bang Suma ada as-sahir. Oke, kita buktikan aja.
ternyata cuma sahir, nggak ada sahir situ. Karena lu nggak bisa baca. Ini udah terjemahan, bre. Ini terjemahan. Ini nama aslinya. Ini nama aslinya. Oke, aku nggak tahu. Silakan lah, kita ganti pembahasan. Begini, Stephen, kalau memang Ya, zahir ya. itu artinya lahir, kenapa tidak diterjemahkan lahir di situ? Tadi aku sempat dengar sahir itu nampak, ada yang bilang nampak. Iya, kalau memang pun zahir itu artinya nampak, kenapa dalam terjemahan tidak nampak di situ ditulis? Kenapa harus zahir? Kenapa nggak nampak aja di situ harusnya bahasa Indonesianya? Kenapa harus zahir? Ada apa dengan KBBI? Mungkin bahasa Arab. Mungkin, jangan mungkin lah. Bahasa Arabnya mungkin nampak sahir, bahasa Arabnya batin. Iya, makanya artinya jangan cuma pakai KBBI, beda kasta. Kita beda kasta, bro. Beda kasta kita. KBBI tidak cukup mampu menjelaskan itu. Maka KBBI mengambil istilah Begini, zahir. Aku bukan mau bahas itu, aku cuma mau ingin bukti apakah betul tulisan asahir atau sahir, begitu aja. Kita nggak mau bahas itu. Bukan itu. Ya udah, tadi kan lu udah ngaku, lu udah kena skak di situ. Kalau yang zohir itu terjemahannya. Tapi kalau wadzohir itu di bahasa aslinya gitu, Bre. Enggak. Ya oke, aku nggak paham. Nah, sip, thank you. Nah, kembali ke topik yang tadi ya. Saya yang heran nalar kalian itu kenapa nggak jalan? Sederhana saja, itu terjemahannya di situ zahir, udah diterjemahkan loh. Sudah diterjemahkan masih juga pakai kata zahir. Kenapa nggak pakai kata lahir aja? Lahir aja. Itu harus jadi pertanyaan. Noise. Satsugi. Sip. Ya, udah kelar, start. Bubuk dia. Ya wis. Nah ya, Stephen Kojo, gue pengen yang keras-keras nih. Ayo, mana Tuhan yang benar, yang tidak mampu dipandang mata, atau Tuhan yang mempunyai kelamin? Silakan. Dibuka mute-nya. Woi. Mana ada Tuhan punya kelamin? Oh, alhamdulillah. Kan awal-awal aku kan sudah katakan pribadi Yesus itu terdiri dari Tuhan. Yesus tidak punya kelamin ya. Cacat dia, kasihan. Nah, Gurunda, aku cuma ngasih umpan aja, Gurunda. Gas. Ini Ahi itu manusia. Ahi Sugi kerja. Hatsugi, sudah waktunya. Saya noise terus katanya. Cek. Enggak, lanjut. Enggak. Aman. Enggak ada noise di sini. Enggak kedengaran noise. Apa. Normal semua. Apa yang mau dikatakan? Katanya Yesus tidak punya kelamin, Akhi. Waduh. Ya disunat pada waktu umur 8 hari itu ya. Tadi kan dikatakan Tuhan punya kelamin, bukan Yesus. Tuhan punya kelamin, mana ada Tuhan punya kelamin. Tuhan itu maha kuasa, tidak nampak. Begitu. Jadi Yesus bukan Tuhan ini. Yesus itu adalah kemanusiaan. Kenapa dituhankan kalau begitu? Jadi dia datang ke dunia harus jadi manusia, Bang, supaya bisa kita lihat. Yang menjadi manusia ini malaikat atau Tuhan? Betul, Bang. Dia datang ke dalamnya harus menjadi manusia supaya bisa kita ketahui kita kena kesalahan itu. Gitu. Ini suara saya yang putus-putus ya? Bukan suara dia, Sensei. Suara dia. Oh, siap. Lanjut Dinda Neplos, silakan. Pakai ilmu mantik, silakan. Enggak, itu tadi Pak D, itu mau ini, Sensei. Silakan Pak D. Iya, sebenarnya yang Tuhan itu kan dagingnya Yesus sih. Bukan rohnya Yesus, dagingnya Yesus. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman, ya, dari Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Allah yang menjadi daging. Berarti yang Allah itu ya dagingnya Yesus. Jangan diputer-puter.
Gitu loh. Nah sekarang karena daging ini adalah Allah atau firman, Yohanes 1 ayat 1, maka Tuhan Anda berkelamin. Kenapa Anda bilang tidak berkelamin? Kalau ada yang mengatakan yang Allah itu rohnya, itu dalilnya mana? Coba tunjukkan saya dalilnya bahwa roh Yesus itu adalah Allah, itu di ayat mana? Roh Allah masuk ke dalam diri Yesus itu mana sih? Halo? Pada diem. Atau jaringan saya? Siapa yang mute aku? Soalnya aku di mute oleh host ini. Aku nggak kontrol kalau sudah di mute. Aku sudah dari tadi ngomong-ngomong ini. Bukan, tadi suaranya putus-putus tuh. Suaranya putus-putus tadi. Putus-putus. Ya, jadi Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dan datang dari Allah itu adalah firman-Nya Allah. Dia turun ke dalam dunia ini lewat perawan Maria jadi manusia, dan Yesus datang itu sebagai manusia dan kealahan. Kealahannya yang mana, Bos? Kemanusiaan dan kealahannya. Di naturnya itu. Kealahannya yang mana? Kealahannya itu ada bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan, aku kan sudah kasih contoh di Lukas 8. Dengar dulu Bang. Aku sudah pernah kasih contoh di Lukas 8 ayat 43 sampai 46. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, tidak pernah disembuhkan oleh siapapun. Ketika dia menjamah Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Yesus tidak tahu, itulah kemanusiaannya. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu? Allah itu sendiri Bang. Padahal Yesus dan perempuan itu tidak ada interaktif. Mau apa engkau perempuan? Aku ingin sembuh. Tidak begitu kan? Dia jamah sembunyi-sembunyi dari belakang. Gini bang. Firman Yesus, itu jadi roh atau jadi dagingnya Yesus Bang? Firman itu jadi manusia kedagingan. Iya, jadi daging kan. Dia datang berarti yang Tuhan itu kan dagingnya Yesus. Dalam hakikat sebagai kemanusiaan dan keilahiannya. Bang, yang seharusnya itu kalau Allah itu bentar bang, kalau daging itu Allah itu sudah jadi daging, seharusnya yang dituhankan itu ya dagingnya Yesus, bukan rohnya Yesus, karena Allah tidak pernah jadi roh di dalam diri Yesus. Dia adalah gambaran Allah. Itu ada di dalam kitab mana itu? Efesus, Kolose 1 ayat 15. Di situ Yesus Allah disebut prototip, prototokos. Ya, jadi karena dia itu adalah bentar Bang. Karena dia itu adalah prototokos, maka dia itu adalah ciptaan Tuhan. Contoh. Yesus itu contoh. Makanya di situ dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu ciptaan. Kolose 1 ayat 15, karena dalam bahasa Yunaninya disebut prototokos. Gitu loh. Ya, jadi ketika Yesus jubahnya dijamah orang terus orang itu sembuh, bukan menunjukkan Yesus itu Tuhan, karena memang Tuhan sedang menunjukkan kuasanya lewat Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat aku katakan begini. Bentar, ada kuasa keluar dari. Iya, saya tahu itu. Ada yang kuasa yang keluar dari Yesus itu tidak menunjukkan Yesus itu Tuhan. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, nih saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Itu dia. Jadi ketika dia itu ada perempuan menyentuh dia sembuh, karena Tuhan sedang menunjukkan kuasanya lewat Yesus. Jangan lantas Yesus dijadikan Tuhan.
Lihat tuh Kisah Para Rasul 2 itu. Ayat 22, baca baik-baik. Camkan dan cermati. Oke, kita perhatikan Bang. Lihat di Injil. Memang kalau manusia campur Tuhan. Kenapa disang lagi? Beri aku kesempatan ngomong. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ku ini siapa? Dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta kepadaku, sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini ku dan ku. Ku itulah Allah di dalam pribadi Yesus dan meminta di dalam nama Yesus Kristus. Makanya 17 ayat 3. Saut-sautan antara Yesus dengan Yesus. Makanya di Yohanes 17 ayat 3 akan sering aku katakan, apakah kalian sudah mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah itu? Mundur di ayat 11-nya. Di ayat 11 dikatakan, percayalah kepadaku. Cari tahu dulu Bang, siapa Yesus Kristus itu? Iya, bentar yang saya jawab. diutus Allah. Bentar Bang, gantian Bang. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting, yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Lihat, Anda bilang Yesus Bapa itu sendiri. Padahal di ayat 12 Yesus akan pergi kepada Bapa. Kalau di dalam Yesus ada Bapa, berdasarkan Yohanes 13 yang seperti kamu asumsikan, ngapain Yesus pergi kepada Bapa? Orang ada di dalam dirinya. Karena ada Bapa cadangan, Pak De. Gimana nih? Dengar Bang, Allah itu roh Bang, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya aku sempat dengar tadi pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Ada suara dari surga, dan dikatakan Bapa itu terpisah dengan Yesus. Begitu. Itu asumsi kalian. Apa Anda mau bilang Bapa membelah diri? Ada di surga, ada di diri Yesus. Jadi tidak. Allah itu roh, Bang. Iya. Dia ada di mana-mana, Bang. Ada di mana-mana ini. Ada di surga. Bang, ada di mana-mana ini kuasanya atau pribadinya? Kuasa Allah, Bang. Nah, kalau kuasa Allah nggak masalah, tapi pribadinya tetap di surga. Kalau kuasanya ada di mana-mana, saya setuju. Karena memang kuasa Tuhan itu bukan hanya ada pada Yesus, ada pada seluruh manusia. Begitu loh. Tetapi kalau pribadinya yang kamu maksud ada di mana-mana, berarti Tuhanmu membelah diri kayak amuba jadinya. Katanya saya noise ya. Lanjut dulu, katanya saya noise terus katanya. Kayak suara angin gitu aja. Suara itu hujan. Pak Stephen itu. Makanya kalau dipahami itu kuasa, ya, Yesus itu ada kuasa Tuhan, justru menggagalkan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena setiap pada diri makhluk, pada diri manusia ada yang namanya kuasa Tuhan. Gitu loh. Sama seperti kami umat Islam mengakui adanya dunia ini. Ya, itu ada kuasa Bang, Tuhan di situ. Yesus itu sebagai Sang Firman satu dengan Sang Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebab Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu, Bang. Satu apa, Bang? Satu kesatuan, Bang, itu. Satu hakikat. Satu pribadi. Satu esensi, satu pribadi itu mereka. Oh, satu pribadi. Allah, Tuhan itu sendiri. Oh, satu pribadi. Yesus, Roh Kudus, Bapa satu pribadi.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga di dalam keesaan Allah, Bang. Satu pribadi katanya ya. Allah betul, itu satu sendiri. pribadi. Bukan satu pribadi, tiga Oh, katanya pribadi tadi satu dalam- pribadi. Enggak, satu Nah. esensi, satu hakikat. Hakikat apaan sih, Bang? Hakikat ya itulah satu, sama-sama. Apa arti hakikat, Bang? Hakikat, aku udah lupa ini hakikat ini. Satu esensi. Keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya. Itulah hakikat. Iya. Kenyataan yang sebenarnya Makanya- Yesus adalah manusia. Makanya Yesus pernah Bentar, katakan, ini bentar kita uji apakah Yesus satu hakikat dengan Bapa. Aduh. segala sesuatu Gantian yang dong. Bapa punya adalah aku punya. Begitu. Oke, kita uji apakah Yesus satu hakikat dengan Bapa. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Yesus bagi Kristen adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Apakah Bapak juga 100% manusia? 100% Tuhan? Oh tidak, Pak. Oh tidak, berarti nggak satu hakikat. Enggak. Berarti nggak satu hakikat, gagal. Kenyataan gagal. yang sebenarnya Yesus bagi Kristen adalah manusia 100%, Tuhan 100%. Kenyataan yang sebenarnya Bapa adalah roh. Bagaimana itu satu hakikat? Bagaimana itu kenyataan yang sebenarnya? Yang penting ngomong, belakangan persoalan. Gagal satu hakikat. Satu hakikat artinya begini, Bang. Aku kasih contoh. Tiga pribadi dalam keesaan Hakikat Allah. itu apa dulu, Pak Stefan? Allah menciptakan segala sesuatu dengan lari lagi, kejar lagi, kejar lagi. Kejar gimana ini? Aku ngomong disambung-sambung, tertutup suaraku ini. Ayo silakan ngomong. Segala yang aku punya, ya, Bapak punya, gitu ya. Saya mau nanya nih, Yesus punya ibu, Bapak punya ibu nggak? Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Ya. Begitu. Segala sesuatu Yesus punya, Bapak punya. Yesus punya ibu, Bapak punya ibu nggak? Yang Bapak punya adalah aku punya. Ya. Betul. Iya. Yesus punya ibu nggak, Pak? Iya, secara manusianya dia punya ibu. Dia Bapak punya ibu nggak? Enggak. Bapak di surga punya ibu? Enggak. Sebab Enggak, Bapak jadi itu beda ada- kepunyaan dong. Beda lagi, ya udahlah, capek gua. Udah. Tuh Pak Stephen, kalau Ya. segala yang Bapak punya Yesus punya, kenapa Yesus malah diberi sama Bapak? Diberi apa, Bang? Kuasa. Ya diberi kuasa, diberi kehidupan. Iya, terhadap manusia, kemanusiaannya kan gitu. Lah enggak, Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Allah itu sendiri, Bapak itu sendiri, Bang. Nah Bapak kan. Nah berarti Yesus sebelumnya bener nggak? Karena dia diberi. Ya, Yesus yang kemanusiaannya itu, Bang. Bukan Nah Yesus memang yang ilahi itu. buktinya Yesus itu manusia. Iya, aku kan sudah katakan dia datang ke dalam dunia mempunyai duinatur, hakikat sebagai manusia dan ilahi, Allah itu sendiri. Nah, terus Begitu. yang memberi Yang kuasa kami kepada sembah Yesus itu- kenapa bukan Yesus? Yang kami sembah itu yang Allah itu sendiri, kealahannya Yesus. Bukan Yesus sendiri. kan? Iya, bukan Yesus Bukan kan? Yesus yang manusia, bukan. Nah, bukan Yesus yang manusia, tetapi Bapa yang bukan manusia. Pokoknya yang penting bunyi deh, Pak Stephen, yang penting bunyi. Iya. Belakang persoalan. Kalau memang Yesus itu punya segalanya, tapi kenapa Yesus itu diberi, kan gitu? Nah, itu permasalahannya. Nah, dalam kesudahannya kenapa pemberian itu justru dikembali lagi? Dan dalam keadaan yang sebenarnya nanti para pengikut Yesus seperti Yesus. Maksud bagaimana, Bang? Coba ulangi. Nah, yaitu di dalam 2 Yohanes dikatakan kita akan melihat Yesus dalam kebenarnya dan kita menjadi sama seperti Yesus.
Maksudnya gimana? Dalam keadaan yang sebenarnya? Masalah, kalau nggak salah itu masalah kebangkitan bang, itu kebangkitan. Ya nanti keadaannya di surga, keadaan di surga nanti. Jadi tubuh rohani. Kok tubuh rohani? Kok malah jadi ke tubuh rohani ya? Iya. Istilah-istilah apa tubuh rohani? Iya bang, itu menurut kami. Dalam keadaan yang sebenarnya, nanti Yesus sama dengan murid-murid Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya baca nih. Gimana coba? 1 Yohanes 3 nomor 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Theos. Tetapi belumnya apa keadaan kita kelak nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan benarnya. Dalam keadaan sebenarnya sama dengan Yesus. Di ayat berapa itu bang? Sorry, 1 Yohanes berapa? 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat berapa bang? 2. Oh ya tuh. Jadi Yesus itu nggak pernah berubah. Emang Power Rangers berubah? Udahlah Pak Stephen, jangan dipersulit. Coba. Dalam keadaan yang sebenarnya nanti seperti apa Yesus, begitu juga murid-murid Yesus sama seperti Yesus. Iya, tubuh rohani bang, ini bang. Masalah tubuh rohani lagi. Iya jelas. Pasti ya, istilahnya banyak banget Ustaz. Tubuh rohani segala apa lagi tubuh rohani. Iya, ketika kita dibangkitkan lagi bang, tubuh kita diubah bang. Bukan lagi tubuh yang akan dapat binasa lagi, tidak bang. Jadi berubah jenis kelamin juga, berubah jenis kelamin. Kenapa dipikirkan kelamin bang? Kan jenis kelamin Anda laki-laki. Kalau setelah ada kebangkitan diubah jadi tubuh rohani, tidak ada lagi masalah kawin mawin. Enggak, bukan itu maksud saya. Mas Stephen ini di dunia ini laki-laki. Nanti di sana itu jadi masih laki-laki atau berubah jadi perempuan? Tubuh rohani itu sama seperti malaikat, tidak berkelamin bang itu. Oh, tidak punya jenis kelamin. Iya, namanya tubuh rohani bang. Iya, oke. Yesus di surga bagaimana nasibnya? Sama tubuh rohani. Jadi Yesus tidak punya jadi laki-laki lagi? Tidak. Nah, terus dia kawin gimana? Kawin dengan siapa? Perkawinan anak domba. Itu artinya yang mana kita akan menjadi umatnya bang, bukan kawin seperti kawin. Oh, jadi di surga itu nanti Pak Stephen tidak ada lagi jenis kelamin, semua hanya kayak roh begitu semua ya? Iya, sama seperti tidak ketahuan yang mana laki-laki, yang mana perempuan gitu ya? Iya, begitu. Oh, baru paham saya, ilmu baru ini. Jadi di surga itu tidak jelas lagi yang mana Pak Stephen, yang mana Ibu Derni, yang mana Yesus, gitu ya? Astaga, ada kelamin. Kok jadi aneh? Itu Yesus terangkat ke surga sama tubuhnya atau enggak sih? Darah dan daging tidak dapat bagian. Ada lagi gitu. Yesus angkat ke surga sama tubuhnya atau enggak, Pak Stephen? Tubuh yang mulia bang dia. Beda dengan tubuh kita bang. Bukan, dia terangkat ke surga itu sama tubuhnya waktu dia dikubur nggak? Iya, terangkat tapi udah dirubah, udah jadi tubuh yang rohani. Di mana dirubahnya? Ada fitting room. Bang, lihat bang. Kita hilang. Perhatikan ada tubuh aslinya hilang dalam perjalanan ya Pak Stephen ya. Dengar bang, aku jelaskan. Ya. Ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, padahal semua ruangan itu tertutup. Tiba-tiba dia ada di dalam. Buset. Sehingga Thomas mengatakan dia itu hantu.
Dia muncul tiba-tiba. Itu tubuh yang bagaimana bang? Bisa menghilang artinya kasarnya dang. Habis makan ikan goreng, habis makan ikan goreng langsung hilang ya. Iya pasti benar. Dia bisa datang menampakkan di dalam ruangan yang tertutup rapat pintunya. Yang tidak mungkin akan dimasuki orang, tetapi dia muncul di situ. Tiba-tiba yang makan ikan goreng itu bagaimana itu? Ini bukan masalah makan ikan goreng. Kamu pahami dulu apa itu? Apa yang aku katakan. Kenapa dia bisa muncul di tengah-tengah ruangan yang tidak ada celah untuk orang bisa masuk? Dia muncul tiba-tiba di situ. Itu tubuh yang bagaimana, Bang? Kan jangan dulu cari yang negatifnya, Bang. Dikira hantu atau makan ikan goreng. Cari dulu maknanya, Bang. Ikan goreng kenapa dia muncul di situ, Bang? Kenapa? Tertutup semua pintu. Kenapa? Kenapa bisa muncul? Kenapa? Itulah dia setelah dia bangkit, dia itu jadi tubuh yang mulia, Bang. Tidak dengan tubuh pada waktu dia belum makanya dia tidak akan mati lagi, Bang. Oke. Jadi anak Maria kemana sekarang? Anaknya Maria kemana? Anak Maria siapa? Yesus. Iya. Kan sudah dikatakan dia telah kembali. Aku enggak. Saya tanya. Aku datang anaknya dari Maria, atas, dia kembali kepada Bapa itu sendiri. Enggak, tubuhnya. Ada bersama-sama dia dengan Bapa di surga. Berarti Yesus punya tubuh dong laki-laki. Enggak, makanya susah. Ini. Ya karena Anda mau menghilangkan anak orang, susahnya di sini. Menghilangkan anak orang bagaimana maksudnya? Iya, anaknya Maria sekarang di mana? Sudah kan dikatakan yang mana dia telah kembali ke asalnya, dari mana dia datang. Dari mana dia datang, Bang? Dari surga, Bang, dari Bapa itu sendiri. Bukan, orang dari kandung. Orang dia datang dari kandungan kok. Gimana sih? Itu kemanusiaannya dilahirkan. Ya itu yang saya tanya. Dia bangkit, telah diubah, Bang. Telah jadi tubuh kemuliaan. Itu yang saya tanya. Tubuhnya yang pernah dipakai nenek di muka bumi kemana? Makanya aku katakan kenapa dia bisa muncul di tengah-tengah ruangan. Ya, itu juga yang saya tanya, Pak Stephen. Tubuhnya yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu di mana? Sudah naik ke surga, Pak. Jadi begitu. Ketika kalau dia sudah naik ke surga, artinya Yesus di surga punya fisik. Bisa paham, Pak, tubuh yang mulia dengan tubuh yang tidak mulia? Tubuh yang mulia seperti apa sih? Emang ada tubuh mulia, Pak? Dia tidak akan tersisa lagi, dia tidak akan mati lagi. Oke? Jadi tubuh aslinya Yesus di mana, Pak? Astaga, balik lagi nih orang ini. Nggak bisa. Berarti Yesus selama hidup tubuhnya itu bukan tubuh mulia ya? Tubuhnya tidak mulia gitu tadi? Iya. Ya bisa mati, Bang, dia. Tubuh kotor. Iya, tubuhnya tidak mulia. Tapi kematiannya itu untuk apa dulu? Makanya itu. Jadi paham dulu. Kok jadi kematiannya? Jadi Yesus di surga itu tidak punya, bro Stephen. Jadi Yesus di surga itu tubuhnya nggak punya usus lagi gitu. Astaga, ini pertanyaan. Tempat kotoran nggak ada lagi, Bang. Nggak. Paham, Pak? Pak. Ya. Yang katanya mulia, kemuliaan, mulia, kemuliaan. Itu masih tubuh itu masih anaknya Maria ya, Pak? Pasti tubuh itu masih anaknya Maria. Bang, tidak lagi, Bang. Tidak. Kalau tidak lagi, makanya Bang, kalau dia telah kembali ke asalnya dari mana dia datang, darah dan daging itu sudah tidak ada lagi, Bang. Saya kasih, tolong nanti jangan dibantah data ini. Makanya itulah dikatakan anak domba. Dengarkan ya, Bang. Jadi tubuh mulia ya, itu bukan anak Maria lagi ya. Nah, Wahyu 19:16 kalau nggak salah. Dengerin baik-baik dulu. Di jubahnya, di pahanya tertulis Raja segala raja. Tuhan ya? segala Tuhan. Ya, Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Jadi yang jelas ada tulisan di pahanya dan dia pakai jubah. Tuhan segala Tuhan dan Raja segala raja. Iya, Saya mau nanya ke Pak Stephen. 13. Iya, dengarkan dulu. Apakah Yesus di surga punya paha? Sorry, putus-putus ini, Bang.
Apakah Yesus di surga punya paha? Ada tulisannya, ada tulisnya. Itu kiasan-kiasan, Bang. Kiasan lagi. Makanya baca kitab suci itu jangan secara harafiah. Ada kiasan-kiasannya di situ. Apakah dia pakai jubah? Gambarannya. Saya enggak. Iya, bisa. Nggak bisa bayangkan kalau ada jubah jalan-jalan, tidak ada jubah doang yang jalan-jalan, nggak ada fisik. Gimana itu? Nggak nakut-nakutin tuh? Nggak berbobot, Bang, ini pertanyaan-pertanyaan begini. Ini Loh, ada edukasi. tertulis datanya ada kok. Nih, cek. Halo, cek, halo, tes. Jadi, dia tuh sebagai sang firman telah kembali kepada Bapa, menyatu lagi dengan Bapa di surga. Jadi Yesus di surga nggak punya fisik ya? Ya pasti ya. Yesus di surga nggak punya fisik ya? Fisik rohani beda, Bang, dengan fisik yang... Apa itu fisik rohani, Pak? Ya, yang tidak dapat binasa, Bang. Roh itu tidak bisa dapat binasa. Iya. Itu masih punya kepala ya, Pak, ya, sampai kaki? Iya. Kalau punya kepala sampai kaki itu jenis kelaminnya apa, Pak? Laki-laki atau perempuan? Loh, kenapa ketawa, Pak? Jelas lucu kan pertanyaan-pertanyaan begini, tidak berbobot, Bang. Kagak bener kok. Waduh, dia kan laki-laki di bumi, Pak. Masa sampai di surga berubah jenis kelamin? Tidak. Pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Justru ini, Pak, yang mematikan akal sehat, Pak. Bapak tidak punya, Pak Hendrik tidak punya pertanyaan yang berbobot. Coba aku tantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat pun. Pak Bang Sumo, tolong Bang Sumo masuk. Apaan? Ini dulu selesaiin dulu. Gampang kalau Bang Juma. Coba Bang Juma masuk, kenapa? Itu Bang Juma ada, nggak tidur dia. Mana? Iya. Oh, sorry. Saya monitor dari itu. Oke, apa yang mau ditanya? Nggak lihat. Soalnya ada 2 yang kosong, saya kira sudah turun. Ada, Bang. Ada. Sorry, aku nggak lihat. Tadinya di bawah. Emang ada pertanyaan berat dari Pak Stephen? Enggak. Mari kita diskusi yang bagus-bagus, yang ini bagus, lah. Pak. Kalau berbicara masalah kelamin kan enggak berbobot itu, Bang. Enggak, maksudnya bukan kelamin itu. Jadi begini, Bang. Di surga itu jangan kita bahas-bahas masalah kelamin. Jangan, tidak ada kawin main di atas, Bang. Bukan itu maksud saya, Pak. No, justru atau saya perhalus ya. Karena kalau kita di surga punya kelamin, kita akan bersetubuh, Bang. Kita akan dengarkan dulu. Iya. Apakah Yesus, dengerin, apakah Yesus di surga itu masih laki-laki atau berubah menjadi perempuan? Tidak. Bagaimana? Dari tadi aku sudah katakan tidak. Jadi Yesus di surga bukan lagi laki-laki. Bukan, dia itu Allah itu sendiri. Terus jadi apa dia? Allah berkelamin tidak? Aku tanya, Allah berkelamin tidak? Tidaklah. Karena dia Yesus masa nggak berkelamin? Ada aja. Yesus berkelamin, Pak. Iya. Pada waktu dia di dunia, Bang. Pada waktu di dunia. Kenapa jadi kayak begitu, Bang? Itu makanya terus nanti Anda sendiri setelah kematian ini tidak berkelamin lagi? Tidak, Bang. Tidak. Enggak berjasa? Tidak. Roh akan sama seperti malaikat. Baik, saya mau tanya, ketika di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di dalam Mazmur 62 nomor 12, dikatakan sebab Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia yang dimaksud di sini roh atau jasad? Ini siapa yang noise? Roh, Bang. Ketika penghakiman di surga, enggak, bukan ke penghakiman dulu. Sebab Tuhan akan membalas setiap manusia menurut perbuatan manusia tersebut. Manusia yang dimaksud di sini apa? Ini noise di mana ya?
Manusia yang dimaksud di sini Manusia seperti kita ini. jasad atau roh saja? Jasad pada waktu kena saudara di sini. Kalau otak masih berfungsi ya, kalau akal Anda masih bisa diselamatkan. Saya ulang. Engkau dengar. Engkau akan membalas setiap manusia dengan perbuatan manusia masing-masing. Yang mau dibalas di sini perbuatan manusia. Manusia yang mana yang dimaksud di sini? Rohnya saja atau jasadnya juga? Ayo, kena kau di sini. Pak Stephen, saya mute karena noise Pak. Mungkin diperbaiki dulu headsetnya Pak dan dibuka mic-nya. Kalau rohnya saja, artinya hantu. Kenapa mati bang ya? Noise Pak. Kalau jasadnya saja, Noise. Ya udah bagus. Saya ulang lagi. Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Perbuatan siapa yang dimaksud di sini? Perbuatan manusia itu bang. Ketika rohnya saja atau jasadnya juga? Contohnya ketika bang Israel berbuat kesalahan, dia akan hakimi, dia akan balas. Yang dihakimi yang berbuat atau yang berbuat atau yang bukan berbuat. Contohnya Sambo. Bagaimana bang? Contohnya Sambo membunuh. Apakah nanti kalau nanti bang, nanti di penghakiman di akhir zaman itu roh bang. Roh. Berarti pada saat Sambo melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan di situ roh saja, jasad tidak ikut terlibat. Tidak bang. Tidak. Jadi yang membunuh Yosua itu roh. Yang membunuh Yosua. Oh Sambo, ini cerita Sambo. Iya. Yang membunuh Yosua di situ. Rohnya saja Sambo atau jasadnya Sambo ikut terlibat. Tidak bang, kalau ada penghakiman berikut tidak. Tuhan akan membalas manusia berdasarkan perbuatan manusia itu sendiri. Yang berbuat melakukan pembunuhan terhadap Yosua, rohnya Sambo saja atau jasadnya Sambo ikut terlibat? Jawab. Jasad dan roh. Jasad tidak ada. Jasad tidak ada. Saya ulang. Bang, dengar dulu bang. Ketika ada kebangkitan itu tidak ada lagi bang. Tidak ada jasad. Yang melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Joshua, roh saja, atau di situ juga ikut jasadnya? Jawab. Dari mana bang dia bisa terpikir untuk membunuh? Dari hati. Bisa tidak rohnya Sambo memegang bedil tanpa jasad? Dorap, bagaimana bang? Ketika kita dibangkitkan, hanya pahami dulu bang. Ketika kita dibangkitkan, ketika kita dibangkitkan, kita tidak lagi seperti loh. Jadi jasad enak dong dia. Jelas. Enak kali jasad itu. Kalau begitu silakan Anda melakukan kemaksiatan saja. Karena toh jasad Anda tidak akan dihakimi. Kalau pemahaman Islam begitu ya itu terserah kamu. Ini dalil. Pantas aja kemudian Anda itu makan semua yang dilarang. Pantas saja jasad kalian itu melanggar semua perintah Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap jasad Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Yesus kan pernah katakan apa yang masuk melalui mulut, tetapi apa yang keluar, dengar dulu bang, dengar dulu, tetapi apa yang keluar dari mulut itu dari dalam hati.
Itu tidak ada hubungannya. Ini terkait, ini yang terkait dengan pembalasan. Kalau Anda tidak cukup dengan perjanjian lama atau kitabnya Yahudi, langsung ke kitab Anda. Matius 16:27. Sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi malaikat-malaikat Tuhannya. Pada waktu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Orang berbuat itu, manusia berbuat, apakah jasadnya saja atau ikut juga rohnya? Atau rohnya saja, jasadnya nggak ikut? Jawab. Pada waktu Markus 9 ayat 42 sampai ayat 48, jasad juga akan disiksa. Baca baik-baik. Oke, kita lihat. Markus berapa, Bang? Diam. Di ayat 43 deh, apabila tanganmu menyesatkan, maka potonglah. Karena lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tangan buntung daripada masuk neraka dengan badan utuh. Tuh, baca baik-baik tuh. Jasadnya disiksa, Bang. Abang ini baca kitab sambil lari, makanya nggak ngerti. Iya, makanya waktu di dunia ini kan disuruh potong. Supaya nggak bisa lagi naik ke surga itu badan mata. Aduh, parah. Sekali lagi saya ulang sama saudara. Yang akan mendapatkan pembalasan kelak di hari kemudian, roh saja atau jasad juga? Roh, Bang. Jasad Oke. ada bagian. Yang melakukan pembunuhan terhadap Joshua, roh saja atau jasad juga? Roh saja. Jadi yang membawa pistol menembaki Joshua itu roh. Makanya tadi kan aku katakan dari dalam hati kamu berbuat kejahatan. Apa yang keluar dari mulut, cacian, itu dari dalam hati. Bisakah roh melakukan suatu perbuatan? Bisakah roh melakukan suatu tindakan? Semua. Bisakah Tetapi semuanya dari dalam hati, Bang. Bisakah roh melakukan? Bisakah roh melakukan suatu tindakan yang ada di dalam hati tanpa jasad? Jasad itu kan hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Ini. Tapi dia muncul dari dalam hati. Sekarang saya tanya, yang disebut manusia itu roh saja atau jasad saja, atau nanti disebut manusia ketika dua unsur ini menyatu? Jawab. Ketika kita di dunia ini menyatu, Bang, mereka. Nah, itulah yang disebut manusia. Oke? Oke? Nah, sekarang yang dihukum nanti di sana manusia atau bukan? Lalu perbuatan jasad? Roh itu. Lalu perbuatan jasad? Makanya Yesus katakan, takluklah kepada Dia yang bisa membunuh roh dan tubuh. Nah, dan tubuh berarti tubuh juga ikut hitungan. Jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah terhadap yang bisa membunuh tubuh dan jasad, berarti tubuh juga ikut. Di dunia ini, Bang, di dunia ini. Sekarang begini, ketika misalnya Anda membunuh seseorang, bisakah roh Anda membunuh? Iya, itu kan dari dalam hati dia muncul, Bang. Nah, sekarang dia kalau dalam hati, dengar ini kan hanya sarana dengar untuk saya, melakukan kejahatan. dengar saya. Apakah hati itu tubuh ini kan hanya sebagai sarana, Bang. Apakah hati itu bukan jasad? Tapi dia muncul dari dalam hati. Apakah hati itu bukan jasad? Perasaan itu bukan jasad, Bang. Tapi perasaan ini muncul dari adanya jasad atau unsur roh saja? Jasad ini hanya sarana, Bang, untuk kita melakukan kejahatan. Tapi perasaan jahat itu bukan jasad, Bang. Pernah tidak Anda melihat ada roh melakukan pencurian? Bang, aku tanya, Bang, perasaan ingin mencuri itu jasad atau bukan? Itu adalah roh dan jasad. Niat untuk membunuh itu jasad atau roh? Niat tidak akan bisa terlaksana tanpa jasad. Bukanlah jasad niat itu. Coba. Dia muncul dari niat, dari dalam hati, Bang. Oke, sekarang Anda makan yang kenyang apa?
Tunggu, kau jauh bertanya terus. Sekarang saya dengarkan saya. Yang merasakan lapar apa? Yang merasakan lapar apa? Ketika kamu merasa lapar. Yang merasakan lapar apa? Mulai mabuk. Astaga, betapa bahlulnya Oten selama ini. Yang merasakan lapar apa? Saya tanya dulu. Paham dulu. Yang merasakan lapar apa? Roh atau jasmani? Ada niat untuk mencuri. Niat untuk yang merasakan lapar apa? Maka itu jasad, Bang. Yang merasakan lapar apa? Yang merasakan lapar tubuh. Aku tanya. Oke, dengar dulu. Dengar saya dulu. Hei, dengarkan saya. Kalau tubuh Anda kemudian merasakan lapar, lalu ingin makan, apa yang terjadi ketika kemudian Anda tidak menemukan apa-apa selain jualan orang lain yang Anda tidak akan bisa makan tanpa mencurinya? Dorongan siapa yang ada untuk melakukan tindakan pencurian? Ayo, terlibat tidak dua-dua unsur ini? Ayo. Enggak, jangan melebar begitu, Bang. Dengarkan dulu supaya Anda paham apa yang dimaksud dengan manusia. Bisa tidak mayat jasad tanpa roh melakukan pencurian? Jawab. Dengar dulu, Bang, aku mau jelaskan. Ketika Bang ingin mencuri makanan, ingin mencuri makanan karena lapar, apakah keinginan itu adalah jasad? Jelaskan, jasad membutuhkan. Dengar. Aku mau ngomong jasad membutuhkan asupan makanan. Ayo, yang makan nasi ini roh atau jasad? Ayo. Yang memerintahkan untuk ingin mencuri apa? Jasad, Bang. Jasad. Jasad. Hati tidak akan pernah bisa kemudian dengar. Hati kemudian rasa lapar ini dari mana? Tubuh rasa lapar. Ketika tidak bukan dari perasaan pikiran Anda. Tubuh merasa lapar. Tidak ada hubungannya. Apakah tidak ada hubungannya antara perut Anda dengan pikiran Anda? Dengar dulu, Bang, aku ngomong. Jangan dulu potong. Saya tidak akan dengarkan. Saya tanya, apakah tidak ada hubungannya rasa lapar di perut Anda dengan pikiran Anda? Ada hubungan, Bang. Ada hubungannya. Jadi pencurian makanan itu unsur perut saja atau unsur pikiran? Yang berkeinginan untuk mencuri apa, Bang? Dari mana, Bang? Itu jasad atau tubuh atau? Jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Yang mau makan tadi siapa? Perut. Yang ingin diisi tadi siapa? Perut. Bagaimana cara perut ini diisi? Maka yang bekerja untuk memikirkan itu adalah roh yang bekerja sama dengan akal dan juga jasad. Apa yang terjadi? Berkat kerjasama keduanya, pikiran mengatakan curi makanan, maka jasad mempraktekkan curi makanan, maka kedua-duanya terlibat kagak? Jawab. Makanya aku katakan jasad itu hanya sebagai sarana untuk mengambil. Sekarang dua-duanya terlibat tidak? Niat itu dari saya tanya, dua-duanya terlibat tidak? Terlibat, tetapi yang akan diproses, yang mau diproses satu aja atau dua-duanya? Satu aja, rohnya aja, Bang. Kenapa bisa jasmani tidak dibalas, sedangkan perbuatan tadi roh itu tidak bisa terlaksana tanpa jasad? Saya ulang lagi, bisa tidak roh ini mencuri makanan tanpa terlibat jasad? Bang, aku tanya, ketika kami... Saya ulang lagi pertanyaannya. Bisa tidak roh Anda mencuri tanpa melibatkan jasad? Saya ulang lagi, ketiga kali. Bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? Jasad itu hanya sebagai sarana, Bang. Tetapi saya ulang lagi, yang keempat kalinya.
Bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? Bisa nggak, oi? Halo. Nah, gitu, diem supaya mikir. Apa? Bisa tidak roh Anda melakukan pencurian tanpa melibatkan jasad? Iya, yang kita bahas ini kan yang mau dihakimi. Saya ulang lagi. Udah iya. Guruna udah ngaku dia. Saya ulang lagi. Bisa tidak roh melakukan, dengar. Bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa jasad? Bisa tidak? Jasad itu kan aku katakan sarana, Bang. Sekarang bisa tidak roh melakukan pencurian tanpa jasad? Harus pakai jasad, Bang. Harus pakai jasad. Berarti roh memenuhi unsur. Dengar. Roh hati. Roh memenuhi syarat mendapatkan siksaan neraka karena adanya keterlibatan jasad atau tidak? Jasad itu tidak akan dibangkitkan. Saya ulang lagi. Bisa tidak dikatakan roh itu berdosa? Dengar. Bisa tidak roh itu dikatakan berdosa? Tidak bisa. Berarti roh dan jasad sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Betul? Betul. Roh dan jasad. Hati-hati. Saya ulang lagi. Berarti kalau jasad tidak bisa mencuri tanpa roh dan roh tidak bisa mencuri tanpa jasad, nanti keduanya kerjasama menyatu baru bisa melakukan pencurian. Begitu juga perbuatan baik. Pencurian itu, Bang, dari mana? Niat, dengarkan, keinginan itu ada hati, Bang. Dari Bahlul. Sekarang begini, dengarkan saya. Bisakah roh yang berniat melakukan kejahatan ini betul-betul teraplikasi niat jahatnya tanpa jasad? Bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah roh itu kemudian menanggung perbuatan dosa yang dilakukan pada saat mereka hidup, sementara roh tidak hanya sendiri melainkan dengan jasadnya? Bagaimana, Bang? Ulangi. Bisa tidak roh ini melakukan dosa tanpa ada unsur jasad? Ada. Ada perbuatan yang tanpa melalui jasad. Apa? Enggak, pencurian. Oke, saya balik kasusnya. Perbuatan kasih. Sekarang perbuatan kasih. Dengarkan. Perbuatan kasih atau ibadah di gereja. Bisa tidak, dengarkan. Bisa tidak roh Anda menyembah? Bisa tidak roh Anda berjalan ke gereja menyembah Yesus? Bisa tidak roh Anda berjalan ke gereja beribadah menyembah Yesus tanpa jasad? Harus pakai jasad, Bang. Harus pakai jasad. Berarti kebaikan yang dilakukan oleh roh tidak akan pernah bisa tercapai tanpa melibatkan jasad. Betul? Ya, betul. Nah, lalu kebaikan apa yang dilakukan oleh roh tanpa mengikutkan jasad? Bagaimana? Ulangi. Kebaikan apa yang bisa dilakukan oleh roh tanpa melibatkan jasad? Harus memakai jasad, Bang. Nah, kenapa pada saat Anda kemudian menikmati surga yang berbuat
adalah jasad juga, tidak diikutkan untuk menikmati pembalasan. Itu penghakiman pembalasan tidak terlibat. Tidak. Enak kali yang mendapatkan upah cuma roh. Sementara yang berbakti kepada Tuhan adalah jasad. Gimana ceritanya? Dengar, Anda yang harus dengar saya. Anda yang harus mendengarkan saya. Anda yang harus mendengarkan saya. Bukan saya yang mendengarkan Anda. Dengarkan. Saya akan sampai ke situ. Saya akan sampai ke sana. Dengarkan. Dengar. Anda itu tidak sampai kepada kebenaran Bible, hanya doktrin. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan manusia akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing, yang disebut manusia di situ roh atau jasadnya juga? Roh, jasad tidak bisa. Mulai gila Anda mulai gila. Yang melakukan perbuatan roh saja atau jasad juga? Jasad sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, Bang. Yang melakukan perbuatan jasad atau roh saja, atau jasad saja atau roh saja? Jasad. Yang mau dibalas nanti kata Yesus, jasad saja atau roh saja? Roh, Bang. Mana tulisannya? Mana tertulis bahwa yang akan mendapatkan balasan perbuatan adalah roh saja? Mana? Tidak berbicara masalah dengar dulu, Bang. Roh kami yang memuji-muji dan memuliakan Allah. Gimana caranya roh nggak punya mulut? Dengarkan, saya bacakan dalilnya. Dengarkan, Stefan dengarkan saya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sekali-sekali ketika Anda mengambil kitabnya orang dibaca, begini. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang supaya kamu bisa hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Elohim." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah itu aku bernubuat. Kedengaranlah suara, sungguh suara yang berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh kembali kepadanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terburu ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan napas itu hidup masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya sebagai suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan penghargaan bagi yang lenyap. Dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Dan mengatakan dan membuatnya demikianlah firman Tuhan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyiha wa hiya ramin qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin azim. Jadi jelas di dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan tulang belulang akan disatukan kembali, yang tadinya tidak ada menjadi ada, sedangkan tulang belulang itu sudah ada. Ketika orang-orang kafir berkata, "Betulkah tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan hidup kembali?" Katakan kepada mereka, ya Muhammad, "Kul
Yang akan menghidupkannya adalah Dia yang menciptakan engkau pertama kali. Kalau Dia mampu menciptakan engkau dari tiada menjadi ada, maka Tuhan Maha Pengasih Penyayang jauh lebih bisa lagi menghidupkan yang tadinya sudah ada menjadi ada. Ini Al-Quran menyatakan, Bibelnya kitabnya orang Yahudi juga mengatakan. Maka keadilan itu terjadi karena manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Manusia tidak akan pernah bisa melakukan ibadah tanpa jasad. Begitu juga jasad tanpa roh. Roh tidak bisa ibadah tanpa jasad. Jasad tidak bisa ibadah tanpa roh. Dan juga tidak bisa melakukan kemaksiatan tanpa roh. Jasad juga tidak bisa, roh juga tidak bisa tanpa jasad melakukan kemaksiatan. Belum pernah kita menemukan ada roh orang melakukan pencurian. Atau belum pernah kita melakukan ada 3 mayat melakukan pemerkosaan. Belum pernah. Semua perbuatan manusia akan ditanggung kemudian oleh manusia. Apa manusia itu? Makhluk biologis yang disertai dengan roh. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwasanya manusia akan dibalas dengan perbuatan manusia itu sendiri. Apa yang mereka lakukan, itu yang mereka tuai. Apa yang mereka kerjakan, itu yang mereka panen. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, salah konsep Kristen ketika mengatakan yang bangkit hanya roh saja. Kenapa orang Kristen mengatakan yang bangkit hanya roh saja? Sebab jasadnya tidak pernah tunduk kepada perintah Tuhan. Mengapa mereka kemudian mengatakan itu? Karena memang di dalam pengajaran Paulus, saya bacakan sebentar lagi Bang, Anda tanggapi dengan baik. Di dalam kitab saudara, memang Paulus mengajarkan supaya meninggalkan kemudian apa yang menjadi perintah daripada Yesus. Di dalam kitab saudara dikatakan begini, di Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan hukum-hukum, aturan-aturan pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Ibrani 7:19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan penghargaan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Galatia 5 nomor 1. Sekarang dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari aturan-aturan dan dibebaskan dari penghambaan. Makanya diajarkan doktrin gereja, jasadmu tidak akan masuk tidak akan dibangkitkan. Maka jasadmu ketika ingin makan babi, makan anjing, makan monyet, makan pararang, makan aja. Kau tidak disunat, gak usah disunat, karena jasadmu akan menjadi tanah. Jasadmu tidak akan dibangkitkan. Jasadmu mau melakukan apapun di dunia ini, silakan, bebas. Hanya rohmu yang akan dibangkitkan. Itu doktrin dan dogma. Ketahuilah, jasadmu yang sekarang itu akan masuk ke neraka, dibakar. Nonotmu akan dipotong-potong di neraka nanti. Mulutmu yang makan babi, ususmu yang makan babi itu akan dilumat habis nanti di neraka. Jangan kau berpikir jasadmu hanya bisa menjadi tanah. Jasadmu akan dibangkitkan. Ingat, roh itu tidak pernah mati. Jadi roh tidak perlu dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah jasad. Maka hari kebangkitan bukan bangkitnya roh, tapi bangkitnya jasad dan roh. Roh tidak perlu dibangkitkan, karena roh itu tidak pernah mati. Yang perlu dibangkitkan adalah jasad. Karena itulah kemudian jasad manusia akan dibangkitkan, rohnya akan dimasukkan kembali kepada jasad mereka untuk mendapatkan imbalan perbuatan ketika mereka hidup di atas muka bumi. Jangan kau berpikir jasadmu menjadi tanah. Tanganmu yang kau pakai menyembah manusia Yesus, kepalamu yang kau pakai menyembah manusia Yesus, perutmu yang kau pakai makan babi yang diharamkan. Jasadmu itulah yang akan masuk ke dalam neraka, dilumat habis oleh api neraka. Demikian. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Mau asumsi apa lagi? Itu Apa lagi? tubuh kerohanian, bukan roh ya. Roh kalau dengarkan, dengar Bung, kalau yang bangkit itu roh itu namanya hantu. Yang bangkit dihakimi itu manusia, coy. Yang disebut manusia itu perpaduan antara jasad dan roh menyatu. Kalau yang roh saja bangkit itu namanya kuntilanak parakang. Belajar lagi, belajar.
Mau ngibul apa lagi? Ayo. Baca kitab 1 Korintus, Bang. Akal sehat selalu nggak dipakai ya. Tidak mungkin nonot Anda yang memperkosa, roh Anda yang disiksa di neraka. Jasad Anda, roh Anda tidak akan mungkin memperkosa tanpa jasad. Jadi yang harus mempertanggungjawabkan kemudian di neraka jasad Anda dan roh Anda, karena dua-duanya salah di dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia. Makanya umat Islam itu disibukkan dengan aturan-aturan jasadnya. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini. Karena jasad ini yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jasad ini yang akan dimintai, jasad ini yang sujud, jasad ini yang begadang, tidak tidur demi untuk menyelamatkan manusia, jasad ini yang kelak akan mendapatkan upah. Bukan dia menjadi tanah. Kita akan bangkit, jasad kita ini bangkit. Makanya jasad ini dipelihara. Sesuatu yang haram jangan dimasukkan ke dalamnya, karena dia kotor. Hal yang kotor tidak bisa masuk ke surga. Jasad dan ruh harus bersih. Jasad nggak boleh ada makanan haram supaya dia bisa masuk ke surga. Kalau masuk ke surga cuman roh, mau ngapain di sana roh? Mau ngapain? Mau jadi perakang di sana? Mau jadi pokok? Dengar dulu aku baca. Tak bisa. Nanti dikatakan kesempurnaan manusia ketika jasad dan ruh itu Jangan menyatu. ceramah, Bang. Ini bukan ruang ceramah. Oke, Ini bukan ruang ceramah. Dengar tapi aku ingat, baca. ini bukan ruang ceramah, tapi ingat ini juga bukan ruang ngibul. Oke, lanjut. Ya. Aku dengar tapi lewat semua itu, Bang. Iya, karena Anda tak berakal. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Dengar, kamu ini goblok, nggak dengar dulu. Buset. Keluarin kata-katanya. Kata-kata Tuhannya keluar. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Nama apa yang disebut tubuh itu apa? Yang disebut tubuh itu apa? Aku ngomong tubuh itu apa? Tubuh itu apa? Tubuh adalah Dengar dulu. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Dengar dulu, Bang. Bisa tidak roh disebut tubuh? Dengar dulu, Bang. Iya, saya tidak ingin ruangan ini menjadi ruangan ngibul. Saya tanya, bisa tidak roh itu disebut tubuh? Saya ulang lagi, bisa tidak roh disebut tubuh? Dengar dulu, Bang, aku baca. Saya tanya, bisa tidak tubuh disebut? Aku bawa data ini. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Astaga, ini orang. Astagfirullahaladzim. Anda mengatakan yang masuk ke surga adalah tubuh roh. Bisa tidak roh itu disebut tubuh? Tubuh roh, makanya aku baca. Saya tanya, bisa tidak roh itu disebut tubuh? Oke, aku akan jawab, tapi aku mau baca dulu ini. Ya, silakan. Tubuh adalah ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi dengar dulu, Bang. Apa ini? Apa kalau tubuh surgawi itu apa? Kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan. Kalau tubuh surgawi itu apa? Tubuh surgawi itu apa? Dengar dulu aku jawab lewat pembacaan ini. Dengar. Tubuh surgawi itu apa? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Tubuh surgawi itu apa? Dan kemuliaan bintang-bintang. Tubuh surgawi itu apa? Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ya, saya tanya, tubuh surgawi itu apa? Dulu, Bang, aku jawab di sini. Begitu. Ya, tubuh surgawi adalah? Dengar dulu, aku jawab di sini. Demikian. Iya, tubuh surgawi adalah? Dengar dulu, aku jawab di sini. Oke. Karena kamu akan terjepit dengan ayat ini. Silakan. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan. Ditaburkan dalam
dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi, tubuh surgawi adalah yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Bisa enggak rohani roh itu disebut tubuh? Ya, bisa tidak rohani disebut tubuh? Tubuh rohani itu tahu kan arti tubuh rohani? Tubuh itu apa? Tubuh adalah tidak ada kebinasaan. Tubuh itu apa, Bang? Tubuh ya, tubuh manusia ini kita. Nah, yang rohani, yang tidak dapat binasa. Enggak nyambung. Tubuh itu apa? Kalau kita ini tubuh itu apa? Tubuh itu apa? Nama lain tubuh itu apa? Badan kita. Nah, bisa enggak itu roh disebut badan? Badan kita ini yang sekarang ini dapat binasa, tetapi ketika kita dibangkitkan tidak akan dapat binasa. Tubuh badan kita ini tidak akan binasa. Ya, pintar. Berarti yang dibangkitkan tubuh kita, tapi tidak binasa lagi. Tubuh surgawi, kemuliaan. Nah, itulah yang disebut tubuh surgawi. Tubuh kita ini sendiri, tubuh kita ini sendiri yang akan dibangkitkan menjadi tubuh surgawi. Ketawa. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Yesus ketika dia bangkit, rohnya saja atau ikut jasadnya? Tubuh kemuliaan sama dengan aku baca tadi. Tubuhnya saja, rohnya saja atau ikut tubuhnya? Tubuh dan rohnya. Tubuh dan rohnya, gitu dong. Pintar Anda. Itulah yang akan kita alami kelak. Jasad kita ini juga akan dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban. Hai kakinya Stephen, siapa yang memerintahkan engkau berjalan ke gereja menyembah makhlukku bernama Yesus? Wahai mulutnya Stephen, siapa yang memerintahkan memasukkan babi ke mulutmu? Wahai Stephen, wahai kepalanya Stephen, kenapa kepalamu nggak bisa berfungsi dengan baik ketika diajarkan bangsa di dunia untuk meninggalkan penyembahan terhadap manusia? Wahai perutnya Stephen, kenapa di perutku terlalu banyak garpu, sendok dan pelek sepeda? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, dengar, ketika Yesus bangkit beda dengan tubuh yang sebelum dia bangkit, dia dapat binasa. Terus kenapa sekarang? Oke, saya tanya, Kenapa sekarang kamu tidak mencuri aja? Kenapa sekarang kamu tidak mencuri aja? Gak usah kerja. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Jangan lari pembahasan lain, Bang. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Toh jasadmu itu tidak dengar. Toh jasadmu itu tidak akan dihukum. Astaga, ini orang bicara terus. Kenapa kamu tidak mencuri aja, memperkosa aja ke sana sini, kiri kanan? Kan jasadmu tidak akan dihukum. Ngomong terus nggak beri kesempatan, makanya saya tanya, kenapa kamu tidak puaskan jasadmu aja? Kan jasadmu tidak akan dihukum. Makanya dikatakan hebat oleh teman-teman kamu itu karena saya tanya, kenapa kamu tidak bermaksiat aja? Kenapa kamu tidak memperkosa sana sini aja? Kenapa kamu tidak melakukan pelacuran aja? Toh jasadmu tidak akan dihukum. Kenapa? Banyak bicara. Kenapa kamu tidak mencuri aja? Kenapa kamu tidak membunuh aja sana sini? Toh jasadmu tidak akan dihukum. Jasadmu akan menjadi tanah. Ngapain kau tidak melakukan pencurian aja, perampokan, pemerkosaan? Kan jasadmu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, toh? Betul? Pembahasan kita bukan. Saya tanya ulang lagi. Ini yang kedua kalinya. Jasadmu akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Astaga, nggak perlu panggil naga di sini. Saya tanya, jasadmu dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Makanya dikatakan hebat. Saya ulang, jasadmu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atau tidak? Enggak ada ilmu, cuma hebat. Saya tanya ulang lagi yang ketiga keempat kalinya, jasadmu yang tertawa ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan atau tidak? Tidak, Bang. Tidak. Berarti Yesus salah dengan mengatakan manusia akan dibalas dengan perbuatannya masing-masing.
Yesus pembohong berarti kalau gitu. Oke? Yesus pembohong, Yesus pembohong, Yesus pembohong. Yesus, kamu salah mengajarkan Stephen dengan mengatakan semua perbuatan manusia akan dibalaskan berdasarkan perbuatan manusia masing-masing. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12:14. Stephen, anak ayam yang unyu-unyu, dengarkan. Saya tahu kau masih mendengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan kemudian mengatakan dirinya dengan jelas. Yehezkiel 18:30. Karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku Tuhan akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan. Yang bertindak adalah jasad, maka yang akan mendapatkan imbalan nanti, mendapatkan hukuman nanti adalah jasadmu. Jangan kau tidak tundukkan jasadmu kepada hukum Tuhan hanya karena menganggap jasadmu tidak akan kembali dihukum. Jangan kau perturutkan nafsumu berdasarkan ajaran Paulus yang mengajarkan kasih tanpa mau taat lagi jasadmu kepada perintah-perintah Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan segala perintah Taurat dan segala perintah hukum yang ada di dalamnya, agar jasadmu tidak lagi tunduk kepada perintah Tuhan. Kenapa kamu tidak bersunat? Karena menurutmu jasad tidak akan kembali dibangkitkan. Kenapa engkau makan babi? Karena menurutmu jasadmu, perutmu, tambukmu tidak akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan azab. Wahai bahlul, manusia jahil, dengarkan. Apa yang kau perbuat di atas muka bumi ini, yang jasadmu lakukan, jasadmu itulah yang akan kelak mendapatkan imbalan perbuatan. Ingat, jangan kau fitnah rohmu, bahwa rohmu hanya sendiri mendapatkan kenikmatan. Jangan kau fitnah jasadmu, bahwa jasadmu hanya akan kembali menjadi tanah tanpa mendapatkan upah dari ketaatannya. Ingat, rohmu tidak bisa melakukan ketaatan apa-apa tanpa dilibatkan jasad. Jasadmu sangat berjasa. Oleh karena itu, hargai perbuatan jasadmu. Jasadmu itu menentukan keselamatanmu. Oleh karena itu, pelihara jasadmu agar tetap suci. Jangan kau masukkan ke dalam jasadmu hal-hal yang haram. Jangan kau gerakkan langkah kakimu ke tempat ada yang maksiat. Jangan kau menyentuh barang-barang yang diharamkan. Karena itulah kemudian orang yang masuk ke surga adalah orang yang kudus. Karena surga itu adalah suci. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang jasadnya kotor, apalagi hatinya yang kotor. Roh tidak akan pernah suci tanpa jasad yang suci. Jasad tidak akan pernah suci tanpa roh yang suci. Maka jasad dan juga roh harus suci. Itulah yang disebut insan kamil. Kau belajar, Stephen, jangan kau dewasa dalam jasad, tapi kamu menjadi bayi dalam akal. Demikian Bang Suma, sang penginjil jalanan. Terima kasih. Oke teman-teman, Kores lanjut. Oi, ini tutup jam berapa ininya Bang Handi? Apa? Masih terus belum, bentar lagi lah. Bukan lagi, masih penawaran tertinggi itu di 7 juta. Ya Ikhwan ya, Samsung S6 Tab hibahan dari Gurunda Zuma ini dibuka dengan lelang 5 juta. Itu beserta dengan foto-fotonya.
Dan sekarang penawaran tertinggi ada di 7 juta Ikhwan. Dan kita masih membuka terus. Tafadhol silakan yang ingin lebih dari 7 juta bisa gitu. Karena ini bukan tablet sembarang tablet ini. Ini tablet Gurunda Zuma yang di dalamnya ada foto-foto Gurunda. Dari Gurunda lahir sampai dewasa Ikhwan. Gas. Ya, betul sekali gitu. Jadi penawaran tertinggi masih dipegang oleh Bapak Bernadi S. Dangin dari Madiun. Di harga 7 juta, yang ingin naik lagi silakan. Mungkin 7 berapa begitu. Soalnya Pak Bernadi ini kalau tidak ada penawaran lagi ya saya akan dihubungi oleh bos gitu ya. Siapa yang berminat silakan. Yang ada di Zulkifli Mabas, Andi Slebes, atau yang ada di Komal ini silakan ya. Hasilnya ini akan dijadikan apa? Untuk masjid. Iya, ini untuk masjid Nur Maulida ya. Gurunda kalau 7 juta kekecilan. Jadi buat masjid itu. Bukan untuk ogah-ogahan ini. Oke. Sebenarnya ini ya. Apa itu ada yang nanya Bang Handi. Ini lelang Samsung tablet S6. Oh ya, diulang dari awal. Mungkin ada yang belum tahu. Silakan. Iya, gitu ya. Ya, Akhi Sadli silakan sambil ditampilkan Akhi. Akhi Sadli. Oh, jauh. Oh, sip. Menjauh mungkin Saldi. Li. Iya, siapkan dah. Bentar, Pak. Jadi ada tablet Samsung. Itu pernah dipakai Bang Juma. Terus di dalamnya itu masih banyak aktivitas di sana nggak dihapus di galerinya gitu. Ini memorinya. Yang ingin mendapatkan itu ya kita lelang. Hasilnya untuk Masjid Nur Maulida. Iya. Nah ini ya Ikhwan ya. Ini Samsung S6 apa? Tipenya apa? Lite atau ada tipenya nggak sih? Coba buka dong galerinya satu gitu loh. Coba buka galerinya. Ntar ya. Sabar dulu. Tuh. Nah ini salah satu fotonya. Yang foto itu dong, itu mah editan. Nah, kalau ada video lah. Oke. Yo itu Ikhwan ya barangnya ya. Itu Gurunda Zuma punya. Itu. Fadol untuk apa? Baitul Malnya Masjid Nur Maulida. Itu aja ya. Oke, Yosi Maria silahkan naik. Yosi Maria Karisteng atau apa? Kristen dia. Oh, oke. Jos 782. Selamat malam. Ya. Thank you Akhi Sadli. Siap. Jadi penawaran masih tertinggi ada di Madiun loh ya Pak Bernadi S. Dangin gitu ya, Madiun. 7 juta. Beliau sih sebenarnya pengen nambahin, kalau misalnya ada lagi yang nambahin beliau sanggup gitu loh. Ayo. Tapi nggak berlaku buat pengurus teras, pengurus inti daripada api ya, nggak berlaku. Paduka nggak boleh, Mbak De nggak boleh, Pak Desuki nggak boleh, Jitoni nggak boleh. Kita semua nggak boleh. Ini khusus kepada siapapun di luar sana begitu. Tidak berlaku juga untuk yang tidak beragama Islam. Mohon maaf, ini bukan diskriminasi, tapi mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Itu Akhi Sadli katanya ada yang mau naik namanya Yosi katanya. Wah, ada 8 juta silakan. Siapa nih yang 8 juta nih? Saya lihat dulu ya. Nah itu Yosi Maria. Kayaknya mau syahadat nih. Oh, dulu. Ada yang 8 juta insya Allah. Siapa nih? Mana tuh? Siapa? Itu Subair. Sebentar ya Pak Yosi ya. Minta permintaan Bang naik. Atau hubungi HP saya 081 tambah 2877
tambah 43 kali tambah 92 kali. Setiawan ya? Setiawan. Kalau nggak bisa naik silakan hubungi HP saya. Ini. Saya tunggu ya. Oke, lanjut. Yosi kok turun? Sudah ada Yosi. Ya Yosi, selamat malam Yosi. Selamat malam kakak. Ya, gimana? Apakah tadi malam tidur kamu nyenyak setelah berdiskusi di sini? Tidak, langsung tanya kepada kakak saya. Kakak kamu yang mana? Bukan di TikTok. Saya bertanya tentang perkataan Bang Zuma tentang penyalipan. Saya bertanya, ternyata emang benar apa yang dikatakan Bang Kakak Zuma. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Abang Zuma kita supaya Bang Zuma kita tidak ngantuk. Silakan Kemarin Kakak Zuma, saya bertanya sama kakak saya. Oh, entar dulu. Entar dulu nih, izin dulu ya. Penawaran tertinggi sekarang jatuh kepada Ibu Haja Dewi Asmara 8 juta rupiah. Jadi mohon maaf Pak Bernadi, penawaran tertinggi jatuh kepada Ibu Haja Dewi Asmara 8 juta rupiah. Sekarang penawaran tertinggi di angka 8 juta Ibu Dewi Asmara, Haja Dewi Asmara. Itu laporannya, Kores. Bang Handi ada yang komen, boleh disebut lagi nomor handphone WA-nya. Apanya? Nomor WA-nya Bang Handi boleh disebut. Bang Handi, oh ada Pak Doni Setiawan di bawah. 081 tambah 2877 tambah 43 kali tambah 99. Silakan WA ke saya. Soalnya Bang Doni ada 10 juta nih di bawah. WA dulu ke saya untuk klarifikasi. Silakan lanjut lagi. Penawaran tertinggi di angka 8 juta Ibu Haja Dewi Asmara. Monggo lanjut. Tadi ada 10 juta itu siapa tuh? Ya itu, saya kasih nomor tadi. Oh, oke. Mbak Yosi request kembali Mbak Yosi, kenapa kamu turun? Mau bertanya sama Kakak Zuma. Ya udah kita sapa dulu aja nih. Ada Jos. Selamat malam Jos. Silakan dibuka mic-nya Jos. Jos Gandos. Ayo ya naik ya, sudah kelar. Naik aja sini. Jos, kalau nggak dibuka mic-nya aku turunkan ya Jos. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tidak ada orangnya. Tidur mungkin. Selanjutnya ada Afiel oksigen. Afiel, Muslim atau Kristen? Ya. Malam. Selamat malam. Kristen atau apa? Muslim. Oh, menyembah Allah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pasti. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya sama Bang Juma atau hotline? Ya, bolehlah sambil nunggu terhitungnya. Akhi Sadli ini ya, naikin aja kalau ada terhitung. Siap. Mau nanya apa? Pak Yosi silakan. Pendapat dari pakar-pakar kita di room ini mengenai fatwanya dari room sebelah melegalkan perkawinan sejenis. Oh ya tuh Guru dah, mau nanggapin nggak? Dari tetangga kan melegalkan perkawinan sejenis katanya. Betul. Nah itu gimana tanggapan Muslim tuh Guru dah? Enggak, jijik bahasnya. Iya. Bang Handi tuh pakarnya tuh. Apa sih? Bang Handi pakar rambut terbaik Guru dah, bukan pakar pelangi dia. Saya guru bahasa Indonesia loh. Apa sih? Iya. Rafael diulang lagi aja. Ya. Diulang lagi aja. Pendapat kita ya mengenai yang di sebelah itu melegalkan perkawinan sejenis. Oh itu. Silahkan.
Ya biarin aja bang. Perspektif kita ini kan Jawabannya ini gini gampang-gampang. Udah. Nah, maaf sedikit. Ini kan sudah dilema ini. Nah, mengenai yang kauming seperti itu kan. Bang, udah bang. Oke, sip. Gini bang, kalau mereka melegalkan itu kan urusan dia bang, bukan urusan kita. Biarin aja lah bang. Kita santai aja udah, oke? Pegangan kita itu Quran, surah Al-Araf ayat 33, Al-Isra ayat 32, Al-Araf ayat 80, kemudian Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Itu aja pegangan kita. Dan terkait dengan mereka, Allah mengatakan ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu aja poinnya, Bang. Jadi kalau misalnya mereka melegalkan, memang mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Oh iya. Iya. Al-Quran mengatakan itu. Apa perlu kita edukasi yang di sebelah ini? Jangan, mereka anak teos, Bang. Kita apalah ini? Kita hanya manusia biasa, hamba Allah kita. Kalau mereka anak teos. Gitu loh, Bang. Beda. Maksudnya kita kan itu. nggak boleh ini ya, nggak boleh ngusik-ngusik keimanannya mereka. Kalau keimanannya mereka itu adalah kudus dan mulia, ya kita bisa apa? Iya. Silahkanlah itu mereka ya, Bang. Oke, itu aja bang. Salam Bang Juma. Iya, sahabatku, Masya Allah, Bang Afil. Sehat akal terus kita ya. Amin, Jangan sampai amin, sakit. insyaallah. Iya. Salam dari Tanjung Merawa. Masya Allah. Wih, dekat sama Cimahi itu. Oh jauh. Assalamualaikum Mahi. Dari Deli Serdang. Deli Serdang. Cibaduyut Iya. itu. Deli Serdang. Di Medan itu ya? Iyalah. Iya. Tempat. Itu Akhi Afif kalau ke bawah dikit 2 jam Cimahi itu. Ada tempat penawaran guru kita di sana. Penawaran Betul. tertinggi nih. Kak. Iya, Bang Andi. Sudah ternotit itu Bang Juma. Oh iya. Masya Allah. Ya. Penawaran tertinggi langsung minta nomor rekening dari Sukiman Tarakan. Sekarang domisili di Malaysia 8,5. Sukiman Tarakan. Sabar ya Pak Sukiman, siapa tahu masih ada di atas Anda. Sebelum kita tutup resmi, saya akan hubungi Anda sesegera mungkin. Penawaran tertinggi 8,5 juta. Lanjut. Terima kasih Bang Apil, maaf saya turunkan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Ini ada Oten, tapi ini dia agak rese nih. Siapa tuh? Susah sih kalau diajak berdiskusi, bawa emosi terus, tapi nggak apa-apa ya lah ya. Kita naikkan dulu. Ya gue belum makan ini. Udah belum ya? Tadi Dinda Yosi mana tadi itu ya? Iya, padahal dia mau bicara dengan kakak Zuma katanya. Iya, naik lagi Dek, naik lagi lah. Coba Sorry, dinaikkan Kak. aja lagi. Naik lagi. Belum ada request lagi Yosi. Saya nggak bisa jambak akunnya. Ngambek Gurunda, PMS. Oke, kita promosikan dulu ini yayasan terbaik kita, yaitu Apologet Islam Indonesia. Nah, teman-teman yang belum bergabung sama kita menjadi anggota API, teman-teman bisa langsung klik akun tersebut, akun ini yang saya besarkan ini. Di profilnya ini sudah ada link untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota API. Setelah teman-teman mengklik akun link tersebut, teman-teman mengisi data-data yang ada, yang terlampir seperti nama, alamat, email, dan nomor handphone. Dipastikan untuk alamat emailnya jangan sampai salah ya ditulisnya. Karena nantinya akan ada pemberitahuan apakah Anda berhasil terverifikasi menjadi anggota API. Seperti itu. Kemudian nanti pada saat pendaftaran, teman-teman itu akan melampirkan kartu identitas KTP. Syaratnya adalah 17 tahun ke atas dan untuk pendaftaran tidak dikenakan biaya administrasi, jadinya gratis dan dipastikan harus beragama Muslim. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan dari divisi API yang akan memberitahukan kalau teman-teman berhasil menjadi anggota API, akan dikirimkan melalui email. Teman-teman menunggu 1 sampai dengan 30 hari kerja, dan apabila belum ada jawaban dari API, boleh teman-teman tanyakan melalui email dengan mengirim pesan ke apologetislamindonesia.pendaftaran@gmail.com. Seperti itu. Dan apabila sudah
berhasil melakukan pendaftaran, teman-teman nanti akan gabung bersama kita melalui grup Telegram dan akan diberikan link untuk masuk ke grup tersebut. Ada pertanyaan lain, silahkan komen di bawah. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendaftar, tadi ada info juga, tolong dicek emailnya kembali. Apakah sudah berhasil pendaftarannya atau belum, dicek kembali emailnya. Karena pemberitahuan pendaftarannya itu melalui email. Jadi teman-teman sudah daftar, terus pemberitahuan berhasil pendaftarannya melalui email diinformasikan. Laskar Api, salam satu Tuhan, semangat. Silakan Bung Kores. Apa? Oke. Yo, Ikhwan. 8,5 untuk dapat foto Gurunda. Itu worth it sih, Ikhwan, itu worth it. Aku kalau per bulan penghasilannya 3.500.000 aku kejar itu, serius. Ayo, Oten yang mau naik, silakan. Si Anton minta tolong apa? Kenapa minta tolong? Akhirnya kok mau ini juga, mau promosi hordeng motif Tenggiri. Ayo. Tambahkan Bang Handi. Belum. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bosan-bosannya kami berpromosi ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Saya dari Bangka Belitung, salam kenal. Riko dari Tanjung Pandan, sedang berjualan aneka cemilan Belitung, pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, pastel mini abon ikan Tenggiri, kerupuk Tenggiri, peletek cumi-cumi dan sebagainya. Yang berminat untuk bantu order untuk jualan kami, silahkan follow dulu, lalu WA kami ada di bio kami ini, langsung pesan aja kalau berminat ya. Insya Allah kami akan kirimkan di Lion Parcel dan si cepat, sehingga cepat sampai ke daerah masing-masing seluruh Indonesia. Tidak bisa COD, bahkan bisa sampai ke Malaysia, kemarin ke Taiwan, alhamdulillah. Jadi yang berminat silahkan aja ya. Kalau untuk memberikan kepada para debater di sini semua, silahkan hubungi saya juga. Nanti saya sampaikan ke mereka. Bang Zuma, insya Allah amanah dan halal. Tambahin Bang Zuma. Baik, teman-teman, dimanapun saudara berada, mari kita membantu dagangan dari saudara kita Riko. Beliau jualan pempek Palembang, keripik, kerupuk, abon-abon, pastel abon, pletek, ya, kerupuk, peletek, pastel, kerupuk, pastel, abon. Jadi teman-teman semua ya. Hordeng. Saya kira, saya kira semua teman udah pada paham gitu ya. Silakan di DM langsung ke Bang Riko. Dengan demikian kita membantu untuk meringankan beban beliau dalam menafkahi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma. Ditambahi Nina Kores. Udah. Salam Najis ya. Salam Najis motif Tenggiri juga itu nanti pre-order. Ingat ya, di bawah teman-teman ini sudah ada lagi yang komen-komen tentang politik, langsung saya blokir. Tadi ada tuh siapa tuh yang komen-komen tentang politik, langsung diblokir. Nomelin. Kecuali mau Islam mau Kristen, tidak ada pengampunan kalau bahas politik di sini. Silakan di komen politik lagi biar saya blokir. Pokoknya pilihan Anda ya dipilih aja lah, nggak usah promosi lah. Bukan belum waktunya kampanye gitu. Oke. Masih 2 tahun lagi kan, masih lama Ikhwan. Ngapain sekarang? Ya sudah, ini belum ada kita coba dulu nih. Oten yang agak nih dulu nih. Nanti ada lagi satu lagi loh, Gurunda minta dipromosiin. Dagang jaket dia.
Tuh, tunggu aja paling minggu depan paling. Kalau saya nanti mencalonkan diri menjadi presiden Burundi, tolong jangan direspon ya. Kita patungan beli tiket kapal laut tapi Bang Andi. Iya. Saya lebih baik hidup apa adanya di negara saya sendiri daripada ke luar negeri jadi DPO. Kayak si Udin, larinya ke si Udin lagi sih. Udin ya. Udin nasib mungkin Udin. Dia ada update ini nggak ya? Coba kita lihat. Jadi penawaran tertinggi Jat masih di dalam posisi Bapak Sukirman di Malaysia ya, 8,5. Ayo Pak Sukirman semangat. Semoga tidak ada yang melawan ya. Saifuddin Ibrahim. Host. Ya, siapa Duka? Cek siapa Duka? Itu ada dari salah satu moderator. Ya. Mana Pak Duka? Mute-nya nggak bisa ya? Akunnya siapa Pak Duka? Andi Ardiansa. Kayaknya dia belum saya jadikan moderator deh. Sudah. Gitu. Coba saya lihat dulu ya Pak Duka. Karena banyaknya yang kampanye juga ya, jadi teman-teman moderator di bawah pada nge-mute-in. Bener, jadi teman-teman banyak nih yang nge-DM saya, ini yang moderator itu belum ada Pak Duka, Bang Ardi belum ada, Mas Analistik sama Devra saja sih. Mungkin Bang Ardi bisa. Iya itu Andi Ardiansa. Request dulu, nanti saya langsung jadikan moderator. Udah addiction analytic itu. Oh ya. Oh ini. Analisis addiction apa? Iya banyak yang komplain sama saya, jadi ada beberapa yang nanya, kok saya dibisukan, itu bukan saya, itu dari Laskar Api ya guys. Ini ada berita baru loh, bagus sekali nih. Lo mau tahu nggak ini teman-teman semua ya, terutama Kores nih. Dengerin baik-baik Kores. Kan terakhir nih Pak Sukirman 8,5 tuh dia, mudah-mudahan kalau nggak ada yang tertinggi sih berarti beliau yang berhak ya, bantu realisasinya langsung gitu ya. Tapi Pak Bernadi yang ada di Madiun itu kan penawarannya 7 juta tuh. Lo mau tahu nggak apa tuh yang terjadi? Tetap Pak Sukirman yang memenangkan lelang ini, tapi Pak Bernadi kalah lelang. Jadi 7 juta itu katanya buat Handi Selebes saja. Wah, alhamdulillah, sip. Udah ditransfer berarti. Itu harapan saya, Kores. Waduh, hampir diminta 2 juta. Hampir. Host. Siap Bang. Baca chatnya Mbak D. Oke, baik. Kenapa Ibu Peri? Mbak D nggak boleh ikut lelang loh Mbak D. Awas loh, Mbak D nggak boleh ikut lelang loh ya. Nggak boleh loh kong kali kong main dalam. Bukan. Beliau alhamdulillah ada usaha yang dirintis baru-baru ini. Dan di Batam itu permintaan sangat luar biasa karena produknya beliau ini sangat diminati dan sangat-sangat disenangi oleh konsumennya. Nah, itu beliau berharap ke hostnya bisa sounding lebih awal gitu. Bisa host? Belum ada masuk apa? Di WA saya. Oh, jadi saya ke rumah sebelah ya. Tapi kok Mbak D nggak WA saya ya? Kok kosong ya Mbak D? Saya sudah kirim di WA. Mestinya tadi pengumuman dari awal, Res, yang sudah
memberikan harga penawaran terus kalah lelang gitu ya, yang kalah tetap harus bayar. Lu salah dari awal lu. Salah dari awal kita, nggak mungkin dong aturan dirubah dalam perjalanan. Aduh. Kenapa Bang Handi? Mestinya tadi sebelum lelang buka itu mestinya kalau sudah mengajukan harga di atas harga yang ditentukan, terus kalah lelang, ya tetap harga itu milik panitia gitu maksudnya. Dasar. Salah pengumuman awal tadi saya tuh, aduh. Allahu Akbar. Untuk laskar api aja. Iya untuk laskar api. Enggak bercanda. Tapi obat kuping. Izin sebelum kita mulai diskusi ini sudah ada Oten Naga keluar. Tuh. Iya, izin bentar. Jadi teman-teman. Turun dulu ya. Baik, Paduka, baik. Iya, Paduka. Paduka jangan tidur dulu. Aduh. Makan palu basah besok gitu. Besok kita akan palu basah lagi. Oke, teman-teman yang 2600 ini sebagai informasi juga, jadi kita iklan lagi sedikit. Kita lagi ada produk nih namanya produk desain. Jadi D-Shine. Teman-teman bisa cek di Instagram D-Shine gitu ya, tulisannya D-S-H-I-N-E. Nah, ini kita sedang ada produk ini bisa memutihkan kulit teman-teman semua. Mau ganteng supaya ganteng kayak Bang Zuma, teman-teman bisa membeli produk tersebut. Hand body untuk memutihkan seperti itu. Ya, jadi diproduksinya itu di Kota Batam. Benar. Di sana tempatnya, pabriknya di sana. Ini usaha Mbak D, dan itu konsumennya wow, keren. Testimoninya luar biasa. Ya. Makanya laris manis. Bang Zuma dulu hitamnya luar biasa loh, tapi sekarang sudah banyak perubahan. Hitam banget. Produk hand body tersebut. Kalau teman-teman berminat bisa chat saya melalui DM atau saya sudah ada di profil itu WA admin, bisa langsung ke WA. Nanti saya fotokan produknya seperti apa dan untuk harga barangnya. WA-nya ada di profil sahabat Bang Zuma. Ini yang host. Lihat aja di profil itu nomor WA admin. Dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan juga bisa langsung lewat WA. Oke lah, kalau begitu kita sambut dulu. Ini naga apa ini? Naga Bonar atau naga api? Selamat malam Naga. Silakan dibuka mic-nya Naga. Naga. 1 2 1. Ya, silakan Naga. Selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau Islam? Kristen ya? Kristen, tapi saya masuk ini karena tadi dengar itu lagi tender itu. Tender saya suka apa? itu barang itu tender itu. Saya pikir tadi desain, arsitek ini. Rupanya ke embody. Hembody ya. Siapa tahu Mas Naga mau putih bisa gunakan hembody tersebut. Mau lebih ganteng lagi. Neng, nanti ordernya ini di saya ya. Bagus itu, Neng. Silakan Bang Naga, ada yang ingin mau disampaikan? Nggak ada sih, kirain tadi lagi bahas tentang proyek yang di tender, tapi banyak beda. Beda. Itu aja sih. Oke lah kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih ya. Turunin aja. Siap, Selamat malam, sehat selalu. Sama-sama. Oten, silakan. Yang masih mau berdiskusi, Ibu Darni. Siapa tahu kami butuh hiburan. Capek dengan Bu Darni. Teriak lagi nanti. Neraka tempatmu, kata dia. Gara-gara pendetanya minta dibayar. Ustadz kayak malah ketawa tengah malam. Neraka tempat katanya. Ayo yang ingin naik, silakan. Ini cocok Bang Handi nih. Ya. Untuk Bang Handi, silakan Bang Handi. Siapa tuh? Tuh, Bang Lipili. Saya belum ada yang kelihatan di gua.
Dia memang makhluk roh. Bener nggak kelihatan di sini. Tapi yang di PC OBS kelihatan. Yang saya pakai enggak. Coba disapanya dulu. Belum. Mau jaringannya. Namanya Susanti, nama lengkapnya. Susanto. Susanto. Susanti bang, dia perempuan. Iya. Oh perempuan. Susanti. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Apa kabar? Saya kurang sehat Mas. Panggil Bang Andi. Play. Delay deh. Aduh. Ini lagi WA nih. Ayo, mana Budak nih? Jadi gini, ada semacam gini Bang Juma nih. Banyak sekali yang menyiarkan ini juga di YouTube, gitu ya. Banyak sekali laporan. Nggak ada masalah sih. Artinya kita positif thinking aja bahwa banyak yang menyiarkan di YouTube, berarti dakwah ini bisa menyebar kemana-mana kan gitu ya. Iya Bang. Gitu. Karena kita juga ini belum punya hak cipta, jadi nggak bisa melarang, ini area publik. Etisnya, ya apa salahnya sih masuk ke sini berjamaah saling kenal satu sama lain kan gitu aja sih. Menurut saya sih itu, biar saling kenal gitu. Banyak yang siarkan ya. Lumayan. Kalau adik kita siapa tuh? Media News TV ya? Ya, kalau beliau kan masih berjamaah dengan kita. Iya, beliau banyak membantu kemarin terkait PL, banyak juga ya netizen di sana yang ini yang nyumbang. Masih berjamaah. Oh iya, sekalian diumumkan bahwasanya Senin itu dana untuk PL itu kita sudah transfer ya. Nanti teman-teman yang ada di Jakarta yang atur semua seperti apa. Yang jelas dari Giro tadi itu saya sudah tarik. Hanya saja karena BSI udah tutup, jadi belum saya setor. Insya Allah Senin kita setorkan, dan saya minta untuk yang terima di Jakarta atau yang ada di tempat lain yang akan bertugas untuk berhubungan langsung ke PL untuk mendokumentasikan, dan kita menunggu adanya spanduk yang akan berkibar di PL sana. Terima kasih. Nanti di apa ya? Ada padukan nanti sama tim di Jakarta ya. Ya, betul Bang. Tugas saya sudah selesai ya kan? Ya. Enggak dong, enggak ada selesainya. Enggak terkait dengan itu Bang, sementara ini. Paduka mana tadi? Paduka. Naik lagi dong Paduka, tenisnya gimana besok? Hari Senin ya? Masih lama lah. Wis mantap. Buat Oten yang mau naik silakan. Bang Zuma boleh izin, ini kan ada yang permintaan rata-rata muslim. Saya lihat ini ada yang sudah lama pengen naik. Ada udah 4 bulan yang lalu nih, tapi belum pernah naik-naik. Gak apa-apa ya, kita naikkan bentar. Iya. Sekedar informasi juga, member di Telegram kita itu udah tembus 1000 orang lebih Bang Andi, kurang lebih. Masya Allah. Sehebat, Masya Allah. Tapi aku jarang buka Telegram loh. Seru di sana Bang Andi. Kalau mau asik awet muda ke sana aja. Ya Allah, di Telegram itu yang ada cuma tertawa, senyum, banyak canda di sana. Jadi seluruh provinsi kumpul semua di sana. Oh iya juga ya ini. Iya, seru di sana. Makanya kalau sekali masuk betah di dalam. Laskar, betul. Aku nggak bisa lihat jumlah pesertanya ya, nggak kelihatan ya. Ada, langsung aja buka, kelihatan kok situ. Apa aku gaptek ya? Jaringan kayaknya, nggak bisa ada yang naik ini. Baik kacamata Bang. Yang terakhir menulis MBN menuju 2K. Arai Setiana, Barakallah 1K. Depra, Allahu Akbar. Andi Emma. Paduka juga. Amin katanya. Ocha. Banyak banget ini kalau dibaca satu-satu. Buset. Betul.
Iya, perlu juga sekali-kali kita baca ini ada di Telegram ya. Oh, penting situ. Di situ include berita-berita tentang sosmed, tentang TikTok secara menyeluruh, Bang Andi. Iya. Informasi-informasi tentang komal penghujat itu ada semua di dalam. Betul. Iya. Pak Tatang Subroto, Andi Ardia, saya nggak disebutkan dah Andi, ya disebut Andi Ardia, Hijrianto, Amin, Evan Day, Drian Official ID, PB Laskar Api, Novi Andi, Depra MBN. Wih mantap. Tunggu ada berhentinya nih tulisan. Ya capek buset, nggak ada berhentinya. Iya. Kencang banget. Sampai ribuan chat di situ, Bang Andi. Ditinggal sebentar aja. Sandi Cirebon hadir. Ya. Master Telegram MCRD. dilarang membahas politik juga ya, jadi enggak. Halo, assalamualaikum. Kalau ada yang bahas politik di Telegram masuk di. Wih, maupun lagi aku bacain nggak enak aku diomelin. Tanggung nih, Derian Official. Yuhu Nggak ada aku habisnya disebut juga. Salam kenal semua abang-abang. Watanabe. Iya, Bang Asis. Salam kenal juga. Aku Gunung masuk. Sindur. Gatot Raharjo deh, nanti lagi saya bacain. Sama Bang Suma. Gimana? Aku masuk ini karena ngefans sama Bang Suma. Wih, keren, makasih. Iya bang. Ya apa ya, senang bacaan Qurannya gitu dengan hadisnya gitu. Makasih Bang Asis. Oke. Bang Asis di mana? Di kota mana, Bang? Aku ada di Malaysia tapi aku orang Madura bang. Oh iya. Masya Allah. Sehat terus Bang ya? Alhamdulillah. Udah ikut gabung API juga? Enggak bang, soalnya aku merantau di Malaysia. Oh iya. Aku selalu nonton kok. Siap, alhamdulillah. Oke. Salam-salam sama keluarga di sana, Bang ya. Oke, Bang. Salam-salam. Terima kasih. Oke, Bang. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bang Muhammad Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Karim Gusti. Alhamdulillah, terima kasih udah naik. Alhamdulillah. Abang Guru Muhammad Suryaji. Salam karate os. Masya Allah. Saya Bogor yang sering WA Bang Handi, Prof Handi. Siapa? Alhamdulillah ya Allah, sehat Prof. Aduh, jangan sama ini, tidak satu level. Gurunda itu levelnya tinggi. Inilah saya orangnya. Inilah. Iya. Prof, saya udah ke Bekasi, katanya alamat di Bekasi tuh si penghujat yang 3 huruf itu, tapi nggak ketemu. Ada lagi di Tangsel. Tadi saya seharian ke Tangsel, tanya dia guru musik, tapi bukan orangnya itu. Dicari langsung sama saya, tapi belum ketemu. Yang sama Bang Dewa itu, tapi sama Bang Dewa tadi di Amoy ketemu, alhamdulillah. Ngobrol. Saya dari Bogor nih. Saya dari Bogor. Saya terus terang aja ngefans sekali, ya Allah. Saya pendukung Gurunda Zuma fanatics. Wah, Allahu Akbar. Masya Allah. Gak boleh ada yang mencela siapapun, baik dari dalam maupun apalagi dari luar. Jiwa raga saya taruhannya. Allah. Serius saya. Saya orang olahraga. Kalau orang olahraga udah AA, BB. Betul. Serius, apalagi kalau Gurunda Zuma udah tahu lah orang lapangan. Iya. Allahu Akbar. Jangkores. Selamat berjuang Jangkores. Iya, belum Koresnya nggak monitornya. Bimbel berjalan, salut saya itu. Masya Allah. Ya, Pak Muhammad. Masya Allah. Aduh, salam. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Kebetulan saya ini
Ini gemetaran saya ngomong, ya Allah ya Karim. Aduh. Karateka kok gemetaran, tidak boleh gemetaran lah. Bukan maksudnya begini, kenapa? Maksudnya apa ya? Saking Allah Akbar. Saya tidak segirang ini, saya tidak pernah segirang ini. Tenang banget, Allah ya Karim, ya Allah. Habis ini saya sujud syukur ini. Karena terus terang aja ini fans banget. Saya jujur 2 hari mau masuk sampai tidak kerja. Saya ngajar karena ngantuk. Kan jauh, saya kuliahnya di Tangerang Selatan, terus tinggalnya di Bogor begitu. Ini jangan sampai terganggu aktivitas, Bang. Ya 2 hari karena 2 hari pengen masuk aja, pengen ngobrol begini, ya Allah. Saya harus Prof Handi, terima kasih banyak selalu dibalas WA saya, ya Allah. Ya Allah, sehat Prof Handi ya. Sama-sama. Amin. Ya. Ini ciri khasnya kalau udah menginterogasi orang ini semua dari apologet ini ciri khasnya saya tulis. Ya saya kan metode ngajarnya harus bermacam-macam, jangan satu monoton begitu. Iya, betul. Kalau guru udah menggelegar, jelas, tegas. Nah inilah. Ini saya senang ini. Ya Allah, mohon maaf mungkin saya ngomongnya tidak beraturan, jujur saya tukang nyeramahin orang, tapi kali ini jujur baru ini kali sampai gemetaran. Mohon maaf. Singa-singa Allah, jangan takut sama siapapun. Allah kita yang menyaksikan, Allah kita yang harus ditakuti, bukan makhluk. Ya, salam satu Tuhan. Kalau ada apa-apa, jujur saya siap sampai ke darat-darat. Kalau diperlukan, jangankan cuma tenaga, nyawa saya siap demi Islam. Saya tidak takut, saya ngomong begini, saya PNS ini. Terus terang aja, saya PNS, nggak takut saya ngomong begini kalau memang salah. Ayo, mau ditangkap mumpung hidup kalau memang saya salah, mumpung jinak. Insya Allah aman, Abang. Ya, kalau untuk agama itu jangan ragu. Ya, senang saya ini master ini, terus terang aja kalau Guru udah ngomong ini. Ya, ditutup. Masya Allah. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, ini nama akun itu Muhammad Suryaji Pangestu itu jujur ini nama saya, bukan nama saya. Ini akun anak saya. Kalau nama saya udah di WA ke Prof Handi. Saya Iwa Mulyadi. Nama saya Iwa Mulyadi. Ya, tinggal di Bogor Barat. Nah, untuk para penghujat saya udah tantang, kalau mau ketemu boleh, mau di mana aja. Sering saya tulis-tulis itu, tapi belum ada yang datang. Ketemunya jangan fisik Bang. Kalau jumpa ajak ngobrol, uji ilmu mantik aja, ilmu kalam, ilmu logika aja. Baik Guruda. Iya. Baik Guruda, baik. Kalau sudah ada komando dari Guruda, baik. Udah mau apapun saya nggak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah. Iya, karena harus satu komando ya Guruda ya. Insya Allah Bang, Insya Allah. Baik. Ya udah, salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku, kan begitu kalau kata Guruda. Allahu Akbar. Mohon maaf apabila ada hilap dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga apologet Indonesia ini api, terutama saya udah masuk tapi belum ada verifikasi. Mudah-mudahan jaya semuanya. Amin. Emailnya udah dilihat Bang. Sudah. Oh, belum ya? Tapi belum ada. Iya ya. Itu sabarlah Bang, karena banyak yang daftar Bang. Ya, iya pastilah. Saya selalu sabar dan sekarang ya Allah saya mau sujud syukur, udah mau tutup aja lah. Mohon maaf kata-kata yang ngawur ya. Saking girangnya ya Allah Prof. Terima kasih Prof Handi yang selalu membalas WA saya. Aduh ya Allah. Prof sih. Ya, saya bilangnya Prof karena memang beliau ini beda dengan apologet yang lain juga ciri khasnya lain-lain, ada keunggulannya gitu. Saya tidak pernah lihat yang lain-lain, yang unggul-unggulnya aja. Karena Muslim itu ternyata unggul. Nah inilah. Amin. Gitu. Terima kasih host ganteng, ya Allah udah dinaikin.
Ya, host ganteng, terima kasih host. Ya, ya. Udah saya turunin aja karena saya nggak tahu turunnya kayak apa gitu. Ya. Terima kasih Bang Muhammad. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Semua sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tinggal tadi jadi untuk yang ada Laskar Api yang ada di Telegram yang sudah mencapai 1000 personal, yang mohon maaf saya nggak bisa baca satu persatu karena kenceng banget gitu loh jalannya. Yang jelas Anda ada, artinya kami mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya semua, meluangkan waktu 24 jam tanpa henti mendukung kita semua. Mewakili pengurus API, ketua dan siapapun mengucapkan terima kasih atas atensinya semua. Maaf nggak bisa disebutkan satu persatu. Chatnya kenceng banget jalannya. Begitu Paduka. Lanjut. Kenapa mau nangis Bang Adi? Nggak nangis, cuman meneteskan air mata. Pak De mah. Pak De mah bikin ngaco Ya, Oten yang mau naik silakan. Terlalu. Ani, mana Ani? Ini Roma sudah menunggu Ani. Tadi dia. Tadi sama Bandar dia. Bang Landar buka open cam terus dia tuh, open cam gitu. Siapa? Ani. Janda pirang. Iya, membahas mengenai pendetanya yang cari duit. Itu dulu itu aku monitor tadi sejenak gitu. Dia masih marah dengan pendetanya. Masih. Kenapa itu? Neraka itu. Neraka. Nyalah kau ke neraka gitu. Ada. Silakan dinaikkan notennya, Bang. Host. Belum ada Bang Oten, belum ada. Sadli, terakhir nanti saya kasih nomornya yang Pak Sukirman ya. Baik. Terakhir nanti direspon aja beliau. Baik, siap. Tadi Yosi kemana ya? Iya, Yosi mana ini Yosi? Siapa tahu masih ada di bawah, silahkan request. Oh Yosi yang cewek itu? Iya, betul Pak D. Kayaknya kritis juga dia. Tuhan kita 3 katanya kan kemarin tuh. Iya, yang dialog dengan Bu Darni. Dia kritis juga dia, cuma ya mungkin gengsinya masih tinggi itu. Bentar lagi bersyahadat kau. Asal berani kritis saja. Syahadat. Amin. Allah. Tapi dia geng sama Mikanda dan lain-lain Pak D. Jadi kalau sudah dari sini dia langsung masuk di roomnya Oten. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Satu geng mereka itu. Iya sih. Ya secara nggak langsung sebenarnya dia ini sudah goncang dia. Iya. Kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan kemarin itu kan udah bingung, dia dalam kebingungan gitu. Cuma untuk menutupi kebingungannya itu dia berusaha mendebat kita. Padahal hatinya udah bingung. Iya, udah ragu. Oke. Banyak permintaan di bawah. Ada enggak terlalu banyak sih Bu. Ya yang mau naik Muslim. Naik Yosi, Yosi, kalau ada di bawah naik Yosi. Yosi juga. Yosi lagi di Bang Dalbo katanya. Oh katanya di sini katanya masih mantau kata itu netizen. Tuh Yosi tadi mau mualaf tapi dicuekin katanya kan. Yang naik berapa, mau naik berapa orang Bang Fadli? Bang Fadli. Banyak Pak. Naikin aja naikin. Oke lah, baiklah. Untuk ngisi kekosongan nggak apa-apa. Siapa tahu ingin sapa-sapa seperti kemarin tuh sampai nggak kerja lo, kasihan lo. Iya bener, jangan kayak begitu ya. Kalau ngantuk ya tidur. Jangan dipaksakan.
Oke, ini saya naik ini. Udah lama request belum pernah naik. Ntar dulu ada yang masuk nih. Boleh. Apa tuh? Saya fans berat. Oh, kirain. Bukan Ini siapa Bang Will? Bang Will siapa nih? Will Skoto. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim, Bang Will Koto. Bang Will. Bang Will. Bang Wills. Udah tidur? Yang jelas laskar api yang ada di Telegram jangan sampai kendor. Semangat terus. Pantang mundur sebelum pulang. Nah, bahasa apa tuh? Coba, apa artinya itu Pak Dek? Pantang mundur sebelum pulang. Ya, artinya itu maju terus, jangan pusing lah. Ayo, apa artinya pantang mundur sebelum pulang? Ayo. Maju terus, jangan pulang-pulang. Aduh, taruh dulu. Air gua mendidih, bikin kopi. Oke, karena dia nggak ada, kita naikin yang lain. Apa yang sering request tapi belum terima? Oh ini Bang Sulaiman. Bang Handi ngamuk. Kopi. Perasaan nggak doyan ngopi dia. Ahmad, assalamualaikum. Ahmad, mungkin udah ketiduran ya. Pengen naiknya dari tadi nggak di naik-naikin, ketiduran mungkin. Ahmad, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau naik langsung sapa, assalamualaikum, silakan. Sebelum diturunin. 4, 5. Pak De, Pak De, aku mau minta tolong ke Pak De. Aku kan rencana mau beli mobil nih Pak De, gitu ya. Harganya 200. Saya nyopir gitu. Enggak, harganya 230 juta gitu. Sama minta tolong. 200, soalnya baru ada 30 maksudnya. Kurang 220 Pak De. Jadi HP-nya tadi ditawar berapa HP? Terakhir 8,5 Pak De. Oh ya, mantap. Gimana cara kirim ke Malaysia-nya nanti Bang? Nanti dikasih alamat di Tarakan. Oh di Tarakan. Ya, keluarganya di Tarakan. Ceria, assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku baru bergabung di Apologet kemarin. Gimana Bang? Kurang jelas suaranya Bang. Cek. Halo, assalamualaikum. Cek. 1, 2, 3. Ya, mantap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Oke. Ada yang ingin disampaikan Bang? Waktunya hanya 2 menit. Aku ngefans sekali sama Bang Handi ini, tapi aku nggak pernah dibalas-balas chatnya ini, DM-nya. Ya buset, makanya jangan ngefans sama Bang Handi, salah ngefans. Iya, udah lama kali, udah 1 tahun yang lalu aku ngefans nggak pernah dibales. Wah, jadi balas lah tuh Akang. Dia mah ada aja. Jahat sekali Bang Handi. Kita kan kemarin udah ketemu. Ketemu di mana itu? Rahmatullah. Rasa. Janganlah Bang, belum siap. ketemu. Abang di mana Bang Drian? Aku lagi di Solo. Aku Solo nanti. Aku di Klaten. Aku di Klaten. Masa iya di Klaten? Aku di Klaten. Iya, aku nang Klaten. Aku Klaten. Aku di apa ini namanya nih? Tipes. Tadi aku pikir segar-segar loh. Ya wes. Di Tipes. Oh, jalan. Iya, Tipes. Yang ada banyak ininya, banyak habaibnya. Ya, insya Allah besok deh ketemu kita ngopi ya. Itu yang kutunggu. Aku ngefans sekali udah 1 tahun yang lalu. Dari 1 tahun yang lalu aku ngikutin Abang Gurunda Zuma ini, pasti ada Bang Handi. Kemanapun Bang Handi pergi, ke komal-komal itu aku ikutin. Ku komen nggak pernah dibaca.
Nggak bener nih orang. Nggak bener ini Pak. Pak Denny nggak bener nih Pak Denny. Nggak bener nih. Orang ini udah nggak bener turunin. Nggak bener. Masa ngefans-nya sama Bang Adi doang. Yang ngefans-nya sama inilah guru-guru Bible berjalan ini. Abang Bible ini bapak ini udah manggilnya ini. Panggil Mbah. Manggil Ade aja. Mbah Sepuh. Biasanya on cam ini Mbah Sepuh. Mbah Sepuh nggak bener. On cam lagi Mbah Sepuh, kegantenganmu. Waktunya udah habis. Oh iya. Ganteng iya. Terima kasih ya Bang host ganteng yang paling ganteng. Siap. Makasih. Ya Bang Zuma. Di Sukirionnya di mana? Saya di Siak Bang. Aprian Doni di Siak. Di Siak. Udah orang Sia dia ini. Dulu ada kisah begini nih, coba ya. Ayo deh. Pak Kadir lagi di pabrik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kadir. Di mana Ki Kadir? Di pabrik kah? Lagi jahit Bang. Oh, menjahit. Oh Bang, bisa Pak Kadir. Jahit itu. Mohon maaf Pak Kadir. Sangat mengganggu sekali. Menjahit dia. Ya, tadi yang Kadir agak berisik ya. Siapa tahu lagi di PL, lagi nembak. Siap banyak oten. Manu pindah Tony. Ya nih, gimana nih? Waduh. Mangor. Orang tidur lu naikin nggak bener lu di. Orang tidur lu tarik. Ayo wae. Besok dia cek di YouTube. Jadi ada kisah Romeo dan Juliet. Ada kereta api. Jadi cowok ini naik kereta api dari Jawa mau ke Jakarta, gitu ya. Romeo ini sudah duduk duluan dan sengaja mengosongkan tempat di sebelahnya begitu. Setiap ada orang mau duduk, kalau bukan perempuan, Romeo nggak ngasih, sudah ada yang punya gitu. Gitu. Datanglah Juliet, disuruh duduklah di situ gitu. Sepanjang perjalanan kenal ternyata Romeo dan Juliet bisa menyatu sebuah pernikahan dan sudah mempunyai keturunan dan sekarang tinggal di Riau, Romeo dan Juliet ini gitu Bang laporan. Dapat istri hasil jebak itu Bang Adi. Hasil jebakan. Assalamualaikum Bang Putra Rama. Kena jebak dia. Bang Putra Rama, assalamualaikum. Aduh, turun lagi dia. Tadi yang ngore itu harusnya yang diturunin. Sekian, assalamualaikum. Mana? Ini kenapa yang naik pada diem semua ini ya? Ini udah kelamaan di bawah ini, kayaknya udah tidur. Belum. Begitu dinaikin tidur, udah kelamaan di bawah ini, kayaknya udah tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 3 menit ya Mbak Jian, silakan Mbak. Iya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya Mbak. Silakan Mbak, ada yang tidak ingin disampaikan? Yang disampaikan banyak ini ya Allah. Ya, buat silakan. Semuanya para guru-guru ini. Bang Zuma, Bang Hendy. Ya Mbak. Ya sama Mbak. Ya Mbak. Mungkin Bang Kores sudah tidur ya. Bang Ho juga selamat malam. Ini suami saya itu loh ya Allah, tiap malam tuh sampai jam 3 nungguin pasti sampai
nungguin kita berdua itu sampai jam 3. Masa? Jam 3 itu. Iya. Terganggu nggak pekerjaannya, Mbak? Alhamdulillah enggak. Oh, enggak. Kalau terganggu omelin aja. Iya, tapi memang biasa sudah sampai jam segitu-segitu itu kan. Jam ngaji pulang jam 1, kadang jam setengah 1 itu langsung. Kalau boleh tidak tahu Mbak Jen di mana, Mbak? Saya di Jawa Timur, di Malang, Bang Gani. Oh, Malang. Batu. Di kota. Oh, kota. Wes, Malang guys. Tanggane Natalia itu. Oke, Natalia, Iriani. Oh ya Kak. Sehat kewarasan nggih, Mbak? Alhamdulillah juga apa ya? Semoga jenengan semuanya diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam Terima sama kasih bojone. ya buat Bojone nang ndi, Mbak? Bapak mana? Ada ini nungguin. Oh, nungguin. Nungguin Pak De. Pak De ditungguin, Pak De. Pokoknya kan baru-baru. Iya, ditungguin ini. Pokoknya kalau belum dengar suara-suara nih jenengan ini pasti bilang itu loh yang suruh nyetel lo sing debat iki lho. Masyaallah. Senang dia katanya belajar. Oh iya, mantap. Ya sudah buat semuanya. Terima kasih sudah diberikan waktu naik. Baik Mbak, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Hos. Sebelumnya juga Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jam 2 malam, jam 2 pagi saya rasanya seperti mimpi, Pak. Jangan-jangan mimpi nih. Kayaknya lagi mimpi saya. Terima kasih Gurunda. Saya dari bangun dari subuh mulai kerja, handset saya nggak pernah lepas untuk mendengarkan suara Bang Zuma dalam berdakwah sampai malam ini. Saking saya senangnya dengan diskusi seperti ini. Masya Allah. Ya Allah. Tapi ada hal apa ya yang ingin saya tanyakan sama Gurunda. Bagaimana buat kami gitu yang saya yakin di bawah teman-teman semuanya ingin seperti guru-guru di sini, terutama seperti Gurunda. Kira-kira bekal apa yang perlu kami pelajari untuk bisa melawan mereka-mereka yang juga menghujat agama kami? Pertama harus punya jasmani dan rohani dulu. Mungkin Roh Kudus. Itu aja Gurunda. Mudah-mudahan Gurunda Zuma dan semua guru-guru di sini selalu sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab dong Bang Juma. Kiat-kiatnya apa gitu? Iya, dipelajari aja dulu apa yang mereka sering hujatkan ke Islam. Jawabannya cari di Al-Quran dan cari di Bibelnya mereka. Contoh misalnya, ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengutus iblis, mengutus setan-setan. Cari jawabannya di Al-Quran untuk mengkantor, lalu kemudian cari di Bibel di mana iblis diutus oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kayak gitu aja. Habis itu belajar sedikit ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu logika. Gitu kan Bang Andi? Ya sederhana aja sih. Yang penting semangat, kemauan, itu aja sih.
Lebih baik langsung praktek aja, dengerin ceramah, dengerin diskusi. Oh kayak gini gitu. Ya butuh waktu sih. Nggak bisa spontan kayak gitu. Kalau saya lihat Bang Zuma rajin baca buku. Bukunya banyak, jadi tiap pagi sebelum live dia baca buku dulu. Karena memang ini ya Bang Juma ya, memang metode seperti ini itu jarang ya. Karena kalau kita mendengarkan ceramah ustadz-ustadz kita itu bagus banget sih sebenarnya. Tapi kalau dakwah seperti ini itu ada komparasinya, ini yang menarik, unik, dan ilmunya cepat dicerna kan gitu ya. Iya, betul. Ya, itu. Jadi dakwah ini sebenarnya metodenya unik memang, karena ada juga ustadz-ustadz kita nggak mau menyentuh area ini. Tapi kita di sini nonton mereka, Ustadz Abdul Somad saya nonton terus dakwah beliau, Ustadz Adi Hidayat saya nonton, Ustadz Basalama, siapapun itu sebagai referensi dalam hal menjawab. Kemudian komparasi ya dengan kitab di luar Al-Quran, nggak masalah tuh dipelajari, agar berbicara itu berdasarkan data, nggak menghujat. Selama ini Bang Juma, Pak Desugi, Kores, kita semua di sini itu kita membaca Bible-nya tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu aja masih dibilang menghujat. Nah itu. Makanya mereka ini sulit untuk membuktikan hujatan kami mana. Dibawa sampai mana pun ya kita bisa buktikan kan gitu. Nah untuk itu teman juga saya himbau kepada semua Laskar Api yang belum bergabung juga silakan bergabung. Ya belajar saja. Tujuan kita kan ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di luar Islam itu agar kita paham gitu. Itu sih intinya. Itu dari saya pribadi ya. Saya ada di sini tuh pertama saya nonton videonya Pak Desugi dulu. Ini siapa sih kok membahas kitab orang? Bahkan saya di komennya dia ngapain sih bahas-bahas kitab orang? Ngaji aja udah gue bilang kayak gitu, nggak ditangkapin nih orang. Sombong banget saya yang punya channel ini, Sugi Kristologi, Sugi kan gitu ya. Habis itu saya nonton Zulkifli menjadi netizen dulu kan. Iya, nasib jadi netizen. Habis itu pindah nonton Zulkifli sama Bas. Nah ini kok logat-logatnya kayak ada Makassarnya, bener nggak sih? Gitu, saya ikuti terus. Oh ternyata lumayan juga nih, kayak Zakir Naiknya Indonesia nih, ini anak siapa sih? Ternyata murid saya nggak tahu kan gitu. Lupa ya. Kira-kira begitu. Jadi lama, nggak bisa spontan kayak gitu, perlu proses. Wow, bertahun-tahun saya tuh jadi netizen. Kedua menjaga stabilitas dalam berdiskusi. Pertama ya ilmu komunikasi, cara menyampaikan harus terstruktur gitu dan bisa mengendalikan diri. Jangan sampai cepat tergores. Kalau kita udah emosi itu, sepintar-pintar siapa profesor pun kalau sudah emosi, yang dia sampaikan pasti keliru. Makanya kita butuh saling mengingatkan. Kira-kira gitu sih kiat-kiatnya. Mungkin Bang Juma bisa nambah. Silakan. Ya, memang kayak gitu adanya. Karena kalau pemula itu berdiskusi tentang perbandingan agama, fokus menyerang itu dulu, fokus belajar menyerang. Atau sekali ingin belajar bertahan itu juga bisa. Kalau saya dulu mengawalinya dengan menyerang, belakangan baru belajar sedikit-sedikit untuk bertahan. Tapi sekali fokus, serang pada kelemahannya langsung. Makanya dulu saya itu pertama kali berdebat lebih banyakkan suara kencangnya, karena saya langsung pada jantung pertahanan mereka. Contoh misalnya terkait dengan Yesus, bagaimana Yesus itu Anda bisa tuhankan sementara dia bertuhan. Nah, dalil-dalil yang seputar itu kita pelajari dengan baik. Soalnya dengan sederhana sih sebenarnya.
Yang paling berat itu adalah keinginan. Ada yang cuman separuh jalan, panas-panas, sebentar aja panasnya. Setelah itu enggak lagi. Kalau kami nih ya, saya Ahi Sugi itu dari sejak tahun 2008-2009 kita sudah merambah dunia diskusi kayak gini. Seperti itu. Betul. Karena banyak liku-liku loh, banyak koreksi, banyak kritik yang kita dapat, baik di ekstern maupun intern. Yang paling agak sedikit menjadi tidak baik kalau kritik intern itu di area publik. Itu biasa begitu. Dan semua udah dilalui ya Bang Juma kayak gitu-gitu ya. Iya, betul Bang. Nah itu. Jadi perlu mental yang cukup. Mental. Terus kedua, jangan sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jangan sampai karena udah terlanjur kecanduan gitu ya. Terus kemudian kerjaan ditinggal, istri di rumah tidak ada yang nafkahin, ya nggak bagus juga kan, ada hablum minannas, hablum minallah juga gitu. Itu ada keseimbangan. Itu yang penting. Nah, kenapa kita ada di sini siang malam? Karena banyak yang nanya, Pak Desugi kok nganggur apa ya? Andi Slebes nganggur. Kok tiap hari di media sosial nggak ada kerjaan apa? Nah, ini perlu harus dijawab. Cara menjawabnya begini. Silakan Pak De. Apa sih? Dia nggak mau nih tambah Juma. Aku bacain komen bentar ya. Itu Ada sahabat Bang jawab Zuma nih. bongkar-bongkar dapur nanti. Sahabat Bang Zuma yang komen, Bang izin bisa nggak live-nya seminggu 2 kali? Semenjak ada live ini paket saya cepat habis. tapi masalahnya saya nggak bisa tidur kalau nggak nonton live ini. Gimana tuh? Ada yang dibawa paling malas dengar Bang Andi. Terus kenapa lu masih di sini? Lu malas dengerin gue, lu di sini gitu loh. Masa gue yang keluar? Kan nggak baik juga kalau saya yang pergi, bro. Canda kali dia. Ini pertanyaannya Pak D, banyak yang sering gini. Bang Juma sering di sini. Bakal di framing, pengangguran lah. Kerjanya cuma nyari koin lah kan gitu. Pak D juga tiap hari di sini, gue juga. Ini orang gawe apa enggak sih? Kan gitu. Nah, jawabannya begini nih. Sebagai berikut. Silakan Pak D. Ya, mereka kan taunya hanya di dunia maya. Di dunia nyata kan nggak tahu bagaimana kehidupan kita kan. Ya wajar kalau ngomong seperti itu. Kan kita nggak selalu 24 jam di sini. Paling malam, sore, pagi, siang, ya kan gitu. Badar. Aji Hermansyah, Masya Allah, Bang Aji Hermansyah, sehat selalu Bang. Jangan lupa dengarkan nasihat bini Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau minta saran aja ini Bang Zuma. Iya. Gimana Bang? Jadi itu teman-teman saudara kita Kristen yang benar-benar tuh menghujat Islam gitu Bang Zuma. Gimana Bang kita ngadapinya Bang? Terkadang kan gini, mereka itu dikasih ruang gitu untuk menghujat Islam gitu. Yang kasih ruang siapa Bang? Ya teman kita mungkin ada yang belum kenal bahwasanya dia itu penghujat akut gitu ya, yang memang kadang pansos naik-naik ke komal Islam,
Jadi ini tadi saya sangat kecewa banget gitu. Dengar baru buka TikTok saya langsung melihat bahwa Nabi kita begini, Nabi kita begitu gitu. Saya sempat kaget gitu. Ini kok dikasih ruang orang seperti ini gitu loh, Bang Zuma. Di mana Iya. tuh Bang? Di roomnya Bang Batamsel tadi saya ada rekamannya. Nabi habis-habisan di Batamsel itu siapa ya? Bang Zuma. Iya ada tuh Batamsel. Itu orang Muslim itu. Makanya saya jarang masuk ke komal-komal yang saya tidak akrab. Bukannya saya sombong. Kayak Amoy Mu'alaf saya tidak kenal. Yang saya akrab-akrab aja yang saya masuk. Kalau Iya, saya tidak Maksud saya gini, Bang. Ada suara saya, Bang? Ada. Ya, sudah. Ini pengabang gurundaku ya, tentu kita juga buat edukasi gitu buat teman-teman kita yang buka komal ya. Kalau sudah kenal penghujat hakut gitu, mending diblokir aja, bahkan jangan dikasih untuk typing. Saya benar sakit hati banget saya hari ini dengar digituin Nabi kita gitu loh, Bang. Serius. Iya, yang punya komal santai aja ya kan. Iya, saya sampai di bawah udah bilang gini, tolong turunin itu. Masa Nabi digituin, kamu biarkan dia ada ruang di atas gitu. Saya bahkan tadi rekam langsung, Bang. Saya kenal Billy lah. Billy yang udah penghujat akut itu. Nabi dikatain habis-habisan. Billy Lin. Billy yang profilnya gambar warna biru orang gitu. Oh iya, tadi di sini Iya. jadi kurcaci tadi di sini ku buat. Ini akun baru lagi saya, Bang. Kemarin tuh saya bantuin sahabat saya. Saya bantu dia kemarin di akunnya blokir permanen, nggak bisa dibuka lagi. Jadi tadi saya izin sama Paduka minta follow sama teman-teman biar bisa open cam lagi gitu, Bang Zuma. Oh iya Bang. Makanya gabung sama API. Saya masih sibuk, Bang Hendi. Saya masih sibuk kerja. Jadi saya ngatur waktunya susah gitu loh. Kadang lagi ada ruang waktu saya live gitu. Kadang banyak kerjaan jadi nggak bisa ditentukan waktunya gitu, Bang Hen. Makanya saya belajar edukasi debater Islam ini juga dari abang-abang di sini gitu, dari gurunda-gurunda di sini saya rekam, kadang saya catat gitu ya. Jadi saya juga ada ilmunya lah gitu dari diskusi teman-teman kita, bahkan abang-abang kita yang di sini gitu, Bang. Iya, gini, Bang. Langsung Bang Handi. Ya gini, Bang ya. Makanya kami himbau kepada pemilik komal, ya mari kita berjamaah. Nggak usah takut komalnya sepi. Kalau ada kayak gitu, langsung turunkan aja, buat apa? Itu ya. Jadi komal-komal yang terafiliasi dengan API itu sudah komitmen. Siapapun yang menghujatnya memberi ruang, langsung turun. Nggak usah takut sepi. Nah, saya lihat teman-teman itu takut sepi gitu. Itu. Jadi ya bijak aja, mending ditinggal, Bang, nggak usah didengerin. Ditinggal aja udah. Itu solusinya sementara. Oke? Teman-teman API kan juga ada yang bukan Paduka dapat Paduka lagi. Akhir Sadlid, Paduka suruh cek WA. Afwan lanjut. Bang Handi juga cek WA. Kata Paduka. Apa sih? Oke. Ini Bang Zuma. Bang Sabir mualaf ya? Iya Bang. Alhamdulillah. Berapa lama mualaf? Hampir 3 bulan lebih, Bang. Oh, Masya Allah. Iya. Ini sabar ya? Jadi ya Al-Fatih nih Oke. yang di komalnya Uniripa, Bang Cailebes. Oke. Jadi Tadinya gini, apa? maksud saya kan Protestan. Oh, Protestan. Dulu sekolah minggunya di Protestan. Terakhirnya saya udah nggak ini ke Unitarian gitu, Bang Zuma. Allah Akbar, cintanya kepada Rasulullah sudah semakin luar biasa ya. Amin ya Allah, saya kalau dengar sholawat aja bisa nangis gitu kan, saking
Kita belum pernah ngerasain gitu ya dulu ya. Jadi sekarang udah terbuka gitu hati, bahwasanya perjuangan Rasul itu tauladan yang sangat baik untuk kita umat gitu. Jadi yang saya sesalkan hari ini teman-teman kita yang Pak Komal kan ada juga yang nggak masuk di API gitu ya Bang Zuma. Maksud saya maunya diadakan edukasi buat mereka, bahwasanya orang-orang yang menghujat Nabi seperti itu jangan dinaikkan atau langsung diblokir biar mereka pun nggak sempat typing gitu loh Bang Zuma. Gimana cara ngatasinya itu Bang? Ya itu tugasnya Bang Handi lah. Bang Handi yang sering keliling di komal-komal Islam. Kalau saya sendiri ini Bang, banyak yang tidak senang dengan saya secara pribadi. Saya takut naik sembarangan di komalnya orang yang saya tidak akrab. Bukan saya tidak ingin bagi waktu, enggak. Saya takut aja jangan sampai saya sosokan naik jadi narasumber padahal teman-temannya yang punya komal itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan saya gitu. Makanya saya membatasi diri sekarang. Kok dulu sembarang aja naik, sampai sempat ribut dengan Kiki Siahan yang Sia itu akibat karena asal-asalan naik komal. Iya Bang Zuma. Ya tentu kita kan sebagai apa ya dibilangnya pendengar ya yang mendukung para apologet Islam berdiskusi. Tapi kalau ada yang seperti rekan lama berbicara menghujat seperti itu, saya sangat sakit hati gitu loh Bang Zuma. Apalagi Nabi anak ini anak itu segala macam, kebun keluar semua gitu. Langsung suruh tadi teman-teman di bawah serang aja akunnya sampai keblokir. Bilang sanggup mereka gitu menghujat sementara mereka tidak bisa menjawab, mereka kepepet gitu langsung menghujat. Itu modal-modal orang yang nggak berilmu gitu saya rasa Bang Zuma. Ya itu udah pasti itu, udah pasti itu orang nggak punya ilmu. Oke, baik, waktunya sudah cukup. Makasih ya. Terima kasih. Rapatkan barisan. Jadi yang dimaksud Bang Handi itu ikut API, maksudnya ikut aja di API untuk sementara ini. Sabar James. Iya, sebagai partisipasi. Siap Bang. Supaya kita satu komando. Iya, akun saya kemarin ada 5 kayak begini semua gambarnya. Jadi udah ada yang keblokir permanen, ada yang kena report gitu. Jadi ada yang nggak berteman juga sebagian sama gurunda-gurunda ini gitu. Jadi saya cari-cari tadi ketemu di sini. Ya terima kasih semuanya ya. Kemarin juga Pak Duka udah suruh masuk API aja gitu. Pak Duka kemarin juga ada support. Insya Allah kalau saya nanti udah bisa ngatur waktu, saya masuk Bang Zuma. Ya saya selalu Bang Zuma, Bang Kores ya, Bang Hendy, Bang Ustadz Sugi ya, sama Bang siapa ya, Bang sahabat Bang Zuma ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 bulan jadi mualaf tapi sudah bisa menangis ya. Masya Allah. Oh malah beliau nih. Baru 3 bulan katanya kurang lebih. Tapi Rasulullah dihujat beliau sudah bisa warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma suaranya kekecilan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin Bang, saya Hafi dari Bali. Ada yang pengen saya pertanyakan nih Bang. Iya Bang, monggo Bang. Jadi begini, saya nih Muslim. Saya tuh punya teman seorang ateis gitu Bang. Jadi dia memberikan pertanyaan ke saya gitu. Kalau kamu memang orang benar-benar beragama, coba bisakah kamu menjawab pertanyaan aku? Dia bilang begitu. Pertanyaanmu apa? Dia bilangnya gini. Kita tidak usah menyebutkan salah satu Tuhan. Ya Tuhan dari agama manapun Bang ya. Iya. Jadi dia cuma menyebutkan Tuhan gitu aja. Tuhan maha segalanya. Tuhan maha besar. Tuhan maha perkasa. Maha segalanya lah. Terus dia memberikan pertanyaan seperti ini. Apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu, anggap itu batu yang begitu besar, sampai-sampai
Tuhan itu sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu pertanyaannya, Bang. Tuhan kan maha segalanya. Apakah Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu, anggaplah sesuatu itu batu, yang sangat besar, yang sampai-sampai Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya, Bang. Jadi pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab, Bang. Gimana itu, Bang, solusinya, Bang? Iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aziz. Ya. Allah itu maha perkasa. Dia kan cuma mengandai-andai saja. Andaikan Allah menciptakan batu jauh di luar ruang pikiran kita tentang besarnya batu tersebut, tentang beratnya batu tersebut, Allah kita disebut Al-Aziz, maha perkasa. Batu sebesar-besarnya batu tidak maha perkasa. Sementara Allah menyebut dirinya wahuwal azizul hakim, maha perkasa, maha bijaksana. Mereka kan hanya mengandai. Itu tidak benar adanya. Yang benar adalah Allah pencipta langit dan bumi itu sudah pasti maha perkasa. Bagaimana mungkin matahari bisa tergantung di atas bulan kalau bukan yang maha perkasa mengatur semua itu, bukan mengatur kemudian keberadaan sesuai dengan kodratnya masing-masing alam semesta ini. Jadi kalau hanya sekedar menciptakan batu, lawang dia faktanya menciptakan alam semesta ini. Coba. Jadi orang-orang yang bertanya seperti itu, ditanya aja kembali kepada mereka. Bisa tidak kamu menciptakan kemudian satu helai bulu yang ada melekat pada tubuhmu? Balas kayak gitu. Buluhmu itu kecil, hanya senilai selembar rambut. Bisa tidak badanmu yang begitu besar menciptakan, mengadakan sehelai bulu pada tubuhmu? Kalau dia tidak bisa, boleh tidak saya berkata kepadamu bahwa kamu itu adalah makhluk yang lemah? Kamu bukan siapa-siapa dibandingkan sehelai bulu. Berarti bulumu jauh lebih hebat daripada kamu. Kok bisa? Ya, bulu bisa mengadakan dirinya, sedangkan kamu tidak mampu mengadakan bulu. Nah, balik. Bisakah kemudian kamu mengadakan dirimu? Gak bisa. Bulu bisa mengadakan dirinya, itu buktinya. Bulu itu ada. Nah, kamu coba adakan dirimu sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti bulu jauh lebih hebat daripada kamu. Gitu aja. Alhamdulillah, Bang. Ya, masuk penjelasannya, Bang. Enggak, saya baca komentar dari netizen nih, katanya Oten yang menyamar. Alhamdulillah saya muslim. Saya orang Alhamdulillah. Walaupun saya tinggal di lingkungan yang mayoritas agamanya Hindu di Bali, tapi kami di sini Islam Melayu yang ada di kota negara Bali Barat. Alhamdulillah perkampungan kami sangat besar di sini. Muslim Melayu. Aku kelewat tuh waktu ke ini, kemana? Ke Madura. Aku kelewat tuh perkampungannya. Mantap. Jadi gini Bang ya, pertanyaan itu gini jawabannya. Tuhan itu tidak bisa pensiun jadi Tuhan. Karena ketika Tuhan itu menciptakan sesuatu yang besar sehingga dia tidak bisa mengangkat, artinya Tuhan pensiun jadi Tuhan. Karena Tuhan yang maha perkasa tidak bisa jadi tidak maha perkasa. Menciptakan batu yang besar sehingga dia tidak bisa mengangkat, berarti dia nggak maha perkasa lagi.
Nah itu tidak dimiliki oleh Tuhan. Bisa nangkep dengan alarman. Jadi begini loh bang, apa namanya, yang namanya ateis, dia kan mereka itu tidak bertuhan, jadi dia tuh kita ngasih penjelasan seperti apapun mereka nggak bakal percaya gitu loh bang, susahnya. Wah, aku matiin ateis banyak banget zaman Kaskus. Pertanyaan itu pertanyaan ini, akhi. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang ateis-ateis newbie itu. Ini aku ijazain ya, ijazain cara ngejawabnya. Apa tadi? Bagaimana? Gimana? Apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang sangat besar sehingga dia tidak bisa mengangkat? Tidak bisa mengangkat ya bukan Tuhan. Nah, itu. Itu di situ intinya. Iya. Nah, Tuhan terus jawabannya apa? Tuhan. Iya. Tidak bisa mengangkat. Lah, kalau gitu bukan Tuhan dong. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu. Terus menciptakan yang sangat besar. Lah, kalau ada yang sangat besar daripada Tuhan, ya Tuhan yang menciptakan ini bukan Tuhan dong. Bukan Tuhan. Kan ada yang sangat besar. Itu. Jadi dari 2 poin situ, akhi, kesimpulannya gimana cara ngasih jawaban yang benar kalau pertanyaannya aja salah gitu. Betul. Iya, dimengerti. Alhamdulillah. Namanya udah maha. Kalau ada yang lebih besar dari dia, hilang mahanya. Iya, tapi ya kita tuh mau ngejelasin ke ateis tuh susah-susah gimana gitu tuh bang. Ya itu tadi pakai itu dia diem itu. Terus udah kayak gitu langsung suruh pulang ke Korea Utara tuh. Tempat-tempatnya ateis bang ya. Yo X. Oke bang, terima kasih bang atas solusi jawabannya bang. Semoga sehat selalu, semoga kebaikan datang. Siap. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sapa dulu, ini ada Dot Design. Selamat. Tunggu James, bentar James. Dot Design. Wah, ini model majalah Yasin. Dot Design ini udah 1 tahun yang lalu ngirim permintaan baru naik. Ya, assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang Dot Design. Silakan dijawab bang, kalau enggak saya turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Padahal sekali dia kirim permintaan. Selamat malam saudara semua. Selamat malam. Apa kabar? James. Malam bosku. Pagi. Malam James. Bosku. Lagi jaga ya? Semua. Hah? Ya James. Lagi jaga komplek. Saya mau naik dari tadi bos, nggak kasih naik. Oh. Sampai saudara saya bos muter-muter dia kayak gasing ya. Sekarang bos yang saatnya saya muter dah ini. Ya, pindah Kores kerja. Oke. Panglimaku. Bercanda bos. Ini apa? Saya sedikit bingung ini bos. Sama apa? Mudah-mudahan saya bertanya kepada orang yang tidak bingung ya. Amin. Jadi tidak membuat saya lebih bingung. Muslim Kristen bang. Siap Komandan Mohak. Saya ingin bertanya nih. Bentar. Anda Muslim Kristen? Saya Kristen lah bos. Kristen Satsugi. Kristen lah. Bos Sugi sengaja nih. Ini saya mau tanya nih bos. Menurut bos semua nih, Allah kan Maha Pencipta, ya kan? Dia yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ya. Betul nggak sih? Betul. Betul ya? Ya. Nah, saya mau tanya nih bos. Menurut bos semua, yang diciptakan pada awal itu apa? Yang paling pertama diciptakan ya? Oh, pena, kolam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Pena? Iya. Kok pena sih? Iya. Oh. Wah, ini jawaban bingung ini bos. Enggak ada dalam hadis itu. Saya makin bingung lagi nih. Ya.
gimana ya kalau menuhankan yang melayang-layang di atas permukaan air ya, kalau udah dijawab tetap bingung. Itu kendalanya ada pada dirimu, kawanku. Saya tanya dulu biar saya jangan bingung, Bos. Jawab yang jelas nih biar saya jangan bingung. Ayo, Bos. Tolong saya bingung nih. Lah ini udah gua jawab nih, tunggu ya, gua cariin dulu ya. Ya. Gua cariin hadisnya ya. Kok cari hadis? Kenapa nggak cari Al-Quran aja? Oh, di Al-Quran nggak ada, Bre. Oh ya. Soalnya ini baru satu nih kebingungan saya, ada kebingungan yang saya bingung. Pokoknya ada beberapa hal sih yang buat saya bingung. Ya makanya lu syahadat. Ini jawabannya buat saya bingung soalnya. Masa alam menciptakan paling pertama itu pena? Iya, karena segala sesuatu itu telah Allah tuliskan ketetapannya di dalam Lauhul Mahfuz gitu. Nah, untuk menuliskannya itu Allah menciptakan pena. Susah, berat ya. Belum mau ngebalikinnya ini ya, ribet ya. Soalnya jawabannya langsung gitu ya. Wah, bukan apa, tapi saya bingung, Bos. Jadi jawabannya buat saya makin bingung lagi, Bos. Ya iya, karena lu Kristen, Bre. Oh gitu. Wah, berat ini. Mungkin Bos semua bisa jawab, Bos. Gini loh, jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu, Allah itu membuat skenario, rancangan. Nah, rancangan itu Allah menciptakan pena. Pena itulah menulis rancangan-rancangan semua itu, mulai dari bumi diciptakan hingga akhir zaman. Itulah fungsinya. Makanya kalau ditanya orang Islam ditanya apa yang diciptakan pertama kali, yaitu pena. Betul. Pena. Jadi nanti terjadinya bumi bagaimana itu sudah tertulis semua di situ, dirancang terlebih dahulu. Begitu, Bos. Wah, Bos Sugi juga Bos. Oh, kenapa bingung? Ketika Anda mau kerja aja Anda membuat rancangan-rancangan. Ya, kalau di dalam Yohanes di dalam Kolose 1 ayat 15, di situ Tuhan membuat prototokos, prototipe. Coba cek itu bahasa Yunaninya itu, prototipe. Skema, rancangan. Betul enggak Bang Kores? Prototipe itu? Iya. Oh. Kalau di Indonesia jatuhnya purwarupa. Berarti udah dua. Ini tadi Bos Pera bilang pena. Bos Handi apa Bos Sugi nih? Bos Sugi ya? Iya. Bos Sugi bilang pena. Sekarang ya, pena Bos memang. lagi. Bos Handi pena apa ini? Bos Sandinya tidur kayaknya. Aduh, Bos Sandi ngorok lagi. Bos Suma dah, Bos Suma. Burunda masih lapar nggak? Makan. Apa yang Anda pahami tentang pena? Ya, setahu saya pena kan itu, kalau pena itu muncul kan baru-baru, Bos. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana kemudian dia mengatakan aklamahum, akalam, al-kalam dan seterusnya. Bil kalam. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya itu termasuk manusia dengan perantaraan kalamnya. Yang lebih dahulu, Bos, yang lebih ya, itu dahulu dia. diciptakan tuh apa? Itu dia. Alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah menciptakan pertama kali adalah ketetapannya. Sebelum kemudian menciptakan alam semesta, yang pertama kali dicipta oleh Allah adalah ketetapan-ketetapannya, keputusan-keputusannya terkait apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Itu sudah dirancang lebih dulu.
Jadi rancangan tentang kedudukan satu keadaan itu lebih dulu dibuat oleh Allah. Itulah yang kami sebut al-qalam atau kalam. Jadi yang pertama Allah ciptakan kalam. Yes, ketetapan. Ketetapan? Iya. Tadi bos pernah bilang pena. Ya itu dia. Sekarang ya itu dia. Ketetapan itulah yang dimaksud pena itu. Sekarang begini. Sekarang begini. Bos semua bilang Sekarang begini. Begini. Di dalam kepala Anda itu tidak ada alat untuk bisa menerima dan mendeteksi penjelasan saya. Paham? Oh gitu. Yes. Bagaimana kemudian sebuah negara bisa dibentuk? Yang pertama, negaranya dulu atau ketetapannya dulu? Bisa tidak Indonesia dibentuk tanpa ditetapkan? Jawab saya. Saya bertanya sesuai dengan kitab, bukan saya bertanya tentang apa. Ya, ini yang dikatakan Al-Quran. Allama bil qalam. Seperti itu. Enggak paham juga ini. Iya, susah. Makanya saya katakan di kepala Anda itu tidak ada alat untuk menerima penjelasan saya. Kalau di Bible yang diciptakan pertama kali Salomo. Mau tahu ayatnya? Amsal 8 ayat 22 dibaca itu. Aku diciptakan sebelum gunung ada, sebelum air samudra raya ada. Nah itu sebelum langit digariskan. Sebelum langit digariskan. Ada penciptaan pertama kali siapa? Salomo. Nggak bingung kamu? Bingung nggak itu? Sekarang kalau Anda dengarkan saya ya, Anda lihat di dalam kitab Kejadian ya, kitabnya orang Yahudi. Kita lihat, ini kitab pelajaran aja. Pelajaran terkait apa yang kita pahami selama ini tentang penciptaan. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ini samudra raya kapan diciptakan? Kenapa? Ini kapan diciptakan? Samudra raya ini kapan? Pemahaman bos semua samudra raya itu apa? Jangan saya yang ditanya. Itu gimana itu Aki? Belum berbentuk dan kosong kok ada air, ada samudra, gimana ceritanya itu? Itu dia. Lalu kemudian roh atau angin atau udara ciptaan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kapan? Air ini kapan diciptakan? Pertama kali Allah menciptakan langit kan? Enggak, ini dulu. Ini permukaan air ini apa? Enggak, saya tanya dulu. Berarti pertama kali Allah menciptakan bukan langit dan bumi yang pertama kali dicipta. Yang dicipta pertama kali itu adalah ketetapan dengan pena, dengan keadaan, kodrat. Langit dan bumi, bos. Langit dan bumi. Langit dulu. Apakah sebelum Allah menciptakan Allah punya rancangan atau enggak? Sebelum Allah menciptakan Allah punya rancangan. Allah menciptakan segala sesuatu kan pasti Allah tahu apa yang dan dia ingat apa yang dia itulah ciptakan. Yang dikatakan pena. Lantas apa saudara kira Allah tidak ingat apa yang dia ciptakan lebih dahulu? Kenapa bisa kayak gini pertanyaan kamu, kayak orang miring kamu? Gimana bos semua? Apanya? Gimana orang Allah berfirman kok? Apa bos? Gimana sih? Allah bisa lupa apa yang dia ciptakan? Di mana Allah lupa? Kan saya mengatakan ketetapan Tuhan. Tuhan menciptakan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Maka ketetapan Tuhan inilah yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran perantaraan pena. Artinya semua dicipta berdasarkan dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Jadi penggarisan atau pena atau kalam atau ya. Napas bos semua cukup panjang. Kamu itu sok-sok intelek, tapi saya katakan lagi sekali lagi, di dalam kepala Anda tidak ada alat untuk mendeteksi
apa yang saya sampaikan. Inna di dalam Al-Quran, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran kami. Jadi Tuhan sudah memiliki ukuran terhadap apa yang diciptakan. Ukuran yang dimaksud di sinilah yang disebut pena. Ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan, gariskan untuk Tuhan ciptakan. Saya bingung, makanya saya bertanya, Bos. Iya, Bos, kita sudah jawabannya, memberikan saya jawaban, bingung. tapi Anda so intelek, padahal Anda tidak bisa so paham intelek apa yang gimana, kita Bos? jelaskan. Ini pena tujuan pena itu apa menurut Anda? Yang Anda pahami pena itu apa? Pulpen. Pulpen itu apa? Untuk apa pulpen itu? Pena itu pulpen? Ya, untuk apa pulpen itu? Pulpen itu untuk menulis di atas kertas. Duluan mana menulis dengan pulpen? Hah? Duluan mana pulpen dengan tulisan? Bukan pulpen dengan tulisan. Duluan mana pulpen dibandingkan tulisan? Oh, ini loh. Ternyata Al-Qalam, aku nyari pena susah banget. Dapat nih udah nih. Menulisnya di Al-Quran. Udah masuk Dinda Kores. Siap Gurunda. Sini siapa James, sini karena lu bingung kan tadi kan. Ini nih, tunggu, aku balik depan kameranya. Nah ini ya. Nah di sini James. Ini Sunan Tirmizi 2081, hadisnya sahih. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Al-Qalam ini yang pena tadi kita sebutkan ya. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Maka Al-Qalam bertanya, apa yang aku tulis? Lalu Allah berfirman, tulislah takdir yang telah terjadi dan yang akan terjadi sepanjang masa. Oh, gitu. jadi Ini yang tadi diterangkan bicara, Gurunda. Ya, makanya gue bingung ketika lu bilang pena. Kok pena? Pena kan baru ada, kan lu gitu tadi kan? Oh, berarti pena bisa bicara ya? Ya. Entar pena saya mana ya? Entar saya lihat dulu. Oh, ini pena saya. Kalau kayak gitu udah kelihatan begonya James. Oh gitu. Iya, lu udah kelihatan begonya kalau kayak gitu. Ini jawabannya, Bre. Oh, mana? Ini dah. Hadis apa tuh? Sunan Tirmizi 081. Sunan apa? Coba turunin bos. Tirmizi. Oh, Tirmizi. Iya, tuh 2081. 2081 entar tertulis. Iya. Tuh kan, itu yang tadi dijelasin Satsugi sama Gurunda. Jangankan pena, batu aja di dalam kitabmu bisa bicara. Kenapa kamu nggak bingung? Di mana tuh Satsugi? Kalau Tuhan mau berarti iya bisa bicara, tapi Nah itu dia, kenapa kamu nggak waras dari tadi? Kalau Allah menghendaki, pena pun bisa bicara, itu jawabannya. Tapi ini kan dikatakan situ kan berarti sudah terjadi. Oh, jadi standar janda. Ya, standar ganda dia. Ketika di kitabnya batu bisa ngomong, kalau Tuhan menghendaki, ya sama jawabannya. Kalau Tuhan menghendaki ya bisa. Gitu, apa yang nggak bisa kalau Tuhan sudah menghendaki? Kau ini standar ganda. Bukan standar ganda. So intelek tapi tidak ada alat untuk memahami pembahasan Islam gitu loh. Iya, itu paling bilangan 22 nomor 28 keledai pun bisa berbicara. Joshua 24 batu bisa bersaksi berbicara. Anda pertanyaannya ketinggian, Bang. Tapi tidak ada tempat di dalam kepala Anda untuk menerima jawaban. Anda bisa bertanya
ketika kita jawab di kepala Anda tidak ada tempat untuk menampung jawaban kami, karena itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Memoriku masih banyak, Bos. Memorimu itu sudah soak. Waduh. Iya. Bos yang gitu dosa, Bos. Ingat, Bos. Bukan dosa. Apa pula berdosa? Mengingat saya berapa kali hari ini, emang kenapa? Karena Bos sudah berbuat dosa tuh. Sunan Termisi nomor berapa, Bos? Aduh. 2801 James. Ketinggian, materimu ketinggian. Iya, tadi tuh dia Gurunda disangka bakal susah ngejawabnya gitu. Pas dijawab cepet, tak bingung dia. Loh, ketinggian. Coba saya uji. Saya uji dulu tingkat intelektualmu, saya uji. Enggak, saya enggak intelektual. Apakah kamu percaya bahwasanya Tuhan pencipta dan bumi itu maha besar sekali? Percaya enggak? Tuhan maha besar. Iya, percaya enggak? Dalam konteks apa dulu? Maha besar. Dalam wujudnya Tuhan itu maha besar. Percaya enggak? Saya percaya. Percaya. Yesus itu Tuhan menurut kamu atau murni manusia? Dia Tuhan. Tuhan. Bisa nggak kamu memberikan pengetahuan ke saya berapa kilometer panjang giginya Yesus sekarang di surga? Maha besar ini berarti badannya yang besar atau kuasanya yang besar, Bos? Allah maha besar, berarti segala-galanya besar. Yang saya tanya masih bagus giginya. Kalau saya tanya nonotnya gimana? Yang kami percaya itu kuasanya besar, Bos. Bagaimana kemudian bisa berkuasa kalau jasadnya kecil, anak tuyul? Gimana ceritanya? Lantas bagaimana kok bisa ini Musa? Enggak, saya tanya dulu. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu boleh bumi dan alam ini lebih besar daripada penciptanya? Jawab. Langit dan bumi. Iya. Bos bilang Tuhan menciptakan langit dan bumi. Iya, saya tanya, apakah mungkin Tuhan yang maha besar itu skala besar dibandingkan makhluknya? Itu dulu. Ini saya uji otak kau berfungsi atau Tadi tidak. saya ingat omongan Bos. Kayaknya ngeblank otaknya. Iya, dari dulu memang kayak begini. Kamu itu sakit. Kamu itu butuh obat. Tuhan itu maha besar. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha besar. Kalau kau menuhankan manusia, berarti manusia tadi kudu dikompa supaya besar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa panjang giginya Tuhanmu? Loh, kok lari ke gigi, Bang? Lah, Yesus emang ngompong. Kan dia makan ikan goreng, berarti dia punya mulut. Nah, berapa besar giginya? Saya mah besar. Ini baru giginya kutanya, ya, baru giginya. Makanya batilnya konsep mempertuhankan manusia itu kayak gitu. Nah, gimana besarnya lubang anusnya tuh? Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu kalian, karena kalian mempertuhankan manusia. Nah, itulah hebatnya. Gimana Tuhanmu yang maha besar itu kalau meludah? Banjir. Oh, Tuhan kok dari manusia? Piye mas. Ini kalau Tuhanmu kentut, bisa hancur alam semesta ini. Kayak bom. Makanya itulah zalimnya. Makanya Al-Quran apa mengatakan Al-Quran? Al-Quran mengatakan apa? Yang mereka sembah adalah iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una ila syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan.
dan mereka Berhala. hanya menyembah setan yang durhaka. Ya. Itu Al-Quran mengatakan itu. Makanya aduh, berhentilah kalian ya dari ajaran-ajaran yang aneh kayak gitu, nyembah pada sesamamu manusia. Tuhan Maha Besar, iya paman. Tuhan Maha Perkasa, iya paman. Siapa Tuhanmu? Yesus paman. Yesus Maha Besar, Maha kecil paman. nah, kalau dia paksakan Maha Besar, berapa besar telunjuknya? Berapa besar telinganya? Berapa besar hidungnya? Berapa besar giginya? Berapa besar lidahnya? Panjang nonotnya berapa ratus kilometer? Ini pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa ini. Berapa panjang kumisnya? Bagaimana dengan bulu hidungnya? Panjangnya seperti apa? Matanya besarnya seperti apa? Upilnya kayak mana besarnya? Kayak keran nasi bang. Nah, terus kalau giginya nggak pernah disikat gimana? Inilah batilnya konsep seperti itu. Ya, makanya Tuhan kami laisa kamislihi syai'. Karena kalau dia Tuhan itu sama seperti manusia, dia butuh sikat untuk membersihkan giginya. Paham? Dia butuh air untuk minimal dia butuh cangkul untuk menanam nya. Inilah batilnya konsep kalian. Kalau dia manusia, berapa banyak kain yang dibutuhkan untuk pakai kolor? Pakai nomor sepatu nomor berapa? Sendalnya sendal nomor berapa? Tuhan kau itu. Jadi pakailah logika ya. Habis itu kalian tidak paham sampai situ, balik bertanya, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Udah ditanya kalam, pena, masih juga mutar-mutar sok intelek, sok ilmuwan. Isi kepala secuil tanya tentang hal yang maha besar. Giliran Tuhannya ditanya, mana tuh kalau Tuhan mempunyai tai lalat? Sebesar apa tai lalatnya? Waduh. Yesus bertai lalat. Aduh, susah. Kan dia punya tato. Gimana besarnya tatonya? Sekali Udah. ngupil-upilnya selapangan. Enggak. Waduh. Gak bisa. Parah nggak kebayang ada upil selapangan. Kan lucunya seperti konsep yang kemarin ketika di surga Allah itu maha besar. Bagaimana mungkin kemudian yang maha besar itu kita memanggilnya wahai Tuhanku yang adalah kakandaku? Tuhannya mengatakan, oh iya adindaku yang kecilnya seperti apa? Tapi kan aneh gitu loh. Aduh, parah. Belum lagi yang kawin sama Tuhannya. Tuhannya maha besar. Udahlah, hancurlah itu. Yang masih waras tinggalkanlah itu. Yang kayak gitu-gitu tuh. Belah punggungnya itu guruna. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Tinggalkan. Selama masih bisa meninggalkan kekafiran, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kalian bahaya nanti kalau sampai kalian dinikahi oleh sesuatu yang besar. Iya, kalau gitu ya. Kalau kalian ke Yesusnya, ento enak Gurunda, masih aman lah. Tapi kalau Yesusnya ke kalian itu loh, nggak belah dua tuh badan tuh, atau dijajarin tuh semua tuh, dijajarin, ngadep belakang semua, tusuk, tusuk sate. Beres. Lebih besar pasak daripada tiang jadi. Waduh, itu ditusuk pecah pala tuh, tembus, wah susah. Yang saya tidak habis pikir itu di setiap negara kan
fotonya beda-beda. Nah kalau dia masih gondrong masih bagus. Nah kalau dia botak, Cukup. Mana Jamesnya, katanya Jamesnya masih mau naik lagi. Wah, Bang Andi keren udah tidur. Enggak dong. Ini ada masih ada tuh. saya Kalau pernah memualafkan seorang dokter dengan tema itu loh Bang Andi. Iya, Tuhan itu maha besar. Iya, katanya dia. Bagaimana mungkin Simpe alam semesta yang besar ini dicipta oleh yang kecil? Jadi menurutmu Tuhan itu maha besar. Nah, yang kau sembah sekarang siapa? Yesus katanya. Yesus maha besar enggak? Ya iyalah pasti. Maksudnya ototnya mana besar dengan ototnya saya? Oh dia besar ototnya karena namanya Tuhan. Pahanya besar dong. Nah, yang di tengah langsung terdiam dia. Terdiam dia, pucat langsung minta air. Malu dia ketemu saya setelahnya. Lama dia berpikir mendekat. Akhirnya mualaf dia, alhamdulillah, seorang dokter. Nah, coba bayangkan. Sama lah kayak ibu-ibu yang di Medan itu. Ada itu si Sugi itu. Dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Memang benar lah Tuhanku netek, tapi yang halus sedikit lah nenen. Mualaf di akhirnya. Ya Allah. Gara-gara Tuhan nenen mualaf dia. Ya Allah. Nah itu dia masalahnya. Aduh, parah. Makanya kita menolong kalian ini supaya kalian sehat, jangan malah sakit. Ya, Bang Handi di sini sudah hampir jam 4.30 menit. Mungkin kita 15 menit lagi kita putuskan jatuh lelangnya. Pemenangnya siapa, Handi? 15 menit. Mau azan sini. Ya. Gini ya. Jadi saya umumkan untuk sebelum kita tutup, untuk lelang ini jatuh ke tangan Bapak Sukirman Tarakan dengan nilai tertinggi, penawarannya 8,5. Itu udah putus. Kalau ada yang nawar lebih tinggi masih bisa itu. Masih bisa, waktunya masih ada 15 menit. Oh, silakan yang ingin lebih tinggi. Kalau udah ditutup berarti penawaran tertinggi jatuh ke 8,5. 8,5. Ada yang berani, itu ada berani 10 juta itu, betul enggak tuh? Kalau berani naik dong. Enggak sampaian otaknya si James. Nulis 10 juta. Oh, si James. Wah. Dia enggak tahu angka 10 juta itu berapa. Dia enggak tahu dia. Oh, dipedulikan itu. Orang putus. Enggak cukup satu. Itu aja teman-teman. Mari kalau kita diskusi itu diskusilah dengan cara yang bijak, tidak ada kebencian. Jelasin lelang apa katanya tuh. Lelang tablet Samsung S6. Nah, penawaran tertinggi 8,5 juta. Silahkan yang ingin lebih tinggi dari itu. Dan uangnya bukan masuk ke kantong pribadi ya, tapi digunakan untuk kas masjid dan membantu anak yatim. Silakan. Beramal bonus HP, bonus tablet. Ya, beramal bonusnya tablet. Penawaran penawaran tertinggi sekarang jatuh ke tangan Pak Bernadi S. Dangin Madiun 9 juta rupiah. Masya Allah. Ayo cepat, waktu 1/4 jam lagi. Ada yang lebih tinggi dari itu? Burunda, Makassar subuh 4:30 ya? Bukan dek, kita harus siap-siap. Oh siap ya. Siap-siap ke gunung. Enggak. 9 juta rupiah kepada Pak Bernadi S. Dangin. KTP beliau sudah dikirim ke saya. Alamatnya Madiun. James 10 juta dia tawar. James, kau beli vitamin otak aja pakai duitmu. Kalau James saya sarankan, James kamu beli kompantrin aja dulu James.
1 tambah 1 tambah 1 aja nggak ngerti, apalagi 10 juta. Bos. Ntar dulu Pak Bernadi langsung minta rekening, ntar dulu Pak. Nanti rekeningnya dulu. nanti dari host nanti yang menghubungi Anda. Saya akan kasih nomornya ke Adik Sadli. Adik Sadli jangan tidur dulu habis ini ya. Siap Kanda. Oke. Ada yang lebih tinggi 9 juta. Ya, nyumbang masjid dapat HP, bonusnya HP. Semoga saja nanti yang memegang HP ini akan dikirimkan sesegera mungkin. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Semoga sumbangsinya menjadi amal jariah ya, karena dipergunakan di masjid begitu. Masjid kita itu di sana itu sudah ada imamnya yang stay di situ, sudah ada rumah sekretariat. Kalau sekiranya ada mualaf ingin belajar silahkan gitu ya. Saya kangen loh Bang Juma, ingin ke sana lagi dah. Ada yuk. Aduh. Kan mau kesini kan. Iya. Tapi kalau bisa ke sana kita nggak usah umumkan ke Riau segala, deh repot jadinya Bang Juma ya. Repot, nggak usah. Nggak usah. Siapa nih? Repot nggak usah. 3 hari sebelum hari H udah di sana. Duluan dia. Aku yang merencanakan, duluan dia yang nyampe, kan nggak bener itu. Mudah-mudahan ya. Tapi kita tutup aja deh. 9 cukup lah ya. Gimana? Soalnya beliau ini sudah minta rekening nih. Habis ini kita telepon bertiga Bang. Jadi Pak Bernadi jangan tidur dulu. Habis ini kita telepon bertiga bersama admin sahabat Bang Juma Saldi agar bisa terpercaya. Kemudian itu silakan nanti kontak langsung berdua. Oke? Kita tutup ya Bang Juma ya. Cukup ya. Iya. Oke. Biasanya yang menutup ini saya persilahkan kepada yang lebih tua aja deh. Silakan Adek Kores. Aduh, jangan dibiasain Bang Handi. Silakan lah, kan tugasnya yang mudah lah. Oke. Ya, ikhwani fisabilillah, di majelis YouTube Zulkifli M. Abbas milik Gurunda, Handi Celebes Channel milik Bang Handi, dan juga di Salam Akal Sehat. Itu ya Kak Sugi? Masih itu Kak? Sugi Kristologi Reaksi, tapi lagi nggak live. Oh ya wes. Di record nggak juga? Di record lah pasti. Oh ya, di Sugi Kristologi Reaksi ya, yang recording. Dan juga di majelis TikTok sahabat Bang Zuma. Demikianlah acara kita kali ini ya, memberikan room belajar untuk kawan-kawan Kristen tentang Islam dan sejarah-sejarah agama-agama terdahulu, sekaligus pelelangan. Semoga malam ini penuh manfaat dan menghibur, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu meridhoi segala bentuk perjuangan kita dalam membantai syubhat dan fitnah dari penghujat laknatullah alaihim. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis malam yang teduh ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya umumkan pemenang lelang untuk tablet Bang Juma jatuh ke tangan Bapak Bernadi S. Dangin, kota asal Madiun, Jawa Timur. Selamat buat Anda. Semoga bermanfaat.